Silakan, lanjut. Oh, oke, maaf ya. Soalnya saya demi menyebut nama Yesus dengan membunuh itu nggak boleh soalnya. Terus kepakai itu orang lain. Kenapa kok pakai tuh orang lain? Kucluk. Aduh. Demi Yesus, kau sebut demi Yesus akan kuda. Kau sebut. Berarti Binsar ini niat menghujat Allah. Oh, bisa kita tangkap itu, kita geruduk itu bisa itu. Enggak, biar keren kayak Jumat kan kalau bilang nilai Allah tidak ada menghina Nabi. Mau potong lehernya kan gitu kan. Ngeri ya. Demi Bang, Yesus, gimana kau sebut demi Yesus. Udah sekarang lanjut, ulangi pernyataanmu demi Yesus. Nah, baru lanjut, silakan. Kamu kok nggak percaya banget sih Tuhanmu? Ya Pak, demi kemanusiaan Pak. Kalau ada menghina pribadi, apalagi dengan menjual agama. Ya udah sekarang ulangi ajar, demi Pak. Yesus baru lanjut ah. Bilang demi Yesus baru lanjut. Kok lillahi ta'ala. Tidak tahu lah pula katanya. Aduh. Bilang demi Yesus akan kubunuh, bilang tuh. Nggak berani Silakan. kau. Silakan Pak Rihat. Lanjut. Itulah dibilang Kristenan kan. Dia namakan Tuhan menguji katanya. Kan udah menjelekkan Tuhannya dia kan. Itulah pastor-pastor ya, pendeta-pendeta yang lampu kepintaran. Udah kepintaran bocor hang kotaknya. Maka itu aku udah masuk pastor Katolik, saya maki terus langsung. Kenapa? Itu pastor di mana, Pak? Kalau boleh tahu posisinya aja lah. Di mana pastornya kira-kira? Itulah nggak tahu aku entah mana itu. Di gereja mana? Gereja Katolik. Oh, oke. Lanjut. Nah, jadi mulai situlah aku, kok kenapa sampai begini ya? Saya orang Kristen dihina begini, dibohongi, dipermainkan, diunjat. Firman Tuhan akan ngapa kamu, menguji kamu. Jadi sekarang dia kan minta dia, percayalah Tuhan sayang si kamu. Tuhan akan ketemukan sama kamu lah tuh, tak perlu sama saya lagi. Aku bilang lah. Udah kau hasut dia, udah kau habiskan keperawanannya. Aku bilang lah sama pastor itu, baru kau lepaskan, bilang. Tidak Pastor perlu di sama mana saya itu, lagi, Bang? bilang. Bang, pastor di mana tuh? Nggak mau nges tahu, udah aku selidiki pastor mana. Kalau tahu aku pastor di mana, udah langsung ku Iya, kejar, soalnya ku kakak intip. saya juga pastor. Jadi begini Bang, kalau di dalam ajaran Katolik kita memang tidak boleh diperbolehkan untuk mengawini yang tidak sejenis agama. Agamanya berbeda. Terus kalau ada Bang Juma di jambak aja naik. Sebentar. Ya, mengapa? Karena apabila kita menikah dengan agama yang berbeda, nah kemudian tiba-tiba kita mau kembali ke agama yang, karena kebanyakan begitu. Kalau abang, kalau mau bilang yang paling banyak umat Kristen di seluruh dunia adalah yang beragama Katolik loh. Pastor-pastor tidak pernah begitu. Emang di Bible Tidak itu pernah ada begitu, larangan pastor-pastor. kawin beda agama? Ada di Bible ada tertulis dilarang kawin beda agama, ada tertulis. Sebentar, di Bible tidak tertulis seperti itu, di Alkitab atau Kalau di tidak Injil tertulis tidak ngapain melarang orang? Tapi kita punya ajaran gerejanya sendiri juga, ya. Jadi Bu Maria, kita ada dulu, Bu Maria. punya hukum gereja. Bu Maria kalau nggak tertulis itu sumbernya dari mana? Kalau nggak tertulis itu artinya lu buat hukum sendiri dong. Kenapa bisa hukum sendiri nggak tertulis gitu? Kan Hendi Lu diam dulu kau sama Ibu Maria dulu. Ibu Maria kalau nggak tertulis, saya belum pernah baca di Bible itu dilarang kawin beda agama. Di Bible nggak ada loh. Nah sekarang dari mana ini kok melarang orang nggak ada tertulis gitu loh? Silakan dijelaskan. Diam kan? Jangan bikin hukum sendiri.
tunggu, saya bukan diam ya, tapi ini saya mic saya ini yang dimatikan. Kemudian kita ada punya aturan gereja ya, bukan saja asal-asalan gereja kita, tapi ada aturan gerejanya. Nah, sehingga kita punya aturan gereja itu memang kita tidak bisa. Tetapi apabila jodoh ya mau buat bagaimana? Ntar dulu Bu, Kita ntar dulu Bu, aturan. Dibina Itu aturan supaya gereja. jangan sampai kita terlanjur. Bu, itu aturan gereja, siapa yang buat? Ya aturan gereja itu ya gereja yang buat gitu ya. Ya, Berarti tidak ada di Bible ya? Dari paus turun ke paroke ke. Iya, artinya aturan ini aturan manusia, bukan dari Bible kan, gitu ya. Betul ya? Jadi dia buat aturan sendiri. Assalamualaikum, Didaku, Bang Juba. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Kalau- sekalian, semangat malam bagi teman Kristen. Kalau sehat-sehat Ki, ini ada orang ini katanya di Bible nggak ada aturannya. Kawin beda agama, tapi dia buat aturan sendiri dari paus. Gitu loh Bang Juba. Lanjut. Lagian mohon maaf Pak ya, udah tua mau kawin lagi, aduh parah Bapak ini. Aduh, Pak Riyad ini mau mualaf Bang Binsar. Aduh. Silakan Gurunda. Iya, apa yang harus kita bahas nih? Saya belum tahu materinya apa. Hukum di sana kan Kristen itu dilarang kawin beda agama. Tapi saya tanya, emang ada aturannya di Bible? Nggak ada. Itu aturan dari paus, terus dibuat oleh gereja gitu. Kata siapa? Marian di bawah nih. Oh, kalau seorang pendeta ya, bukan? Bu Maria dibuka mic-nya Bu. Marian, ntar dulu Marian berisik. Gua nih Bang. Ya silakan Bu Maria. Halo. Mute sendiri dong. Udah dibuka di mute lagi. Waduh, malah kabur dia ada Bang Juma. Kau Pak Pandingan kau lah yang ngomong. Iya, kenapa? Ya. Masalah ini, masalah nikah ya. Ya nggak boleh, kan saranin kalau bisa ya seiman lah. Siapapun ditanya, agama kalian juga ditanya gitu ya, seperti itu pasti jawabannya yang seiman. Biar nggak ada permasalahan seperti ini gitu loh. Kan Bang Juma ditanggapi ini bocah-bocah nih. Ya, sebenarnya memang nggak ada larangan ya di dalam Bible tentang nikah. Beda keyakinan, tapi untuk menjadi pasangan itu memang dilarang. Di dalam 2 Korintus 6 14 15, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi di sini bukan nikah, pasangan aja, pasangan. Tidak boleh berpasangan dengan orang yang beda keyakinan. Nah, terkait dengan nikah ataupun kawin itu saya tak tahu dalilnya di mana. Tapi yang disebutkan di dalam kitab Saudara Kristen itu, jangan kemudian merupakan pasangan yang tidak seimbang. Cuman permasalahannya sekarang ini adalah surat Paulus untuk orang-orang yang ada di Korintus, bukan untuk orang yang ada di Indonesia. Nah, ini mungkin ada kemudian yang bisa menjelaskan bahwasanya Paulus itu diutus untuk orang Indonesia. Ada nggak dalilnya? Suara saya nggak kedengaran ya? Dengeran tapi pada malas menjawab. Oh gitu. Ya gimana Bang? Ada nggak kemudian surat Paulus itu diperuntukkan untuk orang Indonesia? Karena kalau berbicara mengenai Ini bertanya sama saya apa yang mau mualaf ini Bang? yang mana yang mau mu'alaf? Ini
ini ada si Rihat ini ya. Pak Rihan, Pak Rihat Rihan. ini mau mualaf dia. Alhamdulillah. Ya enggak, kan kalau di dalam kitab saudara ada pernyataan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Tapi surat ini diperuntukkan untuk orang yang ada di Yunani, di Korintia Tengah Selatan, kan gitu. Nah, sedangkan saudara Kristen yang ada di Indonesia ini kan bukan orang yang ada di Yunani. Ya, tapi kan Alkitab itu bagi kami juga, Bang. Tapi jika ada itu diberikan ke orang Yunani, menurut saya nggak masalah. Tapi kan ada peraturan juga dalam kekristenan gitu loh, dari gereja masing-masing gitu loh. Yang saya tanya di sini kan gini, Bang. Kalau perjanjian lama itu kan punyanya Bani Israel dan tidak kemudian diperuntukkan untuk bangsa lain. Nah, yang kedua surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu kan jelas tuh kalau Korintus untuk orang-orang yang ada di selatan Yunani. Kalau Filipi juga yang ada di Yunani. Kemudian Kolose yang ada di Pergia Utara, Leukenia. Lalu kemudian kalau Galatia itu untuk orang yang ada di Turki, di Ankara Turki. Kemudian Peremon untuk orang yang ada di wilayah Efesus. Kemudian Titus itu ada di Antioquia. Kemudian kalau Efesus untuk orang yang ada di Yunani yang menyembah dewa Artemis. Dan Tesalonika itu diperuntukkan untuk orang yang ada bernama Tesalonika, tepatnya di kota Yunani Utara. Begitu juga Timotius. Nah, kitab yang ada di kitabnya orang Kristen yang untuk orang Indonesia itu yang mana, Bang? Semuanya, Bang. Semuanya Alkitab itu buat dunia ini. Karena apa? Yesus itu datang karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengutus anaknya buat dunia ini gitu loh maksudnya. Jadi saat keselamatan itu harus dinyatakan bagi seluruh dunia. Di mana dalilnya tuh, Bang? Kalau Yesus kan untuk Bani Israel, agar Bani Israel itu mengajarkan ke seluruh dunia kalau Yesus itu adalah Mesias untuk Bani Israel. Yang saya tanya ini, Bible untuk orang Indonesia itu yang mana? Lukas ditulis untuk seseorang yang bernama Theophilus. Kan gitu. Saya Bang Cuma, saya jawab ya. Ya, silakan. Di dalam Matius itu pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, semua bangsa itu berarti bukan bangsa-bangsa di Timur Tengah aja, tetapi semua bangsa di dunia ini gitu. Tapi di original teksnya enggak kayak gitu, Bang. Di situ ada kata mateteo. Mateteo itu jadikanlah bangsa murid. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Maksudnya Yesus meminta kepada murid-muridnya agar menjadikan Bani Israel seluruhnya di dunia ini untuk menjadi murid Yesus. Bukan bangsa Indonesia, bangsa ini maksudnya Bang Juma mau bahas Alkitab atau bahas masalah syariat ini loh. Ini makanya saya jawabnya nggak begitu ini gitu loh. Ini masalah syariat apa mau diskusi agama gitu loh. Tunggu, jangan sabar. Ini ada lagi nih Bang Sumaya, di Injil Markus pasal terakhir. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, segala penjuru itu kan artinya tidak memilih-milih bangsa ini siapa, tapi segala penjuru. Gitu. Iya, tapi pergi ke seluruh penjuru itu maksudnya mencari Bani Israel. Mencari keturunan Yakub. Karena Yesus itu diutus untuk keturunan Yakub. Makanya dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, masih ada lagi domba di luar daripada Yerusalem. Dari Aule, kandang Yerusalem. Domba yang mana itu? Domba ya Bani Israel.
Karena yang disebut domba itu hanya keturunan Yakub. Tidak ada domba di luar keturunan Yakub. Panggilan domba itu hanya diperuntukkan untuk Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub itu seumpama domba. Jadi yang disebut domba itu adalah Bani Yakub saja. Sedangkan kita bukan Bani Yakub. Kalau kita ngaku-ngaku Bani Yakub, ngaku-ngaku domba, berarti kita serigala nyamar. Makanya, ya silakan. Saya kripto ini bukan bangsa Yahudi yang lari dari Israel ya. Kalau ada sejarah mengatakan bangsa Yahudi yang lari dari Israel pernah mendarat di Sumatera Utara, ya kan? Pernah juga ke Irian, begitu katanya, ya dengan kapal, ya bahkan ke Amerika. Kalau Mormon begitu kan, ke Amerika lari diaspora. Tapi saya jelas-jelas orang Cina, turunan Cina. Nah, saya menempatkan diri saya seperti perempuan Kanaan di sumur Yakub. Jadi nggak ada urusannya dengan Taurat segala macam itu. Jadi si perempuan Kanaan itu mencari air hidup. Dia tidak bicara soal Taurat, ya. Dia mencari air biasa. Tetapi ada kata-kata ungkapan dari Yesus, bila mana engkau tahu saya ini siapa, engkau bisa mendapatkan air yang hidup, yang kamu tidak perlu lagi datang untuk menimbanya setiap hari ke sini gitu. Nah, itu kan penawaran. Nah, saya menempatkan diri saya kepada posisi perempuan Kanaan itu. Perempuan Kanaan itu kan bukan orang Yahudi. Jadi saya nggak ada urusan sama Taurat, Bang Suma. Jadi kalau Yesus mengatakan aku datang kepada dunia ini kan kosmos kan aslinya kata-kata itu. Ke kosmos diartikan macam-macam. Salah satu adalah bangsa Yahudi. Ya. Nah, Yesus datang kepada bangsanya sendiri, ya. Dia tidak mengubah Taurat, tetapi dia membawa Taurat yang kemudian, yaitu Perjanjian Baru. Ya. Nah, di dalam Perjanjian Baru itu tidak ada hukum. Tidak ada hukuman mati, hukuman rajam, ya. Kalau melanggar perintah Yesus di Taurat yang baru itu, atau disebutnya Perjanjian Baru, itu adanya di kehidupan ini, ya mungkin dalam kehidupan sehari-hari susah cari kerja, atau dia dianiaya, atau dan sebagainya. Dan di akhirat, yaitu sudah mati, ada pengadilan juga, karena semua itu bersangkutan dengan tabur tuai, ya, hukum sebab akibat. Dalam Buddhisme itu kan hukum karma, ada sebab ada akibat. Jadi perbuatan itu ada sebab, ada berakibat juga, dan akibat selanjutnya merupakan sebab untuk akibat selanjutnya. Begitulah, saya percaya begitu, Bang. Terima kasih. Iya, jadi kalau Anda percaya, silakan percaya, tapi pada dasarnya kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah surat dari kitab saudara yang di kanon dan juga kemudian surat Paulus ini yang diperuntukkan untuk Kristen Indonesia itu yang mana? Kan itu permasalahannya. Karena kenapa? Yesus sendiri bertemu dengan orang di luar Yahudi aja ditolak. Ditolak oleh Yesus. Yang hidup sesamanya, ya, berbicara dengannya, ngobrol dengannya kemudian, itu ditolak oleh Yesus. Dan itu diterangkan kemudian di dalam Bible itu sendiri. Yesus bertemu dengan orang Samaria, wanita Kanaan, kemudian ditolak kemudian oleh Yesus. Dikatakan bahwa tidak patut makanan diberikan kepada yang disiapkan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Nah, ya, ini kalau orang yang bertemu Yesus aja ditolak, bagaimana dengan saudara Kristen yang ada di Indonesia ini? Memang itu ungkapan guguk atau anjing, ya. Memang itu bukan suatu penghinaan sekali, tetapi mengatakan satu kelas yang bawah, ya. Jadi Yesus itu
datang memang khusus ya untuk Yahudi. Memang betul itu, ya. Karena itu hubungan dengan ajarannya mengenai Taurat. Ya. Dan penebusan itu bukanlah penebusan hukuman daripada Taurat. Artinya orang domba-domba yang keluar dari kandang, yaitu dari mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, itu larinya ditampung oleh Yesus. Jadi dia bukan menangkap domba-domba yang hilang dibawa kembali ke kandangnya, tidak. Domba-domba yang hilang itu mereka yang tidak lagi mau hidup di bawah hukum Taurat seperti murid-muridnya itu. Nah, ditampung dan hidup di bawah perjanjian yang baru. Begitu. Jadi saya sebagai anjing ya, bukan kelas Yahudi, ya saya patut juga seperti perempuan sundal itu, pelacur yang bertobat ya, bertobat sehingga menyeka Yesus dengan minyak wangi yang mahal, bahkan dengan rambutnya, dan dia menangis. Ya, dia berada di bawah kaki. Kaki itu kan suatu kedudukan yang rendah ya. Kalau kita di bawah kaki ya, apalagi kaki taruh di atas kepala. Ya itu artinya merendahkan kan. Memang saya ini termasuk anjing, bukan Yahudi. Yahudi kan bangsa yang mengatakan dirinya nomor 1 di dunia, ya. Nggak apa-apa, saya disebut anjing, itu kan ungkapan di luar Yahudi. Tapi saya mendapatkan keselamatan dari mana? Dari ajarannya. Dan saya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah jelmaan Bapa. Dia adalah utusan sama seperti Islam ya. Saya walaupun Kristen, saya melihat Yesus, memahami Yesus sebagai utusan. Karena dia sebenarnya mengatakan, aku keluar dan datang dari Bapa, aku kembali kepada Bapakku dan Bapamu, kembali kepada Allahku dan Allahmu. Dan itu cukup jelas, tegas, lugas, yang dalam arti Islam itu mukamat ya, jelas itu. Nggak usah ajar-ajarin lagi, udah jelas gitu. Jadi saya Kristen memang Kristen yang tidak umum ya. Kalau saya masuk ke room Kristen ya Tritunggal dan sebagainya, saya ditolak mentah-mentah, diturunin, nggak apa-apa. Dan saya katakan saya bukan Islam. Banyak teman-teman saya, saudara-saudara saya Islam mengatakan ya kripto memang Kristen kok dia. Dan mereka juga tidak memaksa saya menjadi Islam. Ya, begitu Bang. Terima kasih. Ya, jadi kalau bercerita tentang Maria Magdalena itu sendiri adalah orang Yahudi. Orang Yahudi yang kemudian tinggal di Danau Galilea, yang berasal dari pesisir barat, kota nelayan lah istilahnya ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai pengutusan Yesus, saudara mengatakan Maria kemudian menyekar dengan rambutnya dan seterusnya. Ya sayang sekali Maria ini sendiri adalah orang Yahudi, bagian daripada pengajaran misi Yesus itu sendiri. Yang jadi permasalahan ketika saudara kemudian menganggap diri saudara adalah sebagai guguk di mata Yesus. Artinya gini, Anda bukan domba, itu kesimpulannya. Guguk bukan domba, domba bukan guguk. Kalaupun ada guguk yang sakit dan bertemu Yesus pada saat itu dan minta diobatin, ya maka sebagai seorang nabi utusan Tuhan wajib dia mengobati meskipun dia bukan Bani Israel. Tapi dalam hal pengajaran, dalam hal misi kedatangan, dia dikhususkan untuk Bani Israel saja. Tidak ada dalilnya kemudian kalau Yesus itu mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia. Enggak ada. Tidak ada. Yesus diutus hanya kepada domba. Kalau domba yang nggak ada di luar Bani Israel, karena yang digelari domba itu hanya Bani Israel saja. Tidak ada itu yang lain digelari domba, enggak. Dan dalilnya jelas. Yeremia 50:17 yang tadi. Jadi yang diumpamakan sebagai domba itu Bani Yakub. Seperti itu saudara-saudara sekalian. Makanya ketika dikatakan serigala nyamar domba, ya artinya non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yahudi. Siapa mereka itu? Nah ini tugas kita kemudian untuk memberikan pencerahan supaya saudara-saudara Kristen kita itu paham bahwasanya sesungguhnya mereka bukan Bani Israel. Dengan demikian mereka bukan domba.
Kalau bukan domba tapi ngaku domba, seibarat bukan polisi menggunakan seragam polisi. Bukan TNI menggunakan seragam TNI. Kan gitu. Bukan pilot menggunakan seragam pilot. Untuk apa? Yang bukan polisi menggunakan pakaian seragam polisi. Untuk apa tujuannya kira-kira? Nah, silakan Anda jabarkan sendiri. Ya, Tua, selamat malam, Tua. Iya bang, shalom bang, di hotel bang. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan, Tua? Iya, jadi ini sih apa namanya pemahaman bang ini apa namanya salah, maksudnya bang Zuma ini mempelintir ayat-ayat tertentu ya, menjelek-jelekkan keimanan Kristen. Itu yang ku pahami bang, yang ku tangkap tadi gitu. Itu aja sih bang, aku ini enggak apa orang awam juga bang gitu. Saya nggak menjelekkan, Bung. Bahkan saudara Kristen sendiri tadi yang mengaku sebagai guguk loh. Dia yang mengaku, aku memang guguk. Ya karena dia sadar, dia paham betul Yesus itu memang diutus untuk domba, untuk Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel saja. Di luar Bani Israel yang kemudian bersinggungan dengan Yesus kala itu disebut guguk. Bahkan bangsa Arab itu dianggap bukan bangsa, bukan umat, disebut bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bodoh. Itu bangsa Arab. Di luar daripada itu dianggap guguk. Kalau bangsa Arab dianggapnya ummi, bodoh, jahil. Nah, sedangkan di luar daripada bangsa Arab, di luar daripada bangsa Yahudi, disebut serigala atau guguk. Saya bukan menghinakan, enggak. Kecuali saudara-saudara bisa menunjukkan data kepada kami umat Islam bahwa Yesus menyebut non-Yahudi dengan sebutan domba. Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Yang saya bisa tunjukkan di dalam Bible, justru Yesus menganggap orang yang percaya kepadanya, tapi bukan Bani Israel, dengan sebutan guguk. Anda bukan Bani Israel, tapi Anda percaya kepada Yesus. Kata Yesus, Anda adalah guguk. Itu loh bang. Dalil di kitab Anda seperti itu. Bang, Umi itu artinya apa bang? Gimana? Umi, tadi abang bilang Umi. Umi itu artinya ibu. Ibu atau orang yang tidak terpelajar, orang yang bodoh, orang yang jahil. Berarti artinya Arab itu tempat orang yang bodoh dan orang yang jahil gitu bang? Mereka tidak mengerti Taurat, mereka tidak mengerti Zabur, mereka tidak mengerti Injil. Sebelum datang kemudian pemimpin manusia yang paling cerdas di atas muka bumi ini. Itu bang. Ya, jadi memang benar bang ya. Aku pernah baca di Yeremia 3 ayat 2 itu dikatakan layangkanlah itu identik dong ya dengan Cina tuh bang. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah manakah engkau tidak pernah ditiduri di pinggir jalan-jalan atau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab. Nah, orang Arab itu tidak pernah ditidurin bang. Makanya tidak ada. Sabar dulu. Makanya di dalam Bible itu tidak ada disebut orang Arab itu pesundal. Tidak ada disebut orang Arab itu sebagai pelacur. Yang disebut pesundal dan pelacur itu Anda bisa baca sendiri gitu loh. Itu beda bang, konteksnya beda. Oh nggak bisa. Ada nggak? Anda nggak bisa nggak Anda menunjukkan kepada saya data di dalam kitabnya orang Yahudi Arab itu disebut pesundal dan pelacur? Ada nggak? Ya, ini seperti orang Arab seperti orang yang tidak pernah ditidurin. Tidak pernah ditidurin. Baca dong. Baca konteksnya dong. Ya, baca konteksnya dong. Ya, bentar baca dulu. konteksnya. Dia seperti orang Arab yang kenapa? Yang kenapa bang? Ya. Engkau telah mencemari negeri dengan jinahmu. Dengan jinahmu. Dengan kejahatanmu. Jadi identik Arab itu. Enggak. Baca seutuhnya. Baca seutuhnya supaya Anda tahu. Baca seutuhnya supaya Anda tahu.
Iya, ini Silakan. singkatnya aja bang, singkat. Silakan. Enggak bisa gitu. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada ungkapan orang Arab itu diseimbangkan dengan pesunda dan pelacur. Itu enggak ada, Bang. Enggak ada. Kalau saya tunjukkan pencabulan dan ajaran-ajaran cabul, itu bahaya nanti. Orang Arab disebut jahil, disebut ummi. Kenapa dia disebut ummi? Karena mereka memang terbelakang dari segi aspek pemberitaan tentang Tuhan kepada mereka. Yang ada hanya Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Dan Bani Israel tidak termasuk Kristen. Kristen itu bukan Bani Israel. Nah, yang Anda harus pahami di sini adalah orang yang percaya, ngaku-ngaku percaya kepada Yesus tapi bukan Bani Israel, itu disebut anjing. Pahami itu dulu. Oke. Jadi pertanyaanku gini bang. Di Kristen itu kan menyembah Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Itu bukan Tuhan yang benar. Kata siapa? Kata siapa Yesus itu Tuhan yang benar? Jangan ini jangan asal menggonggong dong. Jangan asal menggonggong dong. Yesus itu adalah Tuhannya. Jangan asal menggonggong. Ya, jangan mentang-mentang kalian diidentikan oleh Yesus anjing, Anda asal menggonggong. Di mana diajarkan kemudian Yesus itu Tuhan yang benar? Yesus mengatakan hidup kekal, mengenal dirinya sebagai utusan, kok jadi Tuhan? Iya, itu kan. Oke, Bang Cuma, saya akan membuktikan Yesus. Dulu satu-satu dulu ya, aku standby dulu, berdua dulu. Di mana saudara? Di mana saudaraku Kristen? Di mana? Di mana kemudian gini, Yesus itu dikatakan Tuhan yang benar itu di mana, Ini Bang? kan roomnya Abang bebas. Jadi aku bertanya nih Bang. Jadi kan kami kan menyembah Tuhan tuh yang benar. Ya anggaplah kalau itu bagi Abang gak benar, ya bagi kami itu benar. Ya kemudian ya kan dia mati ditebus gitu kan. Tuhan mati, sudah nggak benar itu. Tuhan mati itu sudah nggak benar. Gini loh Bang, jangan sampai cara Bang berdiskusi tercemar sama teman-teman Kristen Ya lain. karena saya berbicara dengan orang kayak Anda, gimana dong? Kalau saya berbicara dengan orang yang punya malu, punya akal, ya nggak kayak gini jadinya. Anda tidak ada malu, Anda tidak punya akal. Masa kan Anda mengatakan Tuhan mati itu adalah Tuhan yang benar? Tuhan kok mati? Ajaran dari mana itu, Bang? Anda mendapatkan ilmu dari mana Tuhan itu mati? Hah? Oke, Bang. Dari ilmu dari mana itu? Coba belajar dulu, saudaraku. Anda belajar dulu, tenangkan pikiran Anda dulu. Punya malu sedikit, baru berdiskusi dengan umat Islam. Malulah sedikit. Anda membawa Tuhan Anda yang mati itu, aduh, nggak cocok kali di sini ya. Nggak cocok di gereja mungkin iya. Anda belajar, ada baiknya Anda turun, pelajari Bible, dalami Bible baik-baik, habis itu Anda berhadapan dengan kami umat Islam. Gitu, saudara tua. Iya, jangan diturunkan dulu, Bang. Oke, Bang. Cuma. Kau diam dulu, Bok. Saya belum persilakan kau bicara. Silakan Tuak. Iya, jangan keras-keras Bang. Kami pun nggak keras di sini gitu loh. Kan ramai. Ini 2400. Jadi gini Bang, pertanyaanku kan kami kan ini tentang penebusan dosa itu Bang kan. Kan cuman Yesus yang menebus dosa. Itu yang kami akui ya kan. Dan kami percaya gitu loh. Kok ada sampai-sampainya bisa gitu Bang, batu ajar aswad itu bisa menebus dosa manusia. Itu bagaimana konsepnya Bang? Itu berbanding berbalik. Kemudian di Arab itu Bang, itu kalau kita baca seterusnya ya itu seperti ini orang sudah tak punya ilmu ini mau ngomong apa dia nih? Anda sadar nggak kalau Yesus itu punya tai dalam perutnya yang menebus dosa Anda? Tanya dulu Anda. Yang mati digantung dengan lambungnya itu siapa? Tuhan Anda kan? Segala tubuhnya kan? Kolose 2 nomor 9, segala tubuhnya Yesus. Secara jasmania dia adalah Tuhannya Kristen. Berarti termasuk nya gitu. Jadi yang nebus dosa kamu itu tai di atas tiang salib. Apakah Anda sadar? Belum lagi batu zakar juga ikut digantung. Apakah Anda nggak sadar itu? Makanya aku bilang kalau Anda belum memahami Bible, alangkah baiknya Anda belajar dulu. Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus dari kuku sampai di gigi sampai rambut itu semua adalah kepenuhan keilahian. Berarti semua yang ada pada diri Yesus, giginya, tainya, ngongoknya, hidungnya, semuanya itu adalah keilahian buat Anda Kristen. Mati di atas salib. Kalau batu
menebus dosa, batu nih menebus dosa, itu tanggapan Anda yang tidak memiliki ilmu tentang Islam. Yang menebus dosa itu hanya Allah, yang menghapuskan dosa itu hanya Allah. Allah memerintahkan, kemudian Nabi Muhammad memberikan sunnah, memberikan ajaran. Maka Allah memerintahkan fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad. Nabi kami melakukan itu, kami melakukan juga hal yang sama. Jadi tidak ada kemudian batu menghapus dosa. Bahkan hadisnya mengatakan apa? Sekiranya Nabi Muhammad tidak menyentuhmu, maka aku pun tidak menyentuhmu, karena kamu hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan apa-apa. Nah, supaya Anda belajar, coba Anda lihat di dalam Keluaran 29 nomor 14. Bakarlah tai sapi itu, bakarlah dagingnya dan kulitnya. Itulah korban penghapus penebus dosa. Ayo, ayo. Itu jelas-jelas itu. Kotorannya juga, Bang. Iya, itulah taiknya. Itulah taiknya. Bakarlah kotoran sapi, kulit sapi, daging sapi. Itulah Trinitas, satu di dalam tiga, sebagai penebus dosa bagi Bani Israel. Tai sapi loh. Keluaran 29 nomor 14. Tai sapi penghapus dosa. Itu baru betul. Kalau Anda ingin menggunakan narasi-narasi tak berakal yang Anda punya. Saya 6 nomor 7. Ya. Mencium batu bara sebagai penebus dosa. Dosamu telah dihapuskan karena engkau telah mencium batu bara itu. Tapi kok Yesaya 6 nomor 7, Keluaran 29 nomor 14, tak masalah lah itu. Ya, karena itu memang ada tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Penebus dosa batu bara, penebus dosa adalah Trinitas. Daging, kulit, dan tai sapi. Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Yang masalah ini Anda, Bang. Anda menebus dosa Anda ditebus dengan menggunakan Tuhan Anda sendiri di atas pohon, digantung di pohon, dengan nya lagi. Tuh, hancur kan? Ya, Kalau lah. banyak Pak, kalau kisah 4, 11, 12, Yesus adalah batu penjuru. Nah itu dia. Yesus itu batu emang. Dan Anda jadikan sebagai penebus dosa. Tapi bukan itu, Bang. Saya tidak ingin menang kalah di sini, enggak. Saya hanya ingin supaya merangsang otak Anda itu berfungsi dengan baik. Ya, Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara. Bang Suma, semakin kau olok-olok. Saya tidak ada mengolok-olok. Mana yang saya olok-olok? Mana yang saya olok-olok? Mana? Makin banyak kau ngolok-ngolok, banyak muslim yang akan percaya Yesus. Mana yang saya olok itu mana? Jadi Muslim Bang, itu bukan beda. orang bodoh, Bang. Muslim itu orang cerdas. Bang Juma, nggak lama lagi ya. Abang ini terkenal pelintir loh, Bang. Jadi semua konteks. Mana yang saya pelintir? Silakan Anda tunjukkan mana yang saya pelintir. Pelintir itu mengenai apa? Coba Abang baca baik-baik ya. Mana? Coba tunjukkan kepada saya mana yang saya pelintir. Ya, kemudian itu batu penjuru itu mengenai apa, Bang? Ya. Kenapa larinya ke batu penjuru? Kenapa larinya ke batu penjuru? Yang saya tanya di sini, yang saya pelintir itu yang mana? Bang, gini Ayo. loh, batu ajak. Yang saya olok-olok itu yang mana coba? Itu. Semakin Abang olok-olok gitu, Bang. Yang mana yang saya olok-olok? Yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Jangan Anda mengatakan sesuatu tuduhan kalau tidak ada bukti. Itu namanya Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Nah, itu berbicara tak ada bukti. Sekarang yang saya tanya, mana olok-olokan saya terhadap apa yang saya nyatakan tadi? Itu dari perkataanmu tadi, Bang Suma. Yang mana, Bang? Yang mana? Banyak, jangan pura-pura. Yang mana, Bang? Iya. Tadi saya dituduh, saya tadi ditanya batu menghapus dosa. Saya dikatakan Islam itu batu menghapus dosa. Saya katakan di ajaran Yahudi, Keluaran 29 nomor 14, di dalam kitab saudara Kristen yang diambil dari terjemahan kitabnya Yahudi dikatakan itu Trinitas. Satu ekor sapi, ada kulit, ada kotoran, ada dagingnya, dibakar sebagai penebus dosa. Beda itu, Bang, konteksnya, Bang Juma. Beda itu, Bang, konteksnya, Bang. Jadi Itu penebusan dosa. Makanya kamu belajar. Kalau udah nampar Bible yang kau pakai, nampar mukamu sendiri, jangan kau bicara konteks sama saya, Bang. Jangan. Siapa Itu sudah bilang, jelas-jelas Bang? tertulis kayak begitu loh. Abang pelintir, Bang Juma. Apa yang saya pelintir? Coba aku bacakan sama Anda ya. Aku bacakan sama Anda.
Coba mengenai batu penjuru itu coba baca dari ini. Apa batu Biar penjuru? ini loh bang, maksudnya batu penjuru biar yang jangan dimaksud di situ tipu-tipu. apa? Coba saya bacakan sama Anda. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan tainya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Apa yang saya pelintir? Apa yang saya pelintir? Ada. Tunjukkan. Ini Anda ditampar sama Bible. Karena musuh terberat Kristen itu Bible-nya sendiri. Kalian itu jemaat biasa yang tidak ngerti tentang Bible. Yang kamu tahu hanya mendengarkan pastor berbicara dengan pendeta di gereja. Itu aja kan yang kalian dengarkan. Tapi kalian tidak melakukan pendalaman terhadap Bible itu sendiri. Bang Suma. Loh, ini dalil loh bang. Keluaran 29:14. Dalil loh. Tapi memang di kitabnya Yahudi dikatakan apa? Orang yang tidak berakal alias bodoh adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung sesamanya manusia. Orang yang mengatakan dosanya ditanggung oleh sesamanya manusia, yaitu Yesus, itu adalah orang bodoh. Amsal 17 nomor 8. Memang kalian begitu. Amsal 17 nomor 15, membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Karena Anda kemudian melakukan kekejian, Tuhan marah sama kalian. Makanya kayak gini jadinya. Jadi jangan salahkan saya. Saya berbicara berdasarkan dalil, saya berbicara berdasarkan data. Ayo. Boleh tanggapi, boleh? Ya, silakan. Bang Suma ini kamu kalau bahas Alkitab bukan... Ntar dulu sebelum tuaknya ini udah menyerah ya. Pak Kris mau yang maju. Jangan. Ya. Kalau Ya, udah Pak Kris bentar dulu. Bentar dulu Pak Kris, ini tuaknya udah menyerah. Enggak bang, enggak. Aku di mut loh bang. Ya sekarang kau jelaskan tadi Banyuma membaca Keluaran 29:14. 24 nomor 19. Nah itu dulu tanggapi. Iya, sebelumnya ini Bang Kris ini kan mau bicara. Silakan Bang Kris. Ya berarti kau menyerah, turun di bawah. Kalau menyerah, udah. Mau enggak? Kris, Ya silakan. Kau udah menyerah, silakan Pak Kris. Ya Bang Suma itu nggak boleh begitu menafsir Alkitab. Itu kalau di Wahyu 12 ayat 17, Bang Suma ini menyerang orang Kristen ya, itu setara iblis. Iblis suka menyerang Kristen, pengikut Kristus. Nggak boleh begitu. Yang menyerang kau itu Bibelmu sendiri, Bung. Saya di sini Anda hanya sekedar, Bung, saudara. Saya di sini hanya sekedar membaca. Yang menyerang Anda itu adalah Bibelmu sendiri. Kok jadi saya yang tertuduh? Saya hanya membaca Bible. Anda artikan menurut pendapat Anda sendiri. Ya sudah, Anda yang menjelaskan. Coba Anda menjelaskan Keluaran 29 nomor 14 berdasarkan tuduhan ke Islam itu batu menghapus dosa. Silakan. Kalau batu penjuru itu kan nggak ada batu penjuru dibahas di sini, Bang. Kita nggak lagi bahas batu penjuru di sini, Bang. Kita lagi bahas tuduhan orang Kristen tadi, batu Hajar Aswad menghapus dosa. Saya kasih data Keluaran 29 nomor 14. Ya itu kan perjanjian lama, itu tidak berlaku lagi karena kita di zaman Yesus. Itu nggak berlaku lagi. Siapa yang mengatakan kitabnya orang Yahudi ini tidak berlaku lagi? Siapa yang mengatakan? Kalau persembahan kurban itu sudah berakhir di kayu salib. Terus kenapa karena Yesus sudah menjadi pengganti kurban? Kenapa kemudian Yesus Anda jadikan korban di atas tiang salib, sementara perintah Tuhannya itu adalah berbicaralah kepada orang. Ada di Ibrani 9. Ibrani itu kita tidak tahu siapa penulisnya, nggak usah dibawa-bawa. Imamat 1 nomor 2 berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antara mereka Bani Israel hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahannya itu yang kamu persembahkan dari ternak, yaitu lembu, sapi, domba, kambing. Mana perintahnya Tuhannya Bani Israel mempersembahkan manusia? Tunjukkan ke saya. Ada. Itu kan lambang tentang Yesus yang menjadi pengganti kurban itu. Inilah kalian, saudara. Ini perintah Tuhan bukan lambang. Ini adalah praktek. Ini teori dan praktek dalam kehidupan Yudaism. Bahkan kalau Anda melihat sejarah bagaimana Abraham mempersembahkan kurban, itu hewan yang digantikan oleh Tuhan kepada dia. Artinya bukan simbol.
itu memang prakteknya dalam kehidupan mereka mempersembahkan korban hewan. Kok jadi lambang pula? Iya, Akal-akalan. bukan simbol menurut Anda, tapi kami Kristen kan punya pemahaman itu. Ya justru karena nubuatan pemahaman Kristen itulah yang harus diluruskan. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, itu bukan lambang. Itu adalah suatu tindakan nyata. Domba ya domba. Kambing ya kambing, sapi ya sapi. Kok ada pula lambang? Ya, iya, Jangan memang orang Oke. Kristen semua kok. Bang Cuma, saya jawab. Iya, saya Ibrani paham. 9. Saudara Kristen itu adalah sama seperti penganut agama pagan, mempersembahkan kemudian Makanya manusia Paulus- kepada dewa. Yesus makanya itu kan yang Paulus persembahkan katakan, kepada siapa? Dengan matinya Yesus di kayu salib, Dia telah membatalkan firman Tuhan. Taurat. Jadi Dari mana matinya Paulus Yesus mendapat ilmu itu? Menggambarkan bentuk-bentuk persembahan Tuhan. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu itu? Bahwa Yang hukum pagan siapa Tuhan- pagan? Cuma siapa pagan? Coba baca Nasai 2:2919. Kamu bawa data, kamu yang baca. Dan ingat ya, kalau Anda membawa hadits, kitab haditsnya umat Islam itu kitab gundul. Yang kau bawa terjemahan di sini. Kami bukan anak TK, bukan jemaat gereja yang Oke, bisa Bang kalian Jumba. tipu, paham? Bang Cuma tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dulu lu kok main keroyok Ayat. gini, lu muslim kok main keroyok gitu loh. Chris dulu, selesai Aku dulu akan Chris. membukti ayatnya ada, Satu-satu. Lu masih ngomong Yesus keturunkan ya. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Pahami itu dulu. Ya. Oke Bang, saya akan menjawabnya Bang. Sekarang dulu, tar dulu. Pak Kris udah tobat. Diganti Yosua, Pak Kris. Udah tobat. Ya. Ya udah ada tobat. Silakan Yosua. Lanjut. Bahwa Udah Pak Kris diam, Yosua yang maju, monggo. Oke Bang Cuma. jadi jangan Siapa yang salah- menciptakan dunia ini Bang? Kenapa? kita Siapa yang salah menciptakan dunia? artikan, ya. Yang menciptakan dunia ini Tuhannya Yesus. Tulisan Paulus. Tuhannya Yesus yang menciptakan alam semesta ini. Oke, berarti Tuhan ya. Iya. Oke, Banyak, saya jawab ya. banyak murid menyebut Iya. Yesus Oke, Tuhan, bukan Yohanes Paulus. 1 ayat Petrus. 10 ya. Lu berdua Saya yang baca ya. ngomong sih. Satu-satu Yosua dulu, Yosua dulu Kris. Lu kan udah tobat. Ya silakan Yosua dulu. Oke, Yohanes 1 ayat 10 ya. Saya baca. Firman itu ada di dunia. Walaupun Tuhan menjadikan dunia ini melalui Dia. Jadi siapa Dia itu? Yesua. Itu Dunia siapa yang ini berkata dijadikan itu, Bang? melalui Yesua. Iya, siapa yang berkata begitu? Nah, Yohanes Pembaptis. Nah, di situ apa? Apa Yohanes Pembaptis? Ya, Yohanes yang Pembaptis yang berkata bersaksi tentang Yesua itu siapa? Di mana? Di Kata mana di sini. kesaksian? Di mana kesaksiannya itu tertulis? Oke, di sini ya. Firman itu ada di dunia, walaupun Tuhan menjadikan dunia ini melalui Dia. Jadi siapa Dia itu? Yesua. Ini ucapan siapa, Orang saudara? di dunia ini tidak mengenal Dia. Orang dunia itu sebab seperti kamu ya tidak mengenal Yesua ya. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesua ya, cuma orang Kristen ya. Oke, ayat 14. Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Kita Firman itu nampak apa? Firman itu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Oke, firman itu Yesua. Firman menjadi manusia ya. Di sini Iya, sudah jelas firman ya. perkataan Tuhan yang menjadi Yesus itu baru betul. Oke, baca Yohanes 1 Nah, yang ayat menjadi 1 manusia sampai ini apa? 3 ya. Yang menjadi manusia, yang menjadi Firman daging itu ini apa? adalah Tuhan sendiri, Bang. Di mana tertulis itu? Firman itu adalah Tuhan Oke, itu Yohanes sendiri. 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah Sampai 3. firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Oke. Nah, Terus sudah pasti ya. untuk menjadi manusia. Jadi oke, di sini ya ayat 10 ya, Yohanes 1 ayat 10. Firman itu ada di dunia, walaupun Ya. Tuhan menjadikan dunia ini melalui Dia. Yesus yang menciptakan dunia ini, Bang. Alamak. Ya. Bung, Tuhan Yesus yang Yohanes 1 menciptakan nomor dunia 10 ini. itu berbicara Yesus atau berbicara firman? Nah, berbicara tentang Yesus ayat 14, firman itu sudah menjadi manusia. Saya ulang, Ya. saya ulang. Ayat Yohanes 14 1 ya. nomor 10 di Firman situ itu sudah berbicara menjadi firman manusia, atau ya. berbicara Yesus? Dia berbicara tentang
Yesus itu menjadi manusia, firman itu Iya, menjadi nanti manusia, Bang. firman itu nanti di data nomor 14-nya baru firman itu kemudian menjadi daging. Oke, Bang. Alamak. Saya akan menjawab soalan kamu di sini ayat 10 saja, Bang. Karena di sini sudah jelas-jelas mengatakan firman itu ada di dunia, walaupun di dalam Tuhan dunia. menjadikan dunia ini Dan dunia melalui dijadikan dia. olehnya. Olehnya siapa? Orang di Firman. dunia ini tidak mengenal Dan dia. Yesus. Alamak. Ya, Yang di Yohanes 1:10 ini bukan Yesus, Bang. Itu sudah firman. ayat 10 ini sudah pasti, Bang. Kamu tidak mengenal Yesus, Bang. Karena kamu tidak mempunyai Roh Kudus. Anda punya otak nggak sih, Bang? Abangku. Coba ditelaah Kamu hanya pendengarannya. dapat Pendengarannya coba membacanya, diperbaiki Bang, dulu. tapi kamu tidak akan mengerti sebab kamu tidak mempunyai Roh Kudus. Itu saja. Ah, nenekmu kiper Sebab lah. Roh Kudus kok membuat kau jadi gila sih? Yohanes 1 nomor 10 itu tidak sedang berbicara mengenai Yesus. Itu sedang berbicara mengenai firman. Ya, firman itu sudah menjadi manusia, ya. Nanti Sudah di data jelas, ya. 14-nya Dia firman dari Yesus itu menjadi firman yang menjadi daging. manusia. Alamak. Menjadi daging artinya menjadi anak manusia. Berarti Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari firman. Firman itu adalah kata-kata yang terlontar dari sifat kalam yang dimiliki oleh Tuhan, yang ada pada diri Tuhan. Yesus bukan firman. Mana dalilnya Yesus firman? Coba tunjukkan kepada saya. Mana Yesus itu Oke. firman? Mana? Yohanes 1 Tunjukkan. ayat 14, Bang. Yohanes 1 ayat Alamak, 14. itu firman menjadi daging, Cak Ayu. Nah, siapa yang menjadi daging atau Astagfirullahaladzim, manusia, ya Bang? Allah ya karim. Dia adalah Yesus itu sendiri, Bang. Subhanallah. Saya belum bersalah ngomong. Sekarang begini saudara Yosua, coba Anda mengatakan sendal jepit. Coba ucapkan kata itu. Sendal jepit. Coba bicara sendal jepit. Nah, itu adalah perkataan. Abang ini sudah Coba tahu bilang ataupun sendal jepit dulu. pura-pura Coba tidak bilang tahu, itu sendal saja, ya. jepit. Coba Tapi Anda bilang sendal kamu jepit. akan mempertanggungjawabkan hidupmu sendiri di hadapan orang hadapan gila. Tuhan nanti. Walaupun kamu menyimpang Biar begini-begini. Yesus itu menertawakan kamu, Bang. Yesus itu menertawakan betapa stupidnya kau itu. Tapi memang di Amsal sudah dinubuatkan kemudian oleh kitab hikmah Amsal 17:18. Orang yang bodoh adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Orang bodoh itu adalah yang menganggap dosanya ditanggung oleh sesamanya manusia. Itu orang bodoh. Dan kita buktikan malam ini kan. Jangan Anda mengatakan saya menghujat. Firman itu adalah perkataan. Firman itu ide. Firman itu gagasan. Firman itu adalah apa yang melekat pada diri Tuhan. Keinginan Tuhan. Maka ketika berbicara Yohanes 1 nomor 1, dikatakan bahwasanya pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu betul. Karena ide itu banyak jual obat di sini, Bang. Kau tuh sudah salah, basi gak? firman itu adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Jual obat ya kalau banyak-banyak di sini. Udah salah kok ngerak. Bilang jualan obat. Kok Bible kok dibilang jualan obat? Jualan obat. Ini cuma membaca Bible lu bilang jualan obat. Emang Bible obat apa? Ayo saudara bantah. Saudara Eko silakan dibantah. Hal-hal yang salah, hal-hal Saudara Eko, firman itu manusia atau sifat yang melekat pada diri Tuhan? Firman itu ya manusia. Karena 17 sudah mengatakan firman itu telah menjadi daging. Iya, telah menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Perkataan Tuhan telah menjadi sesuai dengan isi dari perkataan itu. Apa perkataan Tuhan? Pergilah kamu. Tunggu sabar. Kejadian itu, Bang. Anda bicara tanpa ilmu. Saya malas diskusi dengan orang yang tak berilmu. Saya yang tidak berilmu apa Anda? 1 Korintus 4 nomor 10 semua Kalau ini. Anda punya ilmu, izinkan saya berbicara untuk menjelaskan pemahaman yang sebenarnya muncul di dalam Bible saudara itu. Orang Korintus pada naik. Itulah. Ayo Bang, boleh nggak saya menjelaskan kemudian? Lanjut Bang Joma. Ya. Jadi
yang disebut firman kemudian itu adalah ide, gagasan yang ada pada diri Tuhan. Itu firman. Sehingga ketika dikatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah gelap, terang itu gelap itu jadi. Jadilah bumi, bumi itu jadi. Jadilah bulan, bulan itu jadi. Jadilah Yesus, Yesus itu jadi. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini pada mulanya adalah firman. Mana dalilnya? Yesaya 55 nomor 11. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah dengan cara apa? Berkata. Dengan cara firman, berfirman. Jadilah monyet, jadilah Eko. Jadilah kemudian Pak Bom-Bom, jadilah kemudian gendut. Semuanya itu berasaskan terhadap firman. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan jadilah, jadilah, maka jadi, maka pada mulanya adalah firman. Sama seperti saya katakan tadi sendal jepit. Saya mau memakai sendal jepit. Ya, karena saya punya pabrik, teman-teman saya, karyawan saya membuat kemudian sendal jepit. Sendal jepit sudah diantar ke saya. Pada mulanya sandal jepit ini adalah perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Bang Suma. Karena saya punya kuasa, maka perkataan ini terjadi sesuai dengan apa yang saya katakan. Begitulah juga dengan Yesus. Sesuai dengan apa yang saya Begitulah Tuhan memerintahkan Roh Kudus, Gabriel kemudian. Oh mama. Tuhan memerintahkan kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memerintahkan kemudian Gabriel untuk memberitakan Maria sang perawan, engkau hamil, engkau mengandung. Maria mengatakan, mana mungkin. Oh, yang Maha Tinggi menghendaki, harus. Apa yang terjadi? Hamil. Setelah hamil, melahirkan. Jadi pada mulanya, Yesus itu adalah firman yang diantar oleh Gabriel. Wahai Maria, engkau harus hamil, engkau harus mengandung, engkau harus melahirkan seorang anak bernama Yesus. Yesus lahir, maka diterangkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu Tuhan. Kemudian sang Tuhan berfirman, jadilah Maria hamil dan melahirkan seorang hambaku yang suci bernama Yesus. Lahir Yesus. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah firman. Kita semua ini pada mulanya firman. Mazmur 4 nomor 4. Seluruh manusia itu pada mulanya adalah firman. Ya, Mas belum ada firman. Sudah sekencang itu masih belum paham juga. Mana ada, kita semua ini firman. Matius 4 nomor 4. Wah, ngawur. Baca bang, baca. Baca bang, jangan emosi bang. Baca bang. Matius 4 nomor 4. Sudah salah, saya emosi lah. Iya baca, jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Sudah salah pun masih ngegas. Baca dulu saudara Eko. Masuk Pak Eko, baca Matius 4 nomor 4. Jangan merepet dulu. Tadi kau bilang Amsal, sekarang Matius. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Mana ada Amsal bilang ada firman. Kita semua ini firman. Jual obat. Matius 4 nomor 4, Paman. Kok jadi kayak gitu kamu? Lagi haid? Halo Satpam Suma. Ya, halo juga. Halo. Saudara Eko, coba baca Matius 4 nomor 4. Kamu tadi bilang Amsal, sekarang lari ke Matius. Mana pula kau jual obat ini? Mazmur 33 nomor 9. Tadi Amsal. Oh yes, enggak pernah ada Amsal, enggak pernah. Saya 55 11 gimana sih? Ngacau jak. Lah ini buktinya Matius 4 nomor 4. Semua orang berasal dari firman. Sekarang Mazmur. Yang benar yang mana? Ya, mana sudahlah. semua orang jadi firman? Semua orang jadi firman. Mana yang menjadi firman? Matius 4 nomor 4, tante. Kok jadi kayak gitu sih? Ngaco jak kau tuh. Asal lidahmu banting. Kalau lu bisa diskusi apa enggak? Kalau enggak gua turunin. Iya, Lu bisa diskusi enggak? Kayak ini. Turunin aja karena sudah salah. Saya marah. Ya udah, kau bisa Terus melihat kalau sendiri kan? marah ada yang takut gitu. Enggak usah kau jual obat kalau salah tipu orang di sini. Tante Eko marah, aku takut. Gitu. Emang kalau kamu marah kami takut gitu. Tante Eko marah, takut, lari. Bodoh.
Botol Jago bilang. Mas Eko, baca Matius 4 nomor 4, Mas Eko. Mau membaca Mas, dia nggak punya Bible. Saya bang, saran saya kepada Anda, ndak usah kau jual obat dengan menipu-nipu orang di sini. Apa yang saya tipu? Bang, semua orang sudah pintar bang. Nggak usah kau tipu-tipu orang dengan caramu begitu bang. Saya juga mau mengatakan hal yang sama. Wahai saudara-saudara Hal yang sama Kristen, apa? orang Islam itu sudah terbangun. Hentikan pembodohan-pembodohan yang kalian lakukan. Saya ulang ya. Wahai saudara-saudaraku, Lembaga Bible Indonesia dan juga Sekolah Tinggi Teologi, dimanapun kalian berada, umat Islam sudah bangun. Umat Islam sudah sadar atas kebodohan-kebodohan yang kalian ciptakan sendiri terhadap kami. Ya, jadi jangan kau merasa terzalimi. Kamu itu, kalian itu pelakunya, kami ini korban. Enak aja. Sikit-sikit lapor, kayak kalian itu korban. Nenek lu kiper, lu lapor sampai neraka sana, tak ada sehelai bulu saya takut sama kalian, paham? Kok lapor sana sampai di neraka lapis 7. Saya sedikit pun tak pernah takut sama kalian. Kalian yang membuat ini semua kok. Giliran sekarang kita angkat bicara, kalian nangis. Baca Biblenya dibilang kita jualan obat. 3 kali kok sama kitabmu kau bilang kayak gitu. Matius 4 nomor 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tuh, mana sih orang ini? Ya, jadi kita ini semuanya berasal dari firman. Pada mulanya kita ini berasal dari firman. Sama seperti Yesus. Ya, silakan Ini pendeta agak lurus ini Pak Nyemak. Dia nggak mengaku Yesus disalib. Silakan Pak Pendeta, keluarkan dulu jurusnya nenekmu kiper coba. Ya, betul. Jadi Yesus itu tidak disalib, tidak ada tulisan Yesus itu disalib ya. Perkenalkan, saya pendeta mula-mula dan saya mau mengatakan bahwa yang Roh Kudus itu bukanlah Yesus, melainkan Maria. Di Matius 1 ayat 3, Lukas 1 ayat 3-5 boleh dibaca ya, bahwa malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Perkataan malaikat itu adalah perdiskusian dua sosok, yaitu sosok Maria dan sosok malaikat ya. Pada saat itu Yesus belum lahir. Artinya apa? Artinya yang menerima Roh Kudus dan menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi itu adalah Maria, bukan Yesus. Jadi yang berhak menjadi Tuhan itu sebenarnya adalah Maria, bukan Yesus. Nah, silakan dibuka di Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus akan turun atasmu. Itu perkataan malaikat langsung kepada Maria, bukan kepada Yesus ya. Saya garis bawahi ya. Itu perkataan Maria kepada perkataan malaikat kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi Maria lah itu yang berhak menjadi Tuhan, bukan Yesus. Jika ada di sini bapak-bapak pendeta dari Protestan yang mau menyangkal perkataan saya, silahkan naik ke atas. Saya siap meluruskan mereka domba-domba ini ya, yang yang sesat ini. Ya. Temija. Jadi ya, menurut abang ini yang Tuhan itu Maria. Jelas, karena di dalam Lukas 1 ayat 35 itu percakapan antara Maria dengan malaikat. Malaikat yang mengatakan langsung, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu di situ, mu dan engkau itu adalah Maria, bukan Yesus, karena Yesus belum lahir. Sebab anak yang engkau kandung akan disebut kudus. Artinya apa? Roh Kudus itu menjelma di dalam Maria itu tadi, bukan di dalam Yesus. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu diberikan kepada Maria, bukan kepada Yesus. Tetapi seluruh Protestan, seluruh mereka percaya bahwa Yesuslah yang sebagai Roh Kudus. Padahal yang Roh Kudus itu turun
kepada Maria. Dan kuasa Allah yang maha tinggi itu turun kepada Maria. Jadi siapa yang menerima kuasa Allah yang maha tinggi, dialah yang berkuasa atas kerajaan dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada keselamatan di luar gereja. Tidak ada keselamatan. Karena kunci surga itu telah diberikan kepada Petrus, Simon Petrus. Nah, dia mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Mereka yang pengikut-pengikut yang diproduksi oleh Martin Luther yang di Jerman itu, yang keluar dari keuskupan, kepausan, itu semuanya adalah domba-domba yang sesat. Mereka yang tidak masuk melalui pintu, tetapi yang memanjat pagar, ialah pencuri dan perampok. Nah, tetapi mereka yang percaya, tetapi mereka tidak masuk melalui pintu, artinya di luar daripada gereja, tidak mengikuti pedoman daripada keuskupan, mereka ini adalah bidat. Terus terang saja, Protestan ini adalah bidat. Saya katakan bidat. Karena mereka dulu hanya ada di abad 15. Produk daripada Martin Luther. Mereka mengatakan bahwa saudara-saudara muslim ini adalah bungsu, padahal yang bungsu itu adalah mereka. Kenapa dikatakan mereka yang bungsu? Kalau saudara muslim sudah ada di abad ke-7, mereka itu baru adanya di abad ke-15. Ya. Yang mau saya tegaskan, dari mana mereka memperoleh Bible itu? Dari mana mereka memperoleh Alkitab itu kalau tidak mengambil daripada Katolik? Yang punya Bible, yang punya otoritas, itu tentunya hanyalah orang Katolik. Yang memiliki rantai yang tidak terputus sampai ke keuskupan, sampai ke kepaulusan. Kalau mereka ini kan berpedomannya di Jerman. Nah, gitu. Di Jerman kalau mereka ini. Jadi Protestan ini mereka tidak percaya kepada paus. Begitu. Itu sudah fakta itu. Dan mereka ini Bible-nya ini tidak bersumber. Dari mana mereka mendapatkan sumber Bible ini? Kalau mereka berpedoman mengaku bahwa mereka adalah yang tua, sekarang saya minta buktinya, siapa pemimpin gereja mereka dulu? Karena kami punya gembala. Gembala kami adalah keuskupan itu, kepaulusan itu. Ada di Roma, Italia. Kalau kami jelas. Kalau mereka ini kan tidak jelas. Begitu. Ada orang Protestan nggak? Disilakan dinaikkan. Silakan kalau ada yang mau menyangkal. Kalian beli di mana itu? Mr. Mongin, silakan. Selamat malam, Mr. Mongin. Syukran, Bang. Kocak. Mr. Mongin. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada yang bapak-bapak gereja yang mau naik ke atas sini, boleh kita kasih mereka pendidikan sedikit. Ke Protestan ini dari mana sumbernya kalian itu ngambil Alkitab orang kali ambil ya. Produk daripada Martin Luther abad 15 itu yang kalian dirikan gereja semau-maunya. Kalau kami bikin gereja itu tidak sembarangan, langsung dari Vatikan minta izin dulu. Kalau mereka ini tidak ada izin-izinnya, dari mana kalian mendirikan itu? Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Iya, selamat malam, Bang Joni. Saya hanya naik sebentar aja. Bukan? Lanjut. Saya naik sebentar aja. Saya ingin bicara sebentar aja. Berarti mulai hari ini PR siapa namanya Bang Juma bertambah. Bukan membantah ketuhanan Yesus lagi, tapi membantah Maria sebagai Tuhan. Terima kasih. Pekerjaan sulit ini. Al-Quran, Bang. Oh, Ya, Anda naik kok jadi wasit, nggak berpendapat gimana sih? Dasar nggak punya ilmu naik. Ya, tidak ada yang bisa membantah ketuhanan Maria ya. Di Lukas 1 ayat 35, saya bukan menimbulkan produk yang baru ya. Ini dikonfirmasi di dalam Al-Maidah.
pun terbukti di dalam kitab saudara kita yang Muslim ada bahwa apakah engkau mengaku dan ibumu dan engkau Tuhan, perkataan Tuhan dan Nabi Isa. Itu dikonfirmasi. Arti ada suatu kaum zaman dahulu yang tidak hanya Menuhankan menuhankan Maria. Isa tetapi menuhankan Maria juga. Ya kan? Nah, Betul. itu artinya itu terkonfirmasi. Nah, kalau ada yang kalian mengatakan bahwa Maria itu bukanlah Roh Kudus, tolong dibantah di Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus itu, bahwa percakapan itu tidak hanya kepada Maria tetapi kepada Yesus. Tetapi kita tahu pada saat malaikat berbicara kepada Maria, posisi Yesus belum ada dan Roh Kudus itu menaungi engkau, ya. Jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Artinya apa? Siapa yang mendapatkan kuasa Allah yang Maha Tinggi? Maha Tinggi itu, maha itu artinya di atas segala-galanya. Ya, itu yang sudah jabatan tertinggi. Jabatan yang tertinggi itu diberikan dari Allah melalui malaikat kepada Maria, bukan kepada Yesus. Ini persoalannya lain yang menerima, lain yang dapat. Jelas-jelas yang menerima itu adalah Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Gak lucu. Dari mana prosedur? Kalau ada kalian dalilnya yang mengatakan Yesus itu menerima Roh Kudus, di mana buktinya? Kalau saya ada bukti, yang menerima Roh Kudus itu, yang turun atasnya itu Maria, dan yang menerima kuasa itu adalah Maria. Bapak Pendeta silahkan Protestan naik ke sini. Biar kusekolahkan lagi kau. Selamat malam. Ya, malam. Ya. Perkenalkan saya Ustadz. Hah? Saya Ustadz. Kau ten kau. Yadu itu ada pendeta, kau bantah dulu itu loh. Ya, coba kau bantah di Lukas 1 ayat 35 itu. Siapa yang menerima Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu? Kamu pendeta atau gimana? Ya, saya pendeta mula-mula. Protestan apa Katolik? Saya pengikut daripada Simon Petrus. Iya, Protestan apa Katolik? Tahu kamu mula-mula itu Protestan apa Katolik? Coba, mula-mula. Setahu kamu apa? Petrus diyakini Protestan dan Katolik. Oh, dari mana Tentu kamu datanya? Ada aliranmu tertulis. Ada tertulis Petrus Katolik itu apa Protestan atau Protestan? Katolik di mana? Di mana ayatnya? Protestan apa Katolik? Sekarang saya tanya, Petrus itu Protestan atau Katolik? Oke, saya tanya lagi ya. Kapan Petrus Kamu sudah kenal sama Martin paham nggak Luther? tentang kamu paham nggak kenapa Protestan dan Katolik itu terbagi dua? Paham nggak sejarahnya? Iya, tahu. Iya, apa dasarnya? Jelasan. Perbedaan teologi dan mereka itu adalah sesat bidat. Iya. Sebelumnya saya mau sesat tahu, itu? kamu Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Oh, berarti kamu pengikut Martin Luther. Iya. Ya, di mana markas Martin Luther? Saya tanya sama kamu, paham nggak sejarah tentang Protestan dan Katolik? Paham Martin nggak? Luther Abad ke-15. melakukan perzinahan dengan suster. Dia menentang kepausan. Gimana, Bro? Saya tahu Martin Luther, dia yang melakukan perzinahan itu kan. Fitnah kan, inilah ciri-ciri orang yang buta sejarah, tidak Nah, paham. kamu buka sejarah. Oke, dengarkan saya jelasin sama Anda. Lu diam. Oke. Kalau Anda benar-benar ya dari tadi Anda bernarasi ternyata kosong, Anda nggak paham sejarah. Iya, apa sejarahnya? Nah, jadi dengarkan. Makanya Anda belajar ya. Tahun berapa Martin Luther Abad hidup? ke-15 itu diam kau. Ya, kau itu belajar sejarah biar kau itu paham kenapa Katolik dan Protestan itu
ya terpecah. Oke. Sejarahnya itu dimulai dari ya keuskupan yang dimana dulu itu ada masa kelam. Oke. Masa kelam itu disebut dengan dimana gereja melenceng daripada, menurut Protestan melenceng daripada Alkitab. You paham itu? Contoh tentang keselamatan pada saat itu bisa dijual belikan. You harus paham itu. Itu hanya satu. Di dalam itu hanya satu problem. Masih ada dalil 95 dalil yang digugat, yang diberikan oleh Martin Luther kepada gereja, yang ditempel-tempel di setiap pintu. Langsung harus paham itu. Mau kalian. Anda harus paham. Ini Anda ini buta sejarah. Nah, ya. Anda bilang pendeta Anda nggak paham sejarah. Anda bidatnya Katolik. Anda belajar ya. Anda bidat Katolik. Vatikan kenapa dilawan oleh Martin Luther? Kenapa dia melawan keuskupan? Enggak. Itu kamu itu nggak paham. Enggak. Kamu nggak paham sejarah. Sok-sok bilang paham sejarah. Kenapa dia itu ya dia melakukan perlawanan sehingga banyaknya jatuh korban perang 30 tahun. Kalian kalau dipatikan kalian diusir, tidak diakui, kalian dikutuk di konsili Ternate. Ya. Itu sudah jelas, kalian itu adalah aliran sesat, organisasi sesat. Madein daripada produk-produk Martin Luther. Kalian ini adalah domba-domba sesat di luar gereja. Oke, menurutmu kata sesat itu apa? Bidat, melenceng dari bidat itu apa? Ya. Bidat itu apa? Kesesatan. Kesesatan itu apa? Kesesatan itu tersesat, keluar daripada jalur. Oke, keluar dari mana? Keluar dari Martin Luther. Anda nggak paham kata sesat. Sok-sok Anda bernarasi. Sesat itu. Iya, pengertian sesat itu menurutmu apa? Kamu jangan hanya bilang sesat, tapi Anda nggak paham itu keluar dari gereja, keluar daripada pengajaran Bapak gereja. Oke, menurutmu kebenaran itu gereja atau kita? Gereja. Kan sudah diberikan kepada Simon Petrus. Kunci kerajaan sorga. Kebenaran itu mutlak itu adalah kitab apa gereja? Gereja. Berarti orang-orang, bukan Alkitab. Ya jelas. Tidak ada keselamatan di luar gereja. Berarti manusia ini adalah kebenaran, bukan Alkitab. Berarti Alkitab bukan kebenaran. Harus dengan cara yang benar. Kamu bukan orang yang memanggil cara benarnya gimana? Cara benarnya gimana? Harus mengikuti apa yang dikatakan oleh gereja. Bukan Alkitab, berarti kita bukan mengikuti Alkitab, berarti kita mengikuti manusia. Siapa pemimpin gereja? Saya tanya sama kamu. Iya, uskup. Yesus bukan pemimpin gereja, bukan? Bagi gini ya, saya tidak ada maksud kepada umat Katolik, tetapi bagi umat Katolik mereka itu pemimpin gereja itu adalah paus. Dan Yesus sebagai apa Yesus? Kebenaran. Kalau dia bukan saya tanya sama menurutmu kebenaran itu mutlak, itu milik orang apa milik Alkitab? Tentunya keselamatan itu harus di dalam gereja. Siapa yang masuk melewati pintu, tidak melewati pintu tetapi melewati pagar, dia perampok dan pencuri. Nah, ini yang melenceng. Ini yang Anda tadi katakan bidat. Iya, itu alasannya. Iya. Nomor satu. Ilmu kamu 7 sakramen, saya tanya sama kamu, 7 sakramen apa aja? Yang kamu pakai ada berapa di dalam itu? Oke, saya tanya sama kamu. Kebenaran itu di mana? Apakah di Alkitab? Dari 7 sakramen yang kamu pakai cuma 2, Dek. 5 kau diskon, kau potong-potong Alkitab itu. Dari mana? Iya, saya tanya samamu, yang mutlak kebenaran itu Alkitab apa gereja apa orang?
Apa Tentu pemimpin? saja kamu memahami itu dari manusia, dari gereja. Berarti manusia ini adalah kebenaran. Sampai Sekarang saya menit tanya sama kamu. 39 pemirsa dimanapun Anda berada pada posisi Nah, 5. sekarang saya Ini tanya masih sama unggul kamu. dari lawan yang dari pihak Nah ketiga. inilah ini Lawan kalau dari sabuk Anda biru hanya masih belajar bencol-bencol hanya kiri kanan. belajar membaca seperti koran. Oke. Sekarang Anda Bible itu kalau kamu dari membaca mana? Bible kamu dari membaca mana? koran Aqua begini hasilnya. telur ayam yang mau. Bible kamu dari mana? Bible kamu dari mana? Aku tanya. Ini Dari mana ini Bible ngomong kamu? apa dia ya aduh ini ngomong apa coba? Saya Bible kira kamu dari tadi mana sumbernya? Anda paham tentang sejarah, paham tentang Apa kebenaran. otoritas dari Martin Ternyata Luther Anda sehingga dia berani sama mengatakan sekali. kekatolikan itu sesat? Apa otoritas dari Martin Luther? Sekarang saya mau tanya. Nabi bukan, Rasul bukan, tetangga bukan, Bentar, saudara ya kau dong, bukan. sendal aku mana? Sendal aku. Apa otoritas dari Martin Luther sehingga berani-beraninya dia mengatakan itu pertanyaan itu salah? Tolong dijawab saudara ya salah aduh. Oke, saya Siapa jawab. Martin Oke. Luther? Siapa Martin Oke, Luther? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Pertanyaanmu, kamu bilang siapa kapal Martin Luther sehingga dia mesesatkan Katolik? Bukan gitu pertanyaannya. Siapa? Jawab aja siapa dia, nabi, rasul Siapa atau Martin siapa? Luther sehingga dia memiliki otoritas untuk membangun Protestan? Dia itu siapa? Siapa dia? Nah, dia penginjil, pengikut Kristus. Jadi saya juga bisa buat Protestan kedua, ketiga, keempat, kelima. Berdasarkan kebenaran, kebenaran itu berdiri di atas Alkitab, bukan berdiri di atas Apa pemimpin. otoritas dia untuk memiliki teologi luar daripada pemahaman Vatikan? Setiap pemimpin di gereja, Kalau semua orang memiliki teologi, setiap pemimpin di gereja itu berdiri di atas. Ya udah benjol-benjol guru dah. Iya benjol kiri kanan benjol. jelas Martin Luther pastinya dia adalah Katolik yang bidat, yang menerima ajaran Dinda gereja. Daman. Tunggu dulu. Lanjut. Silakan. Karena Martin Luther itu bukan nabi, bukan rasul, bukan orang Israel, tapi orang Jerman. Semau-mau dia buat, tidak ada otoritas. Nah itu dia. Dia itu adalah pengikut Kristus, sama seperti saya. Saya juga adalah pengikut Kristus. Berarti yang pengikut Kristus bisa juga dong bikin sekte baru. Berdasarkan berdiri di atas kebenaran. Ketika dia memiliki Silakan, Pak pemahaman Pendeta, kebenaran, ada diajarin dulu nih, diopname dulu nih. Orang-orang yang asal jawab tapi nggak ada otak. Orang jelas-jelas Martin Luther tidak ada yang namanya otoritas sama sekali ya, tidak punya hak sama sekali untuk memiliki teologi di luar. Entar dulu. Sebenarnya tadi gini loh Pak Pendeta. Topiknya tadi sederhana. Yadu mengatakan Yesus Tuhan. Pak Pendeta mengatakan sepantasnya Maria yang Tuhan. Kenapa berbelok kemana-mana ini? Oh jelas. Saya mau mengatakan kepada kamu bahwa yang berhak menjadi Tuhan itu adalah Maria karena Roh Kudus ya itu turun atas Maria dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu turunnya kepada Maria. Itu Bukan percakapan antara malaikat dan Maria. Yesus tidak ada di situ. Kenapa gujuk-gujuk? Yesus jadi Tuhan. Jelas-jelas malaikat menjawab di dalam Lukas 1 ayat 35 bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu ditujukan kepada Maria. Yang menerima kuasa Maria, yang didatangi Roh Kudus Maria. Kok bisa Yesus jadi Tuhan? Itu di mana prosedurnya? Iya, pertanyaan sulit. Jawab. Itu gimana prosedurnya? Pakai Itu prosedur aja, pakai otak. Jawab. Oke, diam. Ya. Jadi begini. Yesus dan Maria, Anda mengatakan Maria itu adalah Roh Kudus. Oke. Ya. Sedangkan Maria pernyataan orang dibelok-belokin sama dia. Diam.
Oke ya. Kamu bilang Roh Kudus itu adalah Maria dan Yesus juga adalah Tuhan. Nah, kita melihat Kebalik-balik. Tidak dibelok-belokin. Sakit ya kalau nggak ada ilmu. Kok dibelok-belokin Gurunda? Kan Anda bilang begitu kan? Emang Saya ulangi. Ntar dulu, coba ulang dulu Pak Pendeta. Ulang dulu. Ya, di dalam Lukas 1 Ya, dulu ayat dengerin. 35 berbunyi. Ini kasih tahu sama bapak-bapak gereja kau di seluruh Protestan Indonesia, ini kasih tahu ya. Di dalam Lukas 1 ayat 35 berbunyi. Malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Itu percakapan ada dua pribadi. Yang pertama malaikat, yang kedua Maria. Artinya yang berbicara di situ adalah malaikat kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Garis besarnya, yang didatangi Roh Kudus adalah Maria dan yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi adalah Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Jelas-jelas yang menerima kuasa dan menerima. dalilnya tadi di mana? Dalilnya di mana, Bro? Lukas 1:35. Ya. 1:35. Oke. Kita Coba bahas kamu ya jawab. pelan-pelan ya. Yang menerima Roh Kudus, yang didatangi Roh Kudus itu adalah Maria dan yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi itu adalah Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Itu bagaimana mekanisme caranya? Oke, pelan-pelan ya. Coba karanglah kau. Roh suka hati Kudus kau. akan turun atasmu. Ya, ini adalah orang ketiga. Orang pertama Mu ini itu siapa? adalah Mu di itu situ siapa? Maria, kan? berapa tokoh di situ, berapa tokoh di situ yang Cuman ada dibicarakan dua, satu malaikat, yang kedua Maria. Terus, ya kan? Ketiga, berarti Roh Kudus turun atasmu, mu itu Maria kan? Roh Kudus Apa ada lagi? akan Di situ turun kamu masukkan kepada sebagai pribadi. Maria. Oke, saya tanya samamu, Roh Kudus sama Maria sama enggak? Kok beli sama-sama? Kamu ini nggak nyambung apa pura-pura? Ini nggak ngerti. Ini untung nggak jadi apa perawi Gurunda. Kalau jadi perawi hancur juga. Kalau jadi perawi hancur. Satunya ini bro. Dia bilang yang menerima itu adalah kuasa itu adalah Maria. Betul? Ya. Yang menerima kuasa Maria, yang didatangi oleh Roh Kudus itu adalah Maria. Yang didatangi malaikat adalah Maria. Nah, kok bisa Yesus jadi Tuhan? Coba kamu jelaskan dari mana caranya? Horus. Pasti salah lagi, bener lagi. Ayat Pasti itu salah kamu lagi. Memahaminya kok begitu? Kamu begini ya, Roh Kudus akan turun. Ini adalah satu tokoh. Ya, Roh Kudus turun atasmu. Itu adalah Maria. Ya. Yang berbicara itu adalah Gabriel. Malaikat. Ya, bicara kepada Maria ya. Nah, malaikat memberikan pesan bahwa Roh Kudus ya yang dari atas akan turun di atas kamu Maria, karena Maria itu dari bawah tanah. Bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin Maria dari atas turun ke bawah? Yang udah jelas-jelas Maria itu dari bawah. Terus yang menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi itu siapa lagi? Coba. Maria yang kan? menerima kuasa yang Maha Tinggi itu adalah Maria, yaitu yang kok bisa Yesus yang jadi Tuhan? Harusnya kan Maria. Memang dia itu adalah firman Allah. Firman Allah. Ya, dia itu adalah firman Allah. Saya nggak bahas firman. Yang saya bahas ini Roh Kudus dan kuasanya. Kamu tahu kuasa yang Maha Tinggi itu maha. Artinya tidak ada lagi yang lebih tinggi kuasa itu dari yang Maha Tinggi. Yang diberikan Allah itu melalui penyampaian daripada malaikat kepada Maria. Yang menerima kuasa adalah Maria. Yang didatangi Roh Kudus itu Maria. Yang didatangi malaikat Maria. Kenapa Yesus yang jadi Tuhan? Coba. Kamu paham Otak kamu kalau gimana? Coba Roh kamu Kudus pakai itu akal sehat memiliki kamu. kuasa.
ya. Coba kita melihat di Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul 1, ya, di mana Roh Kudus itu memiliki kuasa. Kisah Para Rasul. Kita lagi bahas masalah di Lukas 1:5. Kok dibawa ke Ini aku bacakan sama kamu. Kisah Para Rasul 1 nomor 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi jadi Roh Kudus itu adalah memiliki kuasa. Ya, you paham di situ. Tidak menyentuh. Ya, Roh Kudus punya siapa? kuasa Maria apa Yesus? turun kepada Ya kan Maria. Jadi Allah harusnya Bapa, kalau Roh Kudusnya Allah itu bekerja, Anak, Allah Roh Kudusnya Kudus, ini mereka dalam yang pribadi dilantiknya yang harus maha Maria. kuasa. Ya duhu. Nanti ditampilkan datanya sama Dinda Daman, bukti bahwa Maria itu dituhankan lebih dulu memang. Supaya Protestan ini sadar dong. Jadi, Ya, jadi kalau menurut saya kalian Protestan itu sebenarnya di dalam Tritunggal, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah. Sebenarnya kurang satu pribadi. Maria. Baptislah mereka di dalam nama siapa? Satu lagi pribadi itu yang hilang. Ialah Maria. Sebenarnya bukan Tritunggal kalian itu. Kita Protestan. Oke, dalilmu Maria di mana? Oke, saya tanya kamu. Dalilmu mengatakan Maria itu Tuhan di mana? Dalilmu Besarin Daman, Izin besarin Daman. dikit aja. Nah, jadi kita bakal melihat ya. Iya, Ini bukan data dari keislaman, tapi ST Paul Center. Ya, oke. Karena kita nggak ngerti bahasa Dalil Inggris, yang saya kita minta, Indonesia. dalil. Ya ini bukan dalil, ini kan sejarahnya ya kan. Oke, ya aduh, oke pegangannya kuat ya, Dalil. kita Indonesiakan. Oke, ini kita Indonesiakan. Umat Kristen pertama menyebut Maria sebagai Bunda Tuhan tanpa ragu-ragu. Selamat datang di kebenaran. Oke. Terus selanjutnya, namun ada apa Dalilnya yang saya beberapa orang minta, mengajukan dalil, keberatan yang sama terhadap gelar yang diajukan oleh banyak orang non-Katolik. Dalil bukan ternyata ini bukan anak karangan terakhir nih, manusia, ya. dalil. Wah, gimana itu? Gimana tuh Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Ternyata Al-Quran bukan betul, aliran Al-Quran betul. bidat. Al-Maidah ayat Ya, itu 116 betul. dikonfirmasi di dalam Al-Quran, di dalam Al-Maidah. Ya, Yes. apakah engkau dan ibumu mengaku Tuhan? Yes. Kan sudah ditanya sama dia. Mantap, 100. Artinya ada data-data di luar daripada kekatolikan yang mengkonfirmasi bahwa Maria itu juga sebagai Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Dalilnya, Di sini aku minta pelaku yang dalilnya dari menerima mana? Roh Kudus Dalilmu dari mana? Apa? Dalilmu di mana? Saya buka di sini. Oke, dalil saya gunakan dia Tuhan ada di Lukas 1 ayat 35. Itu tadi yang saya katakan dalil semua, bukan mengada-ada seperti kamu. Oke, kita bahas Lukas 1 ayat 35. 35. Oke, di mana dia di situ Maria dikatakan Tuhan? Dia menerima kuasa Allah yang Maha Tinggi. Artinya dia yang berkuasa pada saat itu. Apa kamu? Tuhan kan yang berkuasa. Adakah kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan? Bentar, kamu belajar di mana itu? Kuasa Allah. Oke, saya baca ya. Siapa pemiliknya? Oke, saya baca Ayo. ya. Siapa kuasa Oke, Allah saya yang lebih baca tinggi? ya. Oke, saya baca ya. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu. Ya, mu itu dalam Maria, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Di mana di situ dia Tuhan? Dia telah kata-kata di menerima mana? kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kuasa Allah yang Maha Tinggi itu siapa? Tuhan bukan. Kuasa yang Maha Tinggi itu Tuhan adalah bukan. Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan yang di bukan. mana Roh yang Kudus di Tuhan mana bukan. dia gimana? Roh Kudus Tuhan bukan? Yes, betul. Ya, Roh Kudus Tuhan. Nah, turun kemana? Ke Maria kan? Ya. Ya, kuasa Allah yang Maha Tinggi itu Tuhan bukan? Kuasanya. Iya, Roh Kudus itu yang Maha Kuasa juga.
Iya, kuasa Allah yang maha tinggi, maha. Itu turunnya atas siapa? Atas Iya, Maria maha, iya. Kudus. Iya, Roh Kudus itu adalah maha kuasa. Yang maha kuasa itu adalah Roh Kudus, karena dia adalah Tuhan. Ah, itu kan sudah ke Maria, sudah selesai. Yang saya tanya kuasa Allah yang maha tinggi itu turunnya ke siapa? Ke Maria juga kan? Ke Maria. Ya, artinya Maria memiliki kuasa kan? Setelah dia menerima kuasa itu, yang berkuasa, yang memiliki kuasa yang maha tinggi itu secara otomatis adalah Maria. Nah, sekarang ini kenapa Yesus yang kamu jadikan dia berkuasa, sementara Maria yang diberikan kuasa dengan Yesus? Kuasa yang diterima oleh Maria, di mana dia mengandung firman Allah, di mana Ada dia Yesus menerima tidak kuasa Allah yang maha tinggi. berhubungan Kalau pada Maria ada laki-laki. ayatnya, Itu kalau adalah Yesus kuasa nggak ada. yang diterima Maria. You Nah, paham nggak? terus hubungannya sama Yesus siapa? Kenapa? Gimana? Di situ kan dikatakan sebab anak yang akan engkau kandung itu akan disebut kudus, bukan Roh Kudus. Semua anak yang lahir di dunia ini kudus pada dasarnya. Kudus Kudus itu itu apa? artinya lepas dari dosa. Iya. Oke. Kudus itu apa? Pabrik Kudus rokok. itu suci. Kudus itu suci. Apa kalau kudus bukan suci? Aku tanya. Kudus ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Paham nggak arti kudus? Kudus suci. Mau kamu sampai kiamat Iya. artinya tetap suci kudus itu. Semua anak yang Siapa lahir yang di kudus dunia ini itu? kudus. Kuduskanlah namamu. Artinya apa? Kudus itu dalam bahasa jamak berlaku kepada semua makhluk yang tidak berdosa disebut kudus. Oke. Ngerti kau? Dia itu yang disebut kudus itu siapa? Yang lahir kan? Betul nggak? Iya, anak kecil semua lahir kudus. Mampus. Gimana masalahnya? Oke. Kamu nggak berdosa. Waktu lahir saya pernah berbuat dosa, emangnya? Tuh, Lah, kamu bilang kamu anak kecil kudus. Iya, dosanya anak kecil itu apa? Waktu masih bayi, aduh. Ya aduh, waktu masih bayi, maksudnya lah ya, aduh. Aduh. Semua Ya, oke. yang tidak berakal, Ini- yang belum oke. berakal, dengar ya. Semua yang belum berakal, yang belum memiliki nafsu di dalamnya disebut kudus. Termasuk anak kamu, termasuk kamu dulu lagi bayi juga kudus. Nama Dia Yesus. bawa dosa kalau dia ini, Bang. Di alam Dia dari roh dia kecil suka udah gangguin dosa. orang. Mau pakai dosa waris. Dosa waris. Di alam roh dia suka ini, curi sendal. Kalau Anda tidak mengerti artinya kudus, kamu bilang sejak Ya udah, kudus lahir artinya apa? manusia. Ya, kudus artinya apa? Kudus artinya apa? Selain suci, kudus itu apa Oke, artinya? begini. Oke, Nah, saya jelasin kudus begini. artinya? Kudus itu tidak berdosa, tidak tercacat, tidak bernoda. Viper. Ya, Sama saja paham itu. Makanya dia dikandung daripada Roh Kudus. Ya, anak yang baru lahir, semua anak manusia itu jadi kudus, manusia itu berdasarkan Roma 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu jelas, manusia itu tidak ada yang suci, semua berdosa berdasarkan Roma 3:23. Alamak. Apa yang dilakukan dosa Paham anak kecil? itu. Sekarang saya tanya. Tidak ada apa yang manusia di sini dilakukan anak di kecil dunia ini dosanya? yang suci, semua berdosa. Ya, dosanya apa anak kecil itu? Apa dosanya? Oke deh. Anak Apa yang dilakukan kecil. sama dia anak kecil itu berdosa? Kamu Anak katakan anak kecil. kecil itu berdosa itu apa? Iya, ini saya jelasin. Anak kecil ya itu lahir dari rahim seorang ibu. Loh, dan terus kamu katakan itu dosa? dihasilkan bentar. Kalau nak menikah itu hasil dosa namanya. Tetapi semua yang lahir itu pada dasarnya kudus. Kenapa dikatakan begitu? Sekarang Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis, saya kasih tahu sama kamu, itu dikandung oleh Elizabeth. Sejak dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Bayangkan kamu. Kudus enggak Yohanes Pembaptis? Hah? Kalau kamu mau mengatakan Yohanes itu berdosa, nah, ini coba kamu ambil korek kuping, congkel dulu 2-3 kali. Dari mana Yohanes itu? Artinya ada yang disebut kudus selain Yesus.
Kamu bisa membedakan nggak kelahiran Yohanes dan Yohanes Pembaptis dan Yesus? Ya bisa saya tahu nggak? bedakan. Kalau Yohanes Pembaptis, kamu bisa bedakan nggak? Benar kelahiran Yesus dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ya, saya tahu. Nama bapaknya Zakaria, nama ibunya Elizabeth. Zakaria pada saat itu sudah tua bangka, sudah tidak bisa lagi beranak. Bagaimana mungkin aku ini sudah tua renta? Ya, dia didatangi oleh malaikat. Kalau Yusuf lewat mimpi, kalau Zakaria itu lewat langsung didatangi, tidak melalui mimpi, karena dia seorang rasulan, seorang nabi. Satu lewat mimpi, satu lewat pernyataan yang nyata. Ya, satu dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahimnya. Kalau Yesus, Roh Kudus turun atasnya. Yang dipenuhi Roh Kudus sejak dalam rahim kandungan ibunya adalah Yohanes Pembaptis. Kamu mau mengatakan Yohanes itu berdosa? Adakah pendosa yang mampu membaptis Yesus? Adakah pendosa manusia yang berdosa bisa membaptis Tuhan? Coba. Oke, saya mengatakan sama Anda. Yohanes Pembaptis, perbedaan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dilahirkan di mana berhubungan badan biologis. Kenapa sedangkan dia Yesus salah? Tidak. Sedangkan Yesus kalau dia hasil hubungan badan, harusnya Zakaria dikatakan mandul. Itu perbedaannya. Zakaria dan istrinya itu mandul. Nanti dulu ya Dudu. Zakaria itu dan Elizabeth itu mandul. Ngerti kamu? Iya. Betul. Sekarang orang mandul 1000 kali berhubungan tidak akan jadi anak. Ngerti? Ketika Tuhan membuka rahim Elizabeth. Nah, sekarang saya tanya, antara Yusuf dan Maria maka menghasilkan anak. Tuhan yang membuka dengan Maria. Mandul tidak Yusuf dan Maria? Mandul tidak Yusuf dan Maria? Ya tidak. Ya berarti wajar aja kalau bisa punya anak. Setelah begini ya, Maria ya di mana sebelum dia menikah dia itu melahirkan yang disebut Yesus. Setelah itu baru dia baru bersetubuh biologis dengan Yusuf. Tahu dari mana? Ya. Tahu dari mana? Loh, dia punya anak. Artinya persetubuhan. Iya. Ya. Maksudnya setelah kelahiran Yesus ada anak Yesus dan Maria secara biologis. Paham nggak? Sekarang saya tanya, Maria punya anak berapa? 6. Coba 4 ya. Di situ dikatakan sebab anak yang akan engkau kandung kudus. Anak Maria 4. Jadi kudus dikali 4 ada berapa yang kudus? Kudus semua. Yang dimaksud kudus itu hanya firman Allah yang dikandung itu. Aduh, di mana Maria mengandung firman Allah? Karena dia itu dilahirkan di mana Maria mengandung firman Allah? Karena itu adalah kuasa yang maha tinggi. Di mana Maria mengandung firman Allah? Kalau kamu ketemu ayatnya, saya jalan kaki bolak-balik dari sini ke rumah kamu. Di mana ayatnya? Lo jelas tadi di ayat Lukas 1. Apa baca? Ada di situ Maria mengandung firman. Saya jalan kaki bolak-balik. Tapi kalau nggak ada, gosok gigi dulu kamu. Yang dimana Lukas 1:35 itu sudah jelas ya, dimana kamu akan menerima kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang engkau melahirkan itu disebut kudus. Ya, terus kalau kudus jadi Tuhan gitu. Kalau kudus jadi Tuhan. Ya kudus itu jadi Tuhan. Kalau tidak kudus berdosa. Jadi Tuhan. Ada ayatnya kalau yang disebut kudus itu jadi Tuhan. Yang kudus itu adalah Tuhan, karena manusia ini adalah orang yang cacat dengan dosa, yang tidak cacat sama sekali, itu adalah Tuhan. Ya sudah, malaikat. Sekarang saya tanya kamu, malaikat Gabriel, malaikat itu yang berbicara dengan Maria itu pernah berbuat dosa enggak? Kenapa enggak kamu jadikan Tuhan juga?
Siapa yang Malaikat itu berdosa nggak, aku tanya. Kalau ukuran tidak membuat dosa itu bisa menjadi Tuhan, kalau yang disebut kudus itu bisa menjadi Tuhan, sekarang saya tanya, malaikat itu kan tidak pernah berbuat dosa, kenapa tidak kamu jadikan Tuhan juga? Oke. Malaikat itu berbuat dosa enggak? Tidak. Di mana dia tertulis malaikat berbuat dosa? Inilah kekurangan ilmu kamu. Iya, coba di mana malaikat tertulis, tapi ya jangan kamu ngada-ngada kamu. Iblis, Di mana Lucifer malaikat itu dari Gabriel mana? berbuat dosa? Di mana? Lucifer awalnya itu dari mana? Saya bukan tanya Lucifer, yang saya tanya malaikat. Tapi nenek Lucifer. Lucifer itu dari mana? Yang datang kepada Maria itu loh yang ditanya. Iblis itu dari mana? Latar belakangnya dari mana? Di mana dia berbuat dosa? Malaikat itu yang saya tanya. Di mana? Coba. Sekarang di mana? Kalau malaikat itu sudah terlalu inilah. Sekarang saya tanya, Maria itu berdosa tidak? Ya, berdosa. Kan Roh Kudus sudah turun atasnya. Kenapa kamu katakan dia berdosa? Apa otak kamu sudah hilang? Roh Kudus turun atasnya, di mana dia akan mengandung anak yang kudus itu. Jelas-jelas Roh Kudus sudah turun atas Maria. Kalau kamu katakan Maria itu berdosa, apakah bisa seorang pendosa melahirkan Tuhan? Dia itu dikandung, dinaungi oleh Roh pendosa. Kudus, Jadi Tuhan sehingga dikandung dia oleh itu pendosa, tidak gitu. tercacat oleh dosa. Nah, Maria itu ya berdasarkan ayat dalil Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa, garis bawahi kata semua, ya, semua tanpa terkecuali, berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu perikopnya apa, baca? Itu ada perikop. Itu ada perikop. Dibaca apa judulnya? Perikop apa maksud? Kamu tahu perikop nggak? Baca perikopnya. Apa judulnya yang dibahas di situ? Kok kamu bisa memutarbalikkan fakta? Saya yang mana? Perikop yang mana? Kalau lagi kelas jamaat model kamu itu makanan saya sehari-hari. Itu ada perikopnya. Apa judul perikopnya? Coba. Manusia dibenarkan karena iman. Nah, kenapa hubungannya? Apa kolerasinya ayat yang kamu pakai tadi dengan yang kita bahas itu? Artinya siapa yang benar? Karena manusia itu bukan dibenarkan oleh perbuatannya, tetapi manusia itu dibenarkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Itu sudah terlalu jauh, Itu korelasinya. Sudah terlalu jauh. Kamu menyebut Yesus itu sebagai kudus jadi Tuhan, sedangkan Roh Kudus itu turunnya atas Maria bukan atas Yesus. Sebutkan siapa satu nama yang tidak berdosa manusia. Sebutkan selain Tuhan Yesus. Yang berdosa akan binasa kan? Yang berdosa akan binasa. Sekarang Maria binasa tidak? Sebutkan satu nama saja yang tidak berdosa selain Tuhan Yesus. Siapa? Maria. Dia tidak binasa. Di mana? Dalilnya dari mana? Di mana Maria dikatakan binasa di dalam Alkitab? Ada. Dalilnya di mana Maria tidak binasa? Dalilnya di mana? Maria itu binasa dalam Alkitab. Dalilnya di mana? Mana? Tidak ada dalil yang mengatakan Maria itu binasa sampai sekarang. Iya, kenapa kamu mengatakan dia tidak binasa? Dia tidak binasa karena dia sudah memiliki kuasa Allah yang maha tinggi di dalamnya. Dia tidak berdosa karena di dalam tubuhnya ada Roh Kudus. Coba belajar lagi ya. Saya sarankan Anda belajar lagi. Kamu yang belajar. Sekarang Maria binasa enggak? Kamu kalau Maria binasa enggak? Ya, mau naik debat ya, itu bawa dalil. Ya, saya dari tadi dalil yang, semua. Kamu yang enggak bawa dalil. Narasimu. Jangan hanya ngomong. Kamu bilang Maria itu tidak binasa, padahal tidak ada dalil. Itu kan apa ya? Iya, kalau yang kamu tidak mengatakan tadi Maria itu berdosa. Kalau berdosa itu kan upah dosa adalah saya bawa dalil. Saya bawa dalil kan? Iya, kamu mengatakan dia dosa. Sekarang saya katakan dia nggak berdosa karena dia tidak mati. Dia tidak binasa. Iya, mana dalilmu? Mana? Mana ya, dalilmu? ada dalilnya yang mengatakan dia binasa sampai sekarang tidak ada binasa. Ya, kalau kamu mengatakan Maria itu berdosa, di mana dia binasa?
Dalilmu di mana? yang Mana tidak dalilnya? mati. Maria tidak mana mati. dalilmu? Maria tidak mati. Yesus juga tidak mati. Kenapa kamu tidak tuhankan Dalilmu Maria? di mana? Dalilmu, wey. Jangan berpuisi di sini. Kenapa saya mengatakan dalil? Jelas-jelas Maria Iya, tidak ayatnya di mana? berdosa. Kamu bilang Maria itu tidak Dalilnya binasa. adalah tiap yang berdosa pasti binasa. Upah dosa adalah maut. Kalau kamu mengatakan Maria itu pendosa, berarti dia mati dong. Ya mati. Kalau kamu pakai ayat itu, sama seperti manusia biasa mati. Nah, mana ayatnya dia mati di mana? Ya dia sekarang dia nggak ada. Mana mayatnya di mana? Makamnya di mana? Kapan ditulis di mana dia mati? Ada nggak ayatnya Maria mati? Lalu, ya, dia Kalau itu Yesus mati. berarti begini, kalau kamu mengatakan yang binasa itu dia berdosa, berarti Yesus berdosa mati di kayu salib. Kalau dia tidak berdosa, tidak mungkin dia mati. Karena upah dosa adalah maut. Berarti ketika Yesus itu menemui mautnya, dia seorang pendosa. Itu yang mau kamu bilang. Ya, dalilmu di mana dia itu? Upah bahwa dosa Maria itu adalah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, artinya dia seorang pendosa dong. Dia Pendosa mati bukan Yesus. itu. Sekarang kamu percaya dengan ayat kan? Kamu percaya upah dosa adalah maut. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia pendosa tidak? Ya tidak. Dia dosa. Nggak mungkin dia mati kalau nggak berdosa. Dia itu. Ya, oke. Kan udah dibilang upah dosa ini- adalah ini- maut. Oke, saya tanya. Ini yang ada kurang paham. Ya, Kamu yang nggak gimana? ngerti. Upah dosa Kamu adalah itu cobalah setuju ya. sekali Gini, kamu setuju setiap yang berdosa, setiap yang berdosa pasti dia menghadapi kerajaan maut. dalil kalau bernarasi itu ya. Ya, ini dalil yang saya bawa sama Anda, ya. Yesaya 53 nomor 4 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Siapa Artinya, itu? Siapa saudara, yang disebut ya, Yesaya itu? Yesus Siapa? mati di atas kayu salib. Dia itu menanggung dosa manusia yang dimana manusia itu yang harusnya dihukum atas dosa-dosanya. Ya, berarti Yesus yang berdosa kan? Berarti Yesus yang berdosa. Dia menanggung, memikul berdasarkan Ya, saya punya hutang. Kamu yang nanggung hutang saya. Saya kan punya hutang, analoginya. Saya punya hutang. Kalau kamu sudah menanggung hutang saya, berarti yang berhutang itu adalah kamu. Kalau Yesus itu menanggung dosa manusia, berarti yang menjadi pendosa adalah Yesus. Ngerti kamu? Kamu paham Kamu tahu nggak analogi? Saya punya hutang, kamu tanggung hutang saya. Oke. Artinya yang berhutang itu kamu. Kalau manusia berdosa, yang menanggung Yesus, artinya yang menjadi pendosa itu adalah yang membayar. Iya, saya punya hutang, yang membayar kamu. Berarti yang menanggung hutang-hutang saya kan kamu. Kalau yang berdosa itu manusia, yang menanggung Yesus, berarti Yesus yang Dia begini. Dia membayar, melunaskan dosa itu, menghapuskan. Yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan, bukan manusia. Ya, oke, bagus. Bagus, ayat kamu saya pakai ya, dikunci. Yang berhak menghapus dosa adalah Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus manusia bukan? Dia adalah manusia, dia adalah Tuhan. Dari mana Yesus memiliki otoritas? Dia kan manusia. Kata kamu yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan. Sekarang otoritas Yesus menghapus dosa. Kita jangan kemana-mana, kita fokus dulu. Anak manusia. Kita jangan kemana-mana, kita nanti merambat Mana otoritas dia bisa menghapus dosa ketika kamu katakan yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan. Sementara Yesus itu manusia. Yang disalib itu manusia kedagingan. Ini kita nggak bicara keilahian. Sebagaimana mungkin sesama manusia bisa menghapus dosa. Kamu sudah pakai ayat tadi. Jangan bikin malu kamu. Ini 4,4 ribu manusia memandang. Tolong di bawah kawan-kawan kasih saya koin dulu ya. Biar Bapak Pendeta semangat sedikit. Dilerai aja Bang Hendy.
Di mana otoritas dia? Yang berhak menghapus dosa itu adalah Tuhan, sementara Yesus itu kedagingan. Di mana otoritas dia sebagai manusia bisa menghapus dosa sesama manusia? Oke. Ayo, cepat. Oke. Matius 9 nomor 5 dan 6. Ya kawan-kawan gas, kawan-kawan gas. Loh. Itu dalilnya loh. Saya membawa dalil. Apa dalil yang kau bawa dari tadi? Matius 9 nomor 5 sampai 6. Dan 1 Yohanes nomor 29. Baca apa? Baca. Yohanes melihat Yesus dan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yuk Pak, sudah baca? Dan dilanjutkan lagi, ya, dilanjutkan lagi Efesus 1 nomor 7. Darah Kristus menebus orang percaya dari kuasa iblis dan kejahatan. Terus? Jadi banyak dalil-dalilnya. Jadi ya sekarang saya anak domba itu siapa? Anak Anak domba itu siapa? Anda dari tadi bernarasi tidak ada dalil. Anak domba itu siapa, saudara? Nanti dulu, anak domba itu siapa? Ini 4.000 orang memandang. Yesus. Anak domba itu siapa? Yesus. Oke. Yes. Kamu pernah baca, buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi, sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaan saya adalah, Yesus matinya digantung di kayu salib atau disembelih? Dalilmu dari mana ambil itu? Coba saya lihat. Ya, kamu tolong dibantu ayatnya yang ada double perangkat ya. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Yang disebut Dalilmu anak dari domba mana? Paskah Dari yang mana? disebut Kristus itu bukan Yesus. Iya, dalilmu dari mana? Dari Bible. Iya, ayatnya berapa? Ya, tolong ada yang double perangkat, buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Saya ini lah enggak paham. Ini enggak paham ayat-ayat. Kamu mengatakan hanya suka ngarang-ngarang doang. Bahwa Yesus itu anak domba, sementara anak domba itu tadi tidak pernah matinya disembelih. Yang anak domba itu mana adalah dalilmu? Ya, saya tanya mana dalilmu? Yang mati mana dalilmu? Itu adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yesus. Yang saya tanya dalilmu mana? Ada ini saudaraku yang bisa bukakan ayatnya saya. Ada. Malu-maluin aja Anda ini ya. Saya kalau saya keluar lagi saya tidak bisa masuk lagi. Berarti Anda itu sudah siap. Ya, udah siap. Oke, saya fasilitasi. Ayat berapa Pak Pendeta? Ayat berapa? Ayat berapa? Di Google ada itu, tolong dicarikan. Buanglah ragi yang lama sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Ada. Oke, silakan. Oke, biar saya cari, lanjut aja dulu ya. Ya, ada. Gampang itu. Ya. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Itu ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, bukan kepada Yesus. Ya nggak boleh kita lanjut kalau nggak ada dalil, karena dalil itu yang sebagai dasar kita. Tunggu, nanti Ya. ada ayatnya. Hmm. Ya, jadi biar kalian paham, saya akan jelaskan sedikit bahwa Yesus itu bukanlah anak domba, yang anak domba itu adalah Yohanes Pembaptis. Saya ada ayatnya. Oke. Iya, kita sama-sama bahas mana ini. dalilmu. Itu. Berapa, bro? Berapa itu? Iya, Itu 1 Korintus 57. 1 Korintus 57. Ya, 1 Korintus 57, baca. 1 Korintus. Jadi ini cerita tentang buat tape ya, ada ragi-raginya. Ya, cerita itu menyatakan bahwa yang matinya disembelih itu adalah Yohanes Pembaptis. Sebentar, saya baca. Pelan-pelan. 1 Korintus 5 nomor 7 ya. Saya baca. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus. Oke, apa yang Anda pahami? Yaitu Kristus, bukan Yesus. Jangan kamu rubah. Sekarang saya tanya, yang matinya disembelih Yohanes Pembaptis, apa Yesus? Jawab.
Yang saya tanya apa yang Anda pahami di ayat itu? Yang saya pahami di situ yang disebut anak domba adalah Yohanes Pembaptis. Karena anak domba itu telah mati disembelih. Dalam garis besarnya, ayat ini menegaskan bahwa anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Pertanyaannya, siapa yang mati disembelih selain Yohanes Pembaptis? Maka yang cocok menyandang gelar sebagai anak domba itu bukan Yesus, tetapi Yohanes Pembaptis. Ini cara buat tapi Coba, siapa yang matinya disembelih? Saya tanya, kalau bukan Yohanes. Oke. Kalau Dalilmu bahwa anak domba itu Yohanes itu dari mana? karena Yohanes matinya disembelih sesuai dengan pernyataan Ya, dalilnya yang sampai di mana? ke telinga Dalilnya di mana? Herodes bahwa Yohanes Pembaptis telah bangkit dari antara orang mati, bukan Ya, Yesus. dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Ya tadi itu dalilnya 1 Korintus yang mana? Yohanes itu anak domba di mana? 1 Korintus 5:7 yang dibaca barusan itu dalilnya. Enggak ada di sini Yohanes anak domba, enggak ada. Ya, yang mati disembelih siapa? Selain Yohanes, ada enggak? Udah kelamaan. Yang udah. mati disembelih Begini. begini. Yang disembelih di situ Tidak yang ada, ditombak. Oke. Disembelih di situ ya di atas kayu salib, ditombak. Ya. Itu ditombak bukan disembelih. Ya disembelih itu ya dibunuh. Disembelih disembelih itu dipotong lehernya, maka dia disebut anak domba. Itu yang menulis itu siapa? Itu lebih berpengalaman daripada kamu. Datang-datang kamu kelas jemaat mau ayat. Kok kamu bisa apa perbedaan kata disembelih dengan dibunuh? Iya jelas berbeda. Dibunuh itu kan adalah apa sifat daripada perbedaannya? kematian. Kalau Ya, disembelih itu kan apa caranya perbedaan mereka dibunuh dan disembelih? Ya jelas beda. Buka KBBI. Iya, bedanya apa? Bedanya apa? Disembelih itu proses potong. Proses potong. Kalau kematian itu meregang nyawa. Apa? Kamu tahu nggak bedanya ditombak sama disembelih itu beda? Kalau Yesus itu tidak pernah diriwayatkan disembelih. Yang diriwayatkan disembelih di dalam Bible itu adalah Yohanes Pembaptis. Sebab anak domba Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Yang disebut sebagai Kristus itu adalah Yohanes Pembaptis. Makanya disebut Yohanes Kristus. Itulah sebabnya Yesus memberikan kuasa itu kepada Petrus. Berulang-ulang dikatakan, Petrus katanya putra Yohanes. Petrus putra Yohanes. Kunci kerajaan sorga pun diberikan kepada Petrus. Ngerti kau? Siapa yang disebut Elia? Siapa yang disebut Elia? Jawab. Siapa yang disebut Elia kalau bukan Yohanes? Saya enggak. Kita pelan-pelan. Tapi ini saya mau berikan waktu kepada saudara. Ini kan bukan room kita. Kita ini kan adalah pendatang. Ini room Muslim. Aku juga ndak enak lama-lama, ya kan? Nanti kamu DM aja. Ya. Jadi begini. Kamu tadi nggak bisa menjelaskan Intinya kepada ya saya dulu nyembah Martin arti Luther. menyembelih dan membunuh. Oke. Saya mengatakan tadi Yesus itu dibunuh. Kamu bilang disembelih. Kamu bilang beda. Jadi kesimpulannya bagaimana nih? Yang Tuhan yang mana nih? Pak Pendeta izin dulu Pak Pendeta. Dari tadi ini gak ada kesimpulan nih. Pak Pendeta, kesimpulan yang mana yang Tuhan nih? Bunda Maria apa Yesus? Kalau yang Tuhan tadi itu yang lebih pantas jadi Tuhan itu Maria. Ya Du, Ya, yang Tuhan yang mana ya Du? Dalilmu di mana? Mana dalilmu? Tadi di 1 Matius ayat 35. 1 Lukas 35. Di mana di situ Maria dikatakan Tuhan? Ya, karena dia telah menerima kuasa Allah yang maha tinggi dan Roh Kudus turun atasnya, maka dia jadi Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atas Maria, dia Tuhan. Iya jelas. Sebelumnya Roh Kudus siapa sebelumnya namanya bukan kalau Tuhan. Roh Kudus siapa? Sebelumnya bukan Tuhan. Sebelumnya bukan Tuhan, tetapi dia sudah menerima kuasa itu, dia jadi Tuhan. Oh berarti Oke, berarti ketika Roh Kudus turun menaungi Maria, berarti sebelumnya bukan Tuhan. Dia suci. Maksudnya Pak Pendeta itu lebih parah kalau Yesus Tuhan karena dia keluar dari Maria gitu loh.
Oke, bentar dulu. Oke, ya. Berarti Maria ini sebelumnya bukan Tuhan ya? Oke. Kalau kamu mau Maria lebih dalam, saya jelaskan. Maria itu perawan suci bukan? Dia perawan. Suci enggak? Ya, suci. Suci itu artinya tidak ada dosa. Artinya tidak ada dosa. Mau gini, coba kita pemahaman saya suci itu dia itu tidak pernah digauli oleh laki-laki, itu yang saya maksud. Kalau natur manusia itu berdosa semua. Ya, ketika roh kudus sudah masuk ke dalamnya, turun atasnya, dia berdosa atau tidak lagi? Roh Kudus yang mengandungi firman itu bukan berarti Maria itu tidak berdosa, tetap Maria itu berdosa. Oke, kamu bilang dia berdosa. Kalau dia berdosa, upah dosa adalah maut. Harusnya dia mati. Dia mati enggak? Iya mati. Di mana ayatnya Maria mati? Ya, buktinya sekarang nggak ada dia. Iya, kamu tahu dari mana dia mati kalau nggak ada tertulis. Ya memang begitu kok, sebab manusia mati menggenerasikan, setiap generasi tumbuh generasi baru. Karena generasi lah mudah meninggal. Kamu tahu ayatnya di mana? Sedangkan Elia itu nggak mati, diangkat dengan kuda-kuda berapi. Yesus juga terangkat juga ke langit, nggak mati. Sekarang Maria kamu bilang dia mati. Di mana ayatnya dibilang dia mati? Kamu bilang Yesus tidak mati. Saya bilang Maria itu nggak mati, sama kayak Iya, tadi Yesus. kamu bilang Yesus tidak enggak. Tadi kamu bilang Yesus tidak mati, betul? Iya, tidak mati. Dalilmu di mana? Dia terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa. Iya, dalilmu di mana? Dalilmu di mana? Ya ampun, harus saya cariin dalilnya, jangan buang-buang waktu karena dalil ada dalilnya. Dia terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Bapa, disaksikan 500 pasang mata. Berapa? Biar saya baca di sini. Dalilmu berapa? Ya ampun, tolong dibantu Pak. Ada itu ayatnya. Markus 16:19. Markus 16:19. Markus berapa? Markus 16:19. Markus 16 nomor 19. Ya tuh. 11. Baca kamu. Oke, saya baca ya. Ini ngajarin umat bongo satu ini susah saya. Oke, Markus 16 nomor 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus nomor 19. 19. Oke. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di mana? Ya, itu mati apa enggak? Dia di sini sudah menampakkan diri, udah bangkit. Mati enggak? Kalau makan ikan goreng itu mati enggak? Kan dia kan udah bangkit. Tahu nggak perikopnya itu? Iya, mati enggak yang ditanya itu? Mati enggak itu? Kan dia udah hidup, udah bangkit dari maut. Yang saya tanya waktu dia terangkat itu mati enggak? Lu udah hidup kok, orang gimana mati? Artinya dia kan enggak mati. Tahu nggak perikopnya? Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus muridnya Yesus terangkat ke surga. Oke, saya jelaskan. Kalau kamu bilang Yesus mati, di mana ayatnya Yesus mati? Oh, oke. Nah, ya begitu dong. Kalau Ya, Anda coba nanya di mana Yesus ayatnya? mati, Kalau nggak ada, kalau nggak ada, awas kamu ya. Di mana ayatnya Yesus mati? Yuk. Oke. Cepat. Bentar Siapa ya. yang melihat Yesus mati di kayu salib? Siapa? Carikan saya. Oke. Itu harus ada dalil. Kok saya habis ngeliatin kamu. Di mana ayatnya Yesus kalau dia ada mati di kayu salib? Di mana ayatnya? Siapa yang lihat? Oke. Yang penting ada kata mati, itu aja. Iya, kalau nggak ngelihat orangnya kan nggak ada. Yang lihat Yesus mati siapa? Coba mana? Emang si Yadu ini suka bunuh anak orang sih. Banyu ambil alih dulu deh, biar nggak ngantuk. Kasihan nih berdua nih. Inilah kalau teologi gereja yang sudah meracuni para jamaat seperti ini, Bang ya. Yesus itu tidak pernah mati, tetapi dikatai mati, nggak punya ayat, tapi belagak-belagak. Coba, di mana ayatnya Yesus itu mati di kayu salib? Yang menulis itu siapa?
Tetapi yang menulis itu tidak menyaksikan, dia tahu hanya mendengar, itu katanya dari orang. Kecuali kalau muridnya ada di situ sebagai saksi mata. Pada saat penyaliban Yesus, semua pengikut Yesus pada saat itu diburu, dicari, kalau dapat mati. Artinya tidak ada satupun pengikut Yesus yang menyaksikan Yesus disalib. Pertanyaannya, siapakah pengikut Yesus yang menyaksikan proses penyaliban Yesus? Kalau tidak ada saksi yang menyaksikan itu, tidak patut dipercaya untuk memberikan suatu kesaksian. Matius, Lukas, Yohanes, Petrus, sebut semua. Apakah dia menyaksikan proses penyaliban Yesus? Kenapa mereka dengan beraninya memberikan suatu kesaksian? Padahal mereka tidak menyaksikan. Itulah sebabnya Yusuf memberanikan diri mendatangi Pilatus, meminta mayat Yesus, karena mereka tidak mengetahui mayat Yesus keberadaannya ada di mana. Tapi saya pernah dengar Pak Pendeta mengatakan gini nih, nanti Bang Jumpa lanjut ya, ini begini terus tak. Tidak mungkin anaknya Maria itu mati di tiang salib karena dia orang soleh, dia orang bertakwa kepada Tuhannya. Betul ya Pak Pendeta ya, pernah ngomong gitu? Betul. Ya. Yang mati itu adalah orang yang banyak dosa, orang fasik, orang terkutuk. Betul Pak Pendeta? Orang yang bisa disalib dan mati disalib itu adalah berdosa. Pertanyaannya apakah Ini dalil. Bentar dulu ya, bentar Yesus dulu. itu berdosa? Pasti mereka jawab tidak. Yesus itu tidak berdosa. Jadi Maka Tuhannya, Yesus tidak jadi pernah Tuhannya disalib. Yadu, Selesai. jadi Tuhannya Yadu Terkonfirmasi orang berdosa dalam ya. Al-Quran. Jadi Pak Pendeta, jadi Tuhannya Yadu orang berdosa kalau ya. mengatakan Yesus disalib. Iya. Ya Yadu, Ini Tuhan dari orang berdosa. Orang yang tidak berdosa. Yesus mati. Oke. Sebenarnya pendeta ini bukan Kristen, dia itu pura-pura Kristen. Jadi begini. Markus 15 nomor 37. Di mana Markus di situ nggak menyaksikan nggak ya Markus, saya tanya. Di mana Markus perikopnya menyaksikan di situ? Markus di situ memberikan perikop Yesus mati. Ya. Nomor 37 lalu Markus di situ berserulah nggak ya? Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Gini aja, Pak, saya tanya Anda berdua nih, menyerahkan menurut Anda nyawanya. berdua, Menyerahkan menurut nyawanya. Anda berdua, ini ntar dulu, menurut Anda berdua, yang mati di tiang salib itu anaknya Maria atau bukan anaknya Maria? Nanya sama siapa? Pak Pendeta dulu, yang mati di tiang salib itu anaknya Maria atau anaknya siapa? Bukan. Yang mati di salib itu adalah seorang pendosa. Oke, Yadu, yang mati anak Maria atau bukan? Karena apabila dia bukan pendosa tidak mungkin mati. Aduh, Karena merah yang mati itu adalah pendosa. Dia mau mengatakan Yesus itu mati. Di mana ayatnya? Kamu tadi sebut di siapa? Siapa yang menyaksikan Yesus mati? Jawab dulu. Siapa yang menyaksikan Yesus mati? Kalian percaya? Begini Bang Handi, biar kita hampir jelas berapa ya miliar status ini kita. percaya Yesus mati? Dia di bilang salib? tadi Kristen. Sementara tidak Pendeta, ada saksi. kamu Kristen apa ke Islam? Saya mula-mula. Kamu Kristen apa? Oke. Kristen. Kamu percaya bahwa Yesus Tuhan? Saya mula-mula. Kamu percaya bahwa Yesus Tuhan? Yesus Tuhan tidak. Enggak. Tidak. Bagaimana Anda mengatakan Anda Kristen sedangkan Anda menyangkal Saya Yesus? bukan Kristen, sebagai saya Tuhan? mula-mula. Iya. Tahu kamu Iya. Gereja mula-mula itu apa? Gereja yang didirikan oleh Petrus. Iya, gerejanya sekarang itu alirannya apa? Alirannya mula-mula tetap belum pernah berubah nama. Iya, gerejanya Kami apa? sampai Nama sekarang. gerejanya apa? Denominasinya apa? Gereja mula-mula. Selesai. Denominasi kami mula-mula. Nama gereja kami mula-mula. Kami pakai Bible, American Standard Bible, Holy Bible. Kalau kamu pakai apa? RAI. Paham Bible nggak saya- apa itu gereja mula-mula?
Ya, apa? Setahu kamu. Yang didirikan Petrus atau bukan mula-mula? Nah, kamu bilang Anda penganut gereja mula-mula, tapi Anda tidak paham itu gereja mula-mula itu apa. Ya, pendiri gereja mula-mula itu Petrus atau bukan? Oke, saya jelasin sama Anda. Gereja mula-mula, ya, itu di mana jemaat pada saat itu mereka itu berkumpul. Oke, saya memberikan dalil sama Anda. Apa itu arti gereja mula-mula? Di Kisah Para Rasul. Jadi jangan Anda ngaku-ngaku Kisah Para gereja Rasul mula-mula. yang buat siapa? Nanti dulu. Kisah Para Rasul yang buat siapa? Kita jangan kemana-mana. Topiknya kita satu dulu. Mungkin Paulus bisa menjelaskan gereja mula-mula sementara dia aja belum lahir. Bentar. Biar kamu paham gereja mula-mula itu apa. Nah ini. Cara hidup jemaat, ya, itu berdasarkan Kisah Para Rasul 4 nomor 32. Itu disebut mereka itu adalah jemaat mula-mula. Ya, mereka berkumpul. Mereka itu, ya, dijelaskan di situ sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka membagi bersama. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini adalah milik saya dan ini adalah milik aku. Jadi mereka saling membantu. Itu adalah cara hidup jemaat mula-mula pada saat itu. Siapa yang mendirikan gereja mula-mula? Cara hidup mereka, ya, coba Anda lihat. Mendirikan ya. gereja mula-mula. Tuhan karena cara hidup mereka menjadi berkat. Jumlah mereka setiap hari diberkati bertambah. Yang saya tanya, siapa yang gak? mendirikan gereja mula-mula? Cuman itu loh. Yang mendirikan gereja itu adalah para murid. Para murid. Nenek kau kiper. Siapa pakai istilah Jawa? yang meneruskan Injil itu adalah para murid. Aduh, kunci kerajaan surga diberikan kepada siapa? Kau giver. Begini ya. Kunci kerajaan surga bagi diberikan pemahaman kepada saya, siapa? bagi pemahaman Protestan, ya, bagi pemahaman, ya. Wajar saja nggak tahu ini pengikut Martin Luther. Jadi begini Kepala dari pemahamannya. Kepala dari gereja itu adalah Kristus, ya. Dan ya, perintah mendirikan adalah jamaat anggota-anggotanya. Diberikan kepada siapa? Perintah Pak Guru siapa? kasih jadi. Pak Guru kasih ya. Pak Guru jadi. Siapa perintahnya diberikan kepada siapa? Surga itu adalah kebenaran. Oke. Nama asli daripada Petrus itu siapa? Nggak ada ilmunya. Kamu jelaskan aja narasimu. Coba narasimu jelaskan. Nah, kalau kamu mau tahu, ya, mula-mula itu adalah pengikut Simon Petrus, bukan pengikut Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu orang Roma. Kenapa orang Dalilmu Roma? di mana? Dalilmu di mana? Jangan bicara banyak dulu. Dalilmu di mana? Dalilnya Saulus pembunuh pengikut Yesus. Siapa yang memusuhi dalilmu? Dari Yesus? Tadi awal kita berdebat, kamu gak pernah membawa dalil. Aduh, dari sini saya nggak mau buang waktu ya. Kalau kamu nggak pernah baca ya sudah. Siapa Saulus itu? Saulus itu mantan pembunuh. Kalau kamu berdebat, kamu kuasai dalil-dalilmu. Kamu jangan hanya ngomong. Ya, saya nggak mau. Kalau kamu itu kan kelas ayatnya aja kamu nggak pernah dengar semua yang saya ucapkan. Kamu nanti bakal asing. Kamu pernah ketut nggak ayat-ayat saya? Saya udah ganti pertanyaan. Saya mau mengatakan di dalam ada isi kan? Bau ya, ayat Protestan itu kalau narasimu. Ya, kasih saya waktu 1 menit. Ya, saya mau menyatakan di sini kepada seluruh umat. Ya,
Satu, kamu kalau bisa berhasil jawab hebat. Enggak. Kamu itu berpura-pura Kristen. Kamu itu sebenarnya Islam. Gue paham lah, lu itu Islam. Islam menganggap Maria Tuhan gitu. Buta juga saudara ini. Aduh, inilah. Kalau dia Kristen, dia ini pasti akan percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Nanti iya sudah terserah itu kamu mau adalah saya apa itu terserah kamu. Kamu jawab dia pertanyaan itu saya terakhir. adalah Saya udah mau turun. denominasinya apa? Kamu jawab Intinya pertanyaan Kristen saya terakhir. itu Jawab. Waktu itu Yohanes menyaksikan Yesus terangkat ke langit, duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya, ya, apakah mampu manusia itu melihat Allah dan melihat kerajaan sorga, sementara ada tertulis Allah itu roh? Sesuai juga dengan perkataan Yesus, tidak ada yang mengetahui rupanya. Lantas dengan apa Yohanes melihat Yesus terangkat duduk di sebelah kanan Allah? Saya mau mengatakan bahwa itu adalah kebohongan terbesar di dalam Bible Protestan. Coba jawab. Yohanes bisa melihat Yesus terangkat dan melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu dengan apa dan memiliki otoritas? Pakai teropong, Bang. Pakai teropong. Wow. Iya. udah, saya jelasin ya. Ya. Oke. Kamu mengatakan bagaimana mungkin Yohanes melihat bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, bagaimana mungkin? Kamu paham nggak tentang penulisan Alkitab? Apa yang mau kamu bilang? Paham nggak? Apa yang mau kamu bilang? Penulisan Alkitab, kamu paham nggak? Dari tadi paham-paham. Ngomong aja lah. Iya, jadi artinya kamu tidak memahami bahwa yang di mana Alkitab itu yang diilhami, yang diinspirasi oleh Roh Kudus kepada para penulis, yang di mana dituntun oleh Roh Saya Kudus. nggak nanya penulisannya. Yang saya tanya, Yohanes kok bisa melihat Bapa? Bisa melihat Yesus terangkat ke sorga itu, duduk di sebelah kanan Allah itu, otoritasnya sebagai manusia biasa itu apa? Dengan alat apa? Karena apa dalilnya manusia bisa melihat Allah? Apa dalilnya manusia bisa melihat kerajaan oleh Roh Kudus sorga? berdasarkan 2 Timotius 3 nomor 16. Baca apa? Itu dalilnya. Apa? Segala tulisan yang diilhamkan berarti Yohanes nggak melihat, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Itu 2 Timotius nomor 3 nomor 16. Berarti Yohanes nggak melihat langsung, nggak bisa melihat langsung. Karena dia melihat itu karena diilhami oleh Roh Kudus. Oke, yang kedua, dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kamu bapak belur nggak bisa jawab. Ini yang kedua. Waktu di atas gunung dengan para murid. Saya sudah kasih dalil kok. Gimana Yesus ya dengan para murid bertemu dengan Elia dan Musa. Jarak antara Elia dengan Musa itu 1.500 tahun. Itu bohong atau tidak? Coba ulangi narasimu, saya kurang nangkap. Waktu Yesus dengan para murid naik ke atas gunung, di sana dia bertemu dengan Elia dan Musa. Lalu muridnya mendirikan 3 kemah. Lalu Allah berbicara dari atas awan terang. Menurut kamu bohong atau tidak? Sedangkan jarak antara Yesus dengan Musa itu 1.500 tahun. Belum lagi jarak Yesus dengan Elia. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin orang yang sudah lama mati bisa ketemu Yesus di atas gunung? Emangnya Musa dan Yesus itu hidupnya sejaman? Coba. Oke, menurut pertanyaan bagaimana mungkin Musa itu bertemu dengan Yesus di padang gurun di gunung itu? Ya. Ada nubuat. Di situ Musa dan Elia. Iya, ada nubuatnya. Musa akan turun menemui Yesus. Di mana? Di mana Elia yang pertama dulu Elia itu tidak mengalami jarak antara Elia, Musa dan Yesus itu berapa ribu tahun dulu? Coba. 3 hari, Paman.
Inilah. Kalau jarak Elia dan Yesus ya itu berapa ribu tahun, pasti lama lah. Saya Makanya kalau makan babi baca bismillah kamu, biar halal bagiku. Oke, saya jujur, saya tidak begitu menguasai hal itu. Coba kamu kalau kamu memang betul menguasai di mana? Datamu dari mana? Kalau gitu kan enak. Ini Pak Pendeta, tolong dong kasih tahu. Kok bisa gitu ya? Ya gitu. Maksudnya kita itu di sini ya begitu saling belajar gitu loh. Mana datamu? Mana datamu? Kamu harus bayar mana lah. datamu? Kamu bilang berapa tahun jaraknya? Kalau kamu memang paham. Saya belajar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Iya, saya mau belajar sama Anda. Saya berguru sama Anda. Di mana datamu? Datanya jarak Musa dan Yesus di mana? Mana datanya? Data Anda? Coba. Ya, kamu tahu nggak berapa ribu tahun? Saya ini mengakui loh. Saya ini mengakui bahwa memang saya kurang dalam segala hal saya memiliki kekurangan. Dan saya mengakui kalau saya memang tidak tahu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Artinya yang mau saya tanyakan itu bohong atau nyata? Iya, mana kamu bilang kamu itu tahu tentang jarak Musa dan Yesus? Mana? Saya kan jujur. Saya ngomong jujur. Kamu mana datamu? Musa hidupnya di zaman Fir'aun. Iya, datamu berapa jaraknya? Musa hidup di zaman Fir'aun. Jaraknya berapa ribu tahun? 1.500 tahun. Oke. Dan di mana dalil? Di mana datamu itu? Coba sejarahnya di mana? Kamu buka Google biar kamu paham. Buka Google, ya. Iya. Buka Google. Artinya itu ada suatu kebohongan yang nyata, yang harus kamu tahu. Nah, sekarang saya ganti pertanyaan saya. Itu udah terlalu berat. Itu kalau kamu mau berita konkret ya, info yang konkret. Bro, kalau kamu bilang tidak tahu, bilang ngomong. Kamu jangan sok tahu ya. Saya tidak mungkin tahu kalau saya tidak cari. Jadi tahu. kita di sini ya mengadu pengetahuan, kamu tunjukkan pengetahuanmu itu dan jadi supaya Anda berdua ini memperebutkan apa sih? Jawabkan dalil-dalilmu. Jangan hanya kamu itu hanya bernarasi kosong. Oke? Ya terserah kamu, tetapi ya udah saya voting dulu bentar. Enggak diam dulu berdua, saya voting dulu. Baik yang ada di YouTube maupun yang ada di sini. Ya, siapakah yang Anda dukung? A. Yaduhu, B. Pendeta mula-mula. A. Yadu, B. Pendeta. Siapa yang Anda dukung? Silakan. Ya, enggak. Kita lihat dulu pendapatnya netizen. Saya enggak butuh dukungan, bro. Saya enggak butuh dukungan. Memang ada yang dukung lu. Memang ada yang dukung kamu. Ya enggak. Saya enggak begitu. Saya hanya menyatakan kebenaran. Ya, mau orang menerima kebenaran itu tidak ya terserah mereka itu. Karena saya kalau saya menaruh prinsip hidup saya, nilai hidup saya kepada orang, ya berarti kehilanglah jati diri saya. Ya. Emang kamu punya jati diri? Ya, iya dong, jati diri kita itu kamu punya jati diri orang yang kamu bukan kalau kamu berbicara jati diri, apa itu jati diri? Bernilai bukan karena orang lain. You paham? Ya, apa itu jati diri? Jangan Anda meminta dukungan sama sekali. Karena ketika Anda meminta dukungan, Anda itu harga dirinya tidak ada. You paham? Orang yang meminta dukungan itu tidak ada harga diri. Karena dia mempromosikan dirinya, karena dia tidak laku. Tetapi orang yang memiliki harga diri, Yesus ada harga diri enggak? Yesus ada harga diri enggak? Coba, ada enggak ide harga diri? Apa itu harga diri? Ya kamu kan dari tadi ngomong harga diri. Ya iya Kak, kamu paham enggak apa itu harga diri? Yesus ada harga diri enggak? Iya, kamu paham nggak kamu harga diri itu apa? Apa harga diri itu? Kehormatan. Sekarang saya tanya, apa itu kehormatan? Apa Yesus punya kehormatan? Saya kira kamu paham apa yang saya maksud. Ternyata kamu nggak tahu apa harga diri. Apa harga diri? Prinsip-prinsip di dalam hidup itu apa saja? Coba jelaskan.
Oke, ya. Apa? Kalau saya bilang, ya harga diri, nilai orang, nilai pribadi atau nilai jati diri kita itu, nilai hidup kita. Di dalam Yesus ada berapa itu pribadi? yang disebut dengan Di dalam Yesus ada berapa pribadi? Yesus tidak punya jati diri. Kenapa? Karena dalam dirinya banyak pribadi. Kalian Kalau ini yang tidak ada jati diri, dia punya jati diri, dia baru dikatakan punya kehormatan. Kalau punya kehormatan kalian di sini meminta dukungan, kalian itu tidak ada harga diri, kalian artinya kalian murah. Yesus meminta dukungan enggak? Yesus minta dukungan enggak? Ya di mana dia minta dukungan? Eli lama sabachthani waktu mau mati itu dia minta dukungan dari siapa? Eli sama Baktani, kamu arti tahu nggak arti itu? Eli sama Baktani. Eli lama sabachthani itu dia minta dukungan siapa? Itu bukan kalau dia punya jati diri kenapa dia minta dukungan? Kalau meminta dukungan dia mengatakan, orang ikut aku, semua orang mengikut aku. Tidak. Dia Eli lama sabachthani itu artinya apa? Dia mengatakan, katakan ya, katakan tidak. Yesus begitu loh. Eli lama sabachthani itu apa artinya? Jadi saya di sini melihat kalian itu harga diri kalian itu murah. Eli lama sabachthani dia memanggil siapa? Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus memanggil Tuhannya. Paham kamu? Yesus memanggil Tuhan. Yesus minta tolong. Ngomong sembarang aja sih. Yesus minta tolong. Yesus minta tolong. Eli lama sabachthani tolong. Coba kamu belajar lagi lah. Kamu belajar lagi. Apa artinya Eli lama sabachthani itu artinya apa? Minta tolong. Nah, itu yang tahu. Itu bukan meminta dukungan, bro. Bukan kayak seperti kampanye. Minta Kamu tolong ini nggak dia? tadi, bro Handi, kayak kampanye. Jadi harga diri kalian Tuhan, apabila bisa biarkan cawan ini berlalu. Artinya apa? Minta tolong kalian. Yesus minta tolong di kayu salib. Pada siapa? Ya dulu ditanya apa artinya Eli itu. Ya dulu. Apa artinya? Coba. Masa Tuhan minta tolong? Coba biar orang-orang pada dengar. Yesus itu minta tolong waktu disalib. Eli lama sabachthani itu apa artinya kalau bukan minta tolong? Minta tolong dia sama Tuhan. Yesus detik-detik dia mau mati minta tolong. Tolong katanya. Coba. Aduh, ya aduh skatmat di sini, skatmat kau ya di sini. Enggak. Eloi. Ya, di situ ya. Eloi lama sabachthani yang artinya Allahku. Mengapa Tuhanku. Tuh. Ya. Coba. Kenapa itu artinya? El itu Elohim. Itulah El. Elohim, Allah Tuhan. Ya, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan? Itu artinya. Kenapa? Di mana Yesus yang memikul dosa manusia. Saya kan menjelaskan dalil itu kan. Iya. Jelaskan. Iya, saya menjelaskan. Benar. Iya. Jadi di ayat itu dia menjelaskan di mana Yesus yang memikul dosa manusia, di mana Allah yang maha suci, yang maha agung itu tidak tercemar oleh dosa, maka dia ada terpisah ada terpisahnya di mana Yesus yang memikul dosa manusia itu memikul dosa manusia. Kamu nggak malu apa di bawah ini 4.000 yang nonton kita, malu nggak kamu? Coba hati kecil kamu. Malunya Malunya di mana? Mengapa engkau meninggalkan aku? Yang meninggalkan itu siapa? Yang meninggalkan itu? Iya, Allah Bapa. Siapa yang meninggalkan Yesus? Allah Bapa. Ditinggalkan Yesus. Yang ditinggalkan itu adalah
Tuhan meninggalkan Tuhan, Pak Pendeta Tuhan meninggalkan Tuhan. Udah, yang lain aja lah, gantian lah, Bang Andi. Bang Andi aja ya. Dengar dulu. Saya menjelaskan ayat ini. Nah, kamu bebal, kamu bukan level saya kamu. Dari tadi Anda bernarasi nggak ada dalil-dalil sama sekali. Gimana bilang nggak ada level? Kamu aja nggak paham dalil itu. Ngajari sedikit Banjoma ini anak ini. Siado ini Banjoma. Masukin dulu sedikit. Oke, silakan Zuma. Siapapun di sini yang merasa mempelajari Alkitab, yang memiliki pengetahuan, silakan. Si Zuma pun silakan. Mantap sekali lah saudara kita ini. Iya, silakan. Saya ingin bertanya satu hal yang sangat sederhana sih sebenarnya ya. Saya mau belajar sama Anda. Oh, mau belajar. Saya cuma silakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa darah Yesus itu haram kemudian untuk diteteskan. Itu nggak boleh. Menurut firman Tuhan. Nggak boleh. 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah Yesus. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci. Menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai simbol keselamatan oleh orang Kristen? Kenapa dan mengapa? Jawab. Oke. Saya rasa itu poin hukum yang ke-6 yang Anda maksud. Ya. Poin hukum yang ke-6, ya, jangan membunuh. Itu di dalam Keluaran 20. Nah, Anda mengatakan bahwa darah Yesus itu haram. Nah, sedangkan Yesus dibunuh. Nah, jawabannya itu ada di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Nggak ada tentang pembunuhan di situ, nggak ada. Yohanes 3 itu bukan masalah pembunuhan. Yohanes 3 itu kemudian justru mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Percaya ucapan Yesus, Anda akan selamat. Apa itu jangan membunuh? Nah, Kristen justru keselamatan diperoleh dengan cara membunuh Yesus itu. Ini yang pertanyaan saya, jangan dibolak-balik ke sana kemari. Oke? Poin Yohanes 3 nomor 16 itu, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Dia menganugerahkan kemudian hambanya yang suci, agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Yesus menjawab, jangan kamu membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Oke. Boleh nggak? Boleh nggak membunuh Yesus? Dia yang menyerahkan nyawanya. Boleh tidak membunuh Yesus? Iya, kalau dia menyerahkan ya mereka bisa membunuh. Boleh tidak? Itu kan keterangan penulis menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menurut Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Ya menurut dia ya bisa karena dia yang berkehendak. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Kalau Anda membaca Yohanes 8 nomor 40, Yesus justru bersumpah dan kemudian mengingkari, bahkan mengutuk orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengatakan pengikut setan. Di mana dalilnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, di mana dalilnya itu? Yohanes 8. Membunuh itu di mana dalilnya adalah iblis? Yohanes 8:44. Oke, Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yes. 44. Anda baca. Anda baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu.
Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ya, Dan sekarang pertanyaannya, Yesus mengatakan bahwa iblis itu adalah yang membunuh. Sekarang permasalahannya adalah Tuhan sendiri tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yesus orang benar. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hal yang dibenci, kenapa hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan justru dianggap sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Oke. Kenapa mesti harus melalui kematian? Ya. Itu pertanyaan Bang Juma. Ya, kenapa sesuatu yang dibenci, kenapa yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Kematian, ya, pembunuhan itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Bagus. Itu hukumnya ke-6. Betul itu. Terus kenapa Kristen menjadikan itu justru sesuatu yang dijadikan sebagai jalan keselamatan? Pembunuhan terhadap Yesus adalah simbol keselamatan untuk Kristen. Sementara Tuhannya tidak mau. Bahkan Yesus mengajarkan, Guru, ya Paman, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Jangan engkau membunuh. Oke. Saya jawab Bang Juma. Ya. Saya menjawab. Jadi Yesus, ya. Jadi Yesus ketika dia memberikan dirinya mati, ya, itu kok memberikan dirinya? Kok memberikan dirinya? Mengaruniakan. Kok mengaruniakan dirinya? Mana ada Tuhan mengaruniakan Yesus untuk dibunuh? Ini Anda sudah kerasukan 8 roh jahat ini. 3:16. Di situ tidak ada pemberitaan untuk dibunuh. Yang percaya kepada hambaku akan memperoleh hidup yang kekal. Silakan Anda baca. Silakan. Oke, saya baca. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan hambanya yang suci. Anaknya yang tunggal. Mengaruniakan itu apa arti mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberikan. Ya, memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan anaknya supaya diapain? Supaya dibunuh atau supaya dipercaya? Ya supaya dia mengalami kematian karena itu membayar dosa itu harus lewat kematian. Kalau tidak manusia yang dihukum. Loh. Baca dalilnya lengkap. Baca dalilnya lengkap. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mana di situ? Mana di situ? Dianugerahkan untuk dibunuh itu mana dalilnya? Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengutus Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang percaya kemudian bahwa dia adalah utusan, maka dia akan selamat. Siapa mana dalilnya bahwa dia dibunuh? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan tidak ingin Yesus itu dibunuh. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul atau betul? Itu bukan kekejian sebenarnya. Karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Kalau tidak dengan kematian maka manusia. Dari mana ilmu Anda mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya? Hei saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang berusaha membunuh Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Kenapa Anda mengatakan kemudian pembunuhan itu justru adalah suatu simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin?
Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena di dalammu itu tidak ada firmanku. Iya. Iya, apa? Kenapa orang Ya, apanya kenapa? Yudas khususnya ya dan para prajurit Roma pada saat itu membunuh karena mereka tidak mengenal Tidak mengenal apa? Yesus itu. Tidak mengenal siapa sekarang bukan itu permasalahan, bukan mengenal tidak mengenal, bukan itu. Bukan itu. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa kemudian pembunuhan yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Oteng? Kenapa? Karena lewat kematian. Karena kematian. Kematian hanya disitulah ada keselamatan, di mana satu orang berbangsa. Justru kematian Yesus itu hal dibenci. Hei, kawan, kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kok jadi keselamatan? Keselamatan dari setan. Oke. Siapa yang memberikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Siapa yang memberikan keselamatan? Siapa yang menjanjikan keselamatan dengan membunuh orang benar, orang suci kayak Yesus? Siapa? Loh, dia saya banyak tentang kematian. Dia saya Yesus. banyak. Kamu berbicara apa lagi nih? Kok jadinya ke Yesaya banyak? Tidak ada dalil kematian Yesus. Mana, di mana? Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Pembunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Kok Anda katakan kematian Yesus itu adalah suatu kebenaran? Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Jawab. Kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis? Apa hubungannya? Pertanyaan saya, kematian Yesus itu hal yang dibenci Tuhan atau hal yang disukai oleh Tuhan? Jawab. Dia yang memberikan nyawanya. Ya, alamak. Begitu besar kasihnya karena dia kembali lagi ke situ. Yesus itu diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai apa? Sebagai juru selamat, penebus dosa. Juru selamat. Terus kenapa dijadikan korban? Dijadikan tumbal sebagai orang terkutuk. Kenapa? Karena dengan satu manusia jatuh dalam dosa, dengan juga satu manusia menebus manusia. Manusia yang tidak berdosa itu Maria, karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus itu berdosa, dikeldai oleh orang. Dia tidak berdosa. Memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Bung, berbohong di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga melainkan aku. Bohong, dusta. Berdosa dia itu. Kalau Anda mengatakan itu bahwa dia harus jadi korban, ada orang suci. Kalau orang suci justru nggak boleh dibunuh. Tadi saya sudah mengatakan samamu, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, menumpahkan darah Yesus itu hal yang disuka oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Kalau Yesus yang memberikan, itu karena begitu besar kasihnya. Di mana Yesus memberikan Cahayu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena dalilmu di mana itu? Dalilmu di mana? Saya lihat. Iya, dalilmu di mana? Iya. Enggak, saya kalau saya memahami Anda itu hanya memotong kata-kata yang mendukung pernyataanmu. Jadi kita harus Loh. Pertanyaan sederhana saya, kamu tidak jawab ini yang keempat kalinya. Pembunuhan terhadap Yesus ini yang keempat. Pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan? Kalau dia yang memberikan nyawanya, bukan suatu hal. Saya tidak tanya itu.
Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pembunuhan terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci atau itu hal yang disukai oleh Tuhan? Sesama manusia itu tidak boleh berhak membunuh, karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai Tuhan? Ini yang kelima kalinya loh. Iya, saya paham pertanyaanmu. Dibenci atau disukai oleh Tuhan? Kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Berarti kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan, kenapa hal yang dibenci Tuhan justru dijadikan sebagai alasan Kristen untuk masuk ke dalam surga? Ayo, karena tanpa kematian Yesus, maka kematian manusia itu adalah hal yang dibenci, Cak Ayu. Kematian itu adalah hal yang dibenci. Kenapa kemudian dijadikan sebagai alat untuk nebus dosa? Kenapa disebut sebagai alat penebus dosa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus, maka manusia itu mati akan dosanya. Berarti hal yang dibenci Tuhan ini, hal yang dibenci bermanfaat bagi Kristen, begitu? Berarti Kristen dengan iblis ini bedanya apa coba? Hah? Apa? Hal yang dibenci oleh Tuhan justru bermanfaat bagi Anda. Itu maksudnya apa? Justru apa? Justru kematian Yesus yang memberikan keselamatan kepada manusia, karena manusia itu udah mati. Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Kok jadi menyelamatkan kalian? Kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bukankah dengar. Mendamaikan pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus ini menghapuskan dosa atau melahirkan dosa? Menghapuskan dosa lah. Oh, berarti pembunuhan ini hal yang disukai Tuhan. Sesuatu karena manusia itu udah mati karena dosanya kan. Apa ini? Apa ini? Karena dia kematian Yesus. Kematian Yesus ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kebaikan? Yang mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Oh, iya. Jadi membunuh orang benar itu menghapuskan dosa. Karena dia memberikan dirinya. Lalu kenapa Yesus mengatakan jangan engkau membunuh? Kalau mau selamat ke surga jangan membunuh. Harusnya ketika Yesus ditanya, Guru, ya Paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Harusnya Yesus menjawab, bunuhlah aku. Betul? Betul? Karena manusia tidak berhak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sepuas hatimu. Atau bila kau perlu, saliblah aku. Mati pun rela, asal Kristen selamat. Gitu maksudnya. Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci? Dibenci oleh siapa? Bukan oleh negara, tapi pencipta langit dan bumi ini yang membenci pembunuhan itu terjadi terhadap orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Lalu Kristen muncul dari barat mengatakan hal yang dibenci oleh Tuhan itu adalah keselamatan bagi karisteng, pemakan babi. Kok bisa kayak gitu, Bang? Saya mau jelaskan dulu ini, Mbak. Yang pertama, manusia itu dilarang membunuh karena manusia itu tidak berhak atas nyawa. Dilarang membunuh.
Nah, sekarang Iya, kalau itu dia pertama melakukan kali. pembunuhan berdosa atau menghapus dosa? Ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah kehendaknya Yesus, Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan dirinya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 itu jelas. Tuhan Dia yang memberikan nyawanya. hambanya Yesus untuk dipercayai sebagai utusan, bukan untuk dibunuh. Cak Ayu, alamak. Dia Yesus datang ke muka bumi ini untuk dipercayai sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, Ya. bukan sebagai Ya, tumbal itu yang kan mati di atas tiang salib. Kalau itu kan pemahamannya Bang Juma dan teman-teman. Lalu di kenapa sini. Yesus keberatan ketika dia hendak dibunuh? Keberatannya di mana coba? Mengapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Dalilmu di mana? Itu berapa? Yohanes 8 nomor 77. 37 Cak Ayu. 8. 8:77. 37 alamak. Ini pernah belajar. Saya baca ya. Ya. Aku Jangan tahu dibaca bahwa aja, kamu dijilat adalah juga Bang, keturunan biar Abraham. paham. Tetapi Gimana? kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tetap di kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. Dari bapakmu. Bapakmu itu siapa? Mana dia? Bapakmu siapa? Ya Bapak di dalam surga lah. Ya salah, pantas aja kamu error dari tadi. Orang yang Apa yang mau kamu membunuh Yesus, dengar. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah hamba setan. Alamak. Itu karena di dalam diri mereka tidak ada firman, betul. Iya, makanya berarti yang membunuh Yesus adalah anak-anak Iya, karena mereka tidak mengenal anak-anak Tuhan. setan atau bukan? Ya, anak setan. Anak setan. Ketika anak Iya. setan menghadiahkan pembunuhan di atas tiang salib, siapa yang menerima hadiah dari anak-anak setan? Islam atau Kristen? Karena mereka itu Jangan udah karena, bukan ke situ. Pertanyaan Oh. saya, hadiah dari anak-anak setan ini diterima oleh Kristen atau Islam? Dari mana kamu mengatakan dihadiahkan? Loh, yang melakukan mana? pembunuhan, Dari mana? yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus Ya, itu kamu anak-anak setan, dan kamu sudah mengiyakan Kamu itu. mengatakan menghadiahkan di mana dalilnya? Sekarang yang menerima penyaliban di atas tiang salib itu siapa? Kristen atau Islam? Iya, kamu mengatakan tadi menghadiahkan. Nah, sekarang yang menerima penebusan dosa di atas tiang salib itu yang dilakukan oleh anak-anak setan itu Islam atau Kristen? Kamu bilang tadi mengaruniakan. Di mana dalilnya itu? Menghadiahkan. Yang menghadiahkan di mana? Loh, di mana yang dalilnya? menyerahkan Yesus untuk disalib ini siapa? Kamu tadi sudah mengakui kok. Mereka adalah anak-anak setan. Iya. Ya, terus anak-anak mereka setan mengaruniakan ini, itu di mana? anak-anak setan ini berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Iya, mereka membunuh, berhasil betul. Berhasil. Di mana kamu Siapa yang menghadiahkan? menerima kemudian Menghadiahkan di mana? hasil? Dengar. Siapa yang menerima hasil dari usaha anak-anak setan ini? Islam atau Kristen? Justru mereka dirancang untuk membunuh itu, melakukan itu. Berarti Tuhan merancang dirinya untuk dibunuh oleh anak setan. Ya karena dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang supaya dia dibunuh oleh anak-anak setan. Dia memberikan nyawa. Iya, berarti Tuhanmu merancang agar dirinya dibunuh oleh anak-anak setan. Ya memang dia memang harus melawan hal itu. Iya, berarti Tuhanmu merancang dirinya agar dibunuh oleh anak-anak setan. Iya, memang dengan kematian Yesus. Hasil daripada upaya kerja keras anak-anak setan ini diterima sebagai penebus dosa oleh Kristen, oleh orang Islam. Orang Kristen. Bagus. Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan?
saya konsep keselamatan ini jemaah. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Orang Kristen ini Bentar, harus Pak. berterima kasih kepada anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena tempat Yang hatinya kau Tuhankan bukan itu yang menembus. mana? Kan yang melakukan tadi penyaliban anak-anak setan. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Dan kamu menerima, ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa tadi yang membunuh anak manusia? Siapa? Anak-anak setan? Itu Tuhanmu, kata Yesus. Dalil. Roma. Dalil. Itu dalilmu. Makan itu dalil. Makan. Prajurit Roma itu. Ya itulah anak-anak setan. Itulah anak-anak setan. Anak-anak Iya, memang, setan. karena itulah mereka tidak ada firman di dalam diri mereka. Nah itulah anak-anak setan yang sudah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Iya, karisteng. di mana menghadiahkan? Dia mengatakan siapa saya yang melakukan menghadiahkan ini buat pembunuhan? kamu orang Kristen. Di mana Siapa dalilnya yang itu? melakukan? Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang prajurit Roma. Berhasil. Iya. Nah, siapa yang menerima upah dari itu semua? Islam atau Kristen? Yang menerima keselamatan karena Yesus yang memberikan dirinya. Iya, yang menerima siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang menerima upah dari pekerjaan iblis Islam atau Kristen? Pekerjaan iblis, dia itu menghalangi pekerjaan itu, bukan menghadiahkan. Loh, dia itu menghalangi loh. Ya, coba ya. Di mana pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Masya Allah. Di mana dia dicoba di padang gurun. Artinya iblis menghalangi, mencoba menggagalkan keselamatan itu. Masya Allah. Ini Yesus sudah mengatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya. Iblis berarti itu yang berusaha membunuh Yesus ini ada firman, berusaha menghalangi itu. Tidak ada firman di dalam diri mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tadi kamu sudah mengiyakan itu bahwa orang-orang ini berusaha membunuh Yesus. Karena di dalam tidak ada firman di dalam diri mereka. Tidak ada firman. Berarti kalau tidak ada firman Bapa di dalam dirinya, keinginan siapa sampai dia ingin membunuh Yesus? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. 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 Berhasil tidak anak-anak iblis ini? Berhasil tidak anak-anak iblis ini membunuh Yesus? Iya, sampai mati, betul. Berhasil. Karena mereka dibutakan oleh mata mereka. Sekarang siapa yang menerima hasil dari kerja anak-anak iblis? Iblis Kristen atau Islam? Begini, pekerjaan yang bekerja itu mengatakan ini salah, mengatakan itu salah, akhirnya begini dan begitu. Yang bekerja itu Yesus, karena dia yang turun dari itu ajaran anak-anak iblis. Anak-anak iblis, anak-anak iblis ketika kemudian berhasil menyalibkan seseorang, anak-anak iblis tidak berhenti bekerja. Korban yang mati di atas tiang salib ini oleh anak-anak iblis diajarkan lagi bahwa dia adalah juru selamat dengan darahnya. Padahal itu adalah hal yang dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi oleh Kristen, kekejian bagi Tuhan itu adalah hadiah bagi Kristen demi untuk menebus dosa-dosa karisteng. Berarti anak-anak iblis berhasil kemudian mendapat pengikut. Nama pengikutnya adalah adalah kan pemahamannya si Jumas ya. Oke aja. Hasil dari hasil daripada anak-anak setan itu kalau memang begitu diberikan kepada anak manusia, dan yang menerima itu adalah
Kalau Kristen. Jadi penerus upaya setan untuk menyesatkan anak manusia ada di Islam atau di Kristen? Ya itu kan pemahamanmu. Bukan. Ya, Anda kan sudah saya menghargai mengakuinya pemahaman bahwa kalau begitu, penyaliban ya. itu adalah karya anak-anak iblis. Ya, Anda sudah menghargai. mengatakan itu tadi. Anda Enggak, yang mesti mengatakan kamu itu harus sama tadi dengan saya. bahwa salib Cuma. itu adalah hasil kerja anak-anak iblis. Sudah selesai. Tidak mesti kamu harus sama dengan saya. Saya menghargai kalau kamu memiliki pendapat. Ya, saya juga yang lain menghargai. dengan Bahkan saya, capek silakan. dari tadi aku suruh anak buah saya tepuk tangan. Karena menghargai pernyataan saudara. Saudara Itu sudah yang mengakui kau- itu. Bahwa anak-anak Ya, kan saya iblis bilang, berhasil. Yesus Anak-anak iblis melakukan berhasil karya keselamatan membunuh itu. Yesus. Dan hasil daripada upaya Yesus pekerjaan melakukan karya iblis keselamatan itu iblis diterima oleh menghalangi. Kristen sebagai jalan penebusan dosa Kristen. Dah selesai kita. Ya, Apalagi itu kan pendapatmu ya boleh-boleh aja. Nah, itu lah. bukan Kita kan pendapat saya. menghargai. Anda sendiri yang mengakui tadi, gitu loh. Anda sudah mengakui penyaliban itu adalah hasil karya dari anak-anak iblis. Yesus pun mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Udah. Yang Yudas bekerja disebut di iblis. situ, itu Yang adalah berkhianat Kristus. kepada Yesus iblis. Yang membuat tipu muslihat iblis. Yang membuat kesaksian-kesaksian palsu iblis. Udah selesai. Artinya Ya silakan aja kalau kamu memiliki pandangan seperti itu ya silakan saja. Oh, itu bukan pandangan saya, itu ungkapan saudara. Saudara yang mengatakan itu tadi. Anda mengatakan ya yang anak saya iblis. katakan kepada Itu Anda anak yuk, iblis paham. yang menerima Oke, hasil dengar dulu. hasil penyaliban Islam Iya. atau Kristen? Kristen. Ya udah Dengar selesai dulu. kita. Dengar Udah. yang Udah. saya katakan sama Bang Zumba. Yang saya katakan di mana Yesus adalah yang bekerja dan iblis itu menghalangi pekerjaan karya Apa keselamatan. menghalangi? Berhasil iblisnya. Apa pula menghalangi? Iblisnya berhasil membunuh itu Yesus. membunuh. Iya, berhasil Artinya membunuh. mereka itu menghalangi. Berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil Ya, karena Yesus- dengar. Sebenarnya- Berarti iblis berhasil membuat Kristen, dosa-dosa Kristen terhapuskan. Berhasil, Zuma. Iblis berhasil tidak berhasilnya Iblis sebenarnya. berhasil Ya. menghapuskan dosa-dosa orang Kristen dengan membunuh Yesus. Jangan di-mute. Maka Jangan orang di-mute. Kristen Udah mulai harus di-mute, berterima ya. kasih kepada siapa? Udah mulai di-mute. Orang Kristen Yang harus saya berterima mengatakan- kasih kepada siapa? Karena dosa-dosanya sudah Yang ditebus saya katakan cuma dengan membunuhnya Yesus, dengan membunuh Tuhan Yesus. Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak, bukan manusia yang menentukan. Sekarang permasalahannya berhasil kan? Yang berhasil itu karena yang berhasil Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak. menghapuskan Yang melakukan dosa-dosa itu Kristen siapa adalah yang berhasil? para Yang juru berhasil, yang berjasa menghapuskan dosa-dosa Kristen itu siapa? yang menentukan dia mati itu adalah dia, Zuma. Yang berhasil Karena dia yang memilih jalan menjadikan itu. Dia pengikutnya. mengatakan Enggak enak ya memberikan dengan bahasa nyawanya. pengikut, enggak enak. Yang berhasil menjadikan dosa-dosa orang Kristen itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membunuh Yesus di atas tiang salib itu siapa? Yang berhasil membuat dosa-dosamu terhapuskan itu siapa? Berhasil atau tidak matinya Yesus itu ditentukan daripada Tuhan, bukan ditentukan daripada manusia. Wa iya dauna illa syaitanan marida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. yang menentukan Iblis berhasil Zuma. membuat orang Kristen punya keyakinan Manusia bahwa yang dengan menentukan berhasilnya manusia itu iblis mati. membunuh Yesus di salib, iblis berhasil menghapuskan dosa-dosa Kristen. Maka Kristen dalam hal ini harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa iblis dosamu tidak akan dihapuskan. Yang menentukan manusia mati itu Tuhan apa manusia?
Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang menentukan manusia itu mati? Tuhan apa manusia? Ya sudah selesai, udah kamu sudah selesai. Kamu silakan ke gereja hari Minggu berterima kasih Jawab kepada dulu, yang telah jawab pertanyaan saya yang membuat menentukan. dosa-dosamu dihapuskan. Kamu kalau hari Minggu silakan ke gereja berterima kasih kepada bapakmu yang telah berhasil membunuh Yesus sehingga dosamu dihapuskan. Silakan. Sekarang ke Indra ini. Indra, tadi kau ngomong, orang lagi ngomong. Sekarang giliranmu. Sekarang saya mau ngomong. Dengerin dulu pertanyaannya. Nah, apa pertanyaan? Dengarkan dulu. Yesus mati di tiang salib itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Ya, Yesus mati di kayu salib itu adalah rencana. Semua itu kalau dipelajari jangan disepotong-sepotong kitabnya suci. Di mana? Di mana? Tunjukkan di perjanjian lama Tuhan berencana membunuh. Tertulis bahwa dia juga akan disalibkan juga ada. Di mana tertulis bahwa Tuhan berencana membunuh kemudian utusannya di mana? Kata siapa Tuhan? Kau pelajari dulu, bukan tadi kata kamu Tuhan. katakan. Itu Bang Handi masih ingat? Bang Handi dia menyebut apa tadi? Itu adalah rencana Tuhan katanya tadi. Rencana siapa? Rencana Tuhan. Tuhan untuk itu. Coba kamu tunjukkan di kitabnya Yahudi, Tuhan berencana menghapus dosa-dosa orang durhaka kayak Anda dengan membunuh orang yang suci. Di mana tertulis itu? Gini cuma. Yang kau katakan tadi itu, yang anak iblis itu bukan anak iblis sudah menang ya. Lagi ditanya lah yang dia omongin. Lain ditanya, lain dijawab. Ya, sekarang begini Zuma. Kalau kau berbicara tentang itu adalah karya penyelamatan Allah, itu semuanya sudah tertulis bahkan. Mana? Tadi itu karya iblis tuh. Itu tadi karya iblis. Dari itu mana iblis karya tadi iblis? Sekarang saya tanya kau, Kusuma. Itu Farisi. Kau jawab dulu Ini pertanyaan. tadi kupingmu nggak kamu bawa ya? Saya dengan ya aduh tadi itu sudah hampir sejam membuktikan bahwa dia pun mengakui bahwa itu adalah karya dari anak-anak iblis. Penyaliban itu adalah karya dari anak-anak iblis. Dan itu memang betul. Coba Anda lihat di Yohanes 8:37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh di tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat kepada Bapa, inilah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Apa yang kau dengar dari bapakmu? Bunuhlah Yesus. Ada nggak perintahnya bunuhlah Yesus dari Bapa Elohim? Ada. Tunjukkan di mana. Tapi menurut Yesus, yang berkehendak melakukan pembunuhan manusia pertama kali itu adalah iblis. Siapa itu? Siapa punya bapak itu? Yang mau melakukan pembunuhan demi dosa waris. Bapaknya siapa? Bapaknya Kristen kan? Siapa itu bapaknya Kristen menurut Yesus? Yang menginginkan pembunuhan. Siapa? Hoi! Siapa yang menginginkan pembunuhan? Bapak Elohim atau bapak si setan? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Ayo. Iblis yang menjadi bapakmu. Bapak yang mana? Apa tanda-tandanya? Dia membunuh manusia sejak semula. Siapa sekarang menjadi anak-anak setan? Yang bapaknya menginginkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kamu itu bukan anak-anak Tuhan, kamu itu anak-anak, kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu adalah anak iblis. Sederhana pun. Ayo. Makanya Yesus mengatakan kepada kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Emang enak digituin sama Yesus? Enak digituin, enak. Capek-capek kau menyembahnya, ujung-ujungnya kau diusir, enak digituin. Enggak kan kawan? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, mari belajar Bible dengan ilmu. Pelajari Bible dengan akal. Itu masih ada kesempatan. Saudara-saudara Kristenku dimanapun kalian berada, masih ada kesempatan. Pelajari Bible itu baik-baik. Pelajari. Kan tidak ada larangan. Baik Islam, mau Hindu, mau Buddha, nggak ada larangan kan belajar Bible. Apalagi Kristen, itu kitab kalian. Pelajarilah baik-baik Bible itu.
Tapi dengan standar akal, kawan. Jangan doktrin, jangan dogma. Ya, Al-Quran saya jelas mengatakan apa? Terinci pun terkait itu. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladina yuharibunallah wa rasulahu wa yas'auna fil ard. Ini kata Tuhan saya. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, memerangi Rasulnya, dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Ulangan 21 nomor 22. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar adalah disalib. Galatia 3 nomor 13. Yang dibunuh digantung di salib itu adalah orang terkutuk dengan cara kutuk. Ayo, apakah mungkin iblis berhasil membunuh anak Tuhan? Tidak mungkin. Berarti yang dibunuh adalah orang fasik. Berarti iblis menghadiahkan untuk kalian orang fasik yang mati di atas salib. Bukan orang suci, karena orang suci nggak mungkin dibunuh. Yang dibunuh itu adalah orang terkutuk. Berarti iblis membunuh orang terkutuk di atas tiang salib untuk dihadiahkan kepada pengikut-pengikutnya. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu ini adalah pembunuh manusia sejak semula, dan bapakmu ini tidak hidup dalam kebenaran. Bapakmu ini hidup di dalam dia tidak ada kebenaran, sebab bapakmu ketika berkata, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab bapakmu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tuh. Iblis berhasil memberikan korban berupa orang terkutuk di atas salib untuk kalian tuhankan. Ayolah saudara-saudaraku, mari kita berpikir, mari kita renungkan kebenaran ini. Ini Bible yang mengatakan itu. Aku ngomong dulu, bisa nggak kau diam dulu? Iya, silakan. Iya, itu kau tahu nggak kenapa Yesus itu harus mati untuk menebus dosa? Di situ dia menunjukkan bahwa dia memang harus mati, tetapi dia akan mengalahkan kuasa maut. Sehingga di mana kau nggak baca dalilnya? berarti Alkitab kau ngasal goang. Saya justru minta dalilnya di mana? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian. Ya, kau nggak tahu kalau dia itu mati dan dia dibangkitkan pada hari itu ketiga. itu iman Kristen. Saya hargai. Sekarang Anda menuduh Yesus kan? Di mana Yesus berkata demikian? Kau nggak tahu tentang karya penyelamatannya. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya sudah menjelaskan. Saya menguraikan bahkan hampir sejam. Saya menguraikan itu. Sekarang saya Kematian Yesus itu bukan karya keselamatan. Kematian Yesus itu adalah pembawa dosa. Jangan kau membunuh. Ketika perintahnya jangan membunuh, tetapi membunuh, maka itu akan menghasilkan dosa. Pembunuhan terhadap Yesus bukan menghapus dosa, tapi melahirkan dosa. Sekarang saya tanya kau Juma. Kau cari. Bertanya lagi. Ada enggak? Pertanyaan yang kedua. Ada yang menulis tentang akulah jalan keselamatan dan hidup. Ada enggak? Ada. Yesus saja satu orang yang bisa berbicara. Ada dalam Al-Quran. Di mana? Di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah. Siapa yang bisa menyelamatkan? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Baginda Rasul Muhammad sallallahu Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Satu. Yang kedua, dikatakan kemudian dalam Al-Quran, seruan Allah, ya ahlal kitab, yahdi bihil man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Coba. Wahai ahli kitab, jika engkau ingin selamat, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kalian supaya kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan menuju jannah. Melalui siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana kemudian Yesus berkata dia adalah jalan keselamatan untuk seluruh umat manusia? Mana dalilnya? Ada? Tidak ada. Nehi berica ketum berjahe. Gak ada itu. Sabar cuma. Saya tanya kau. Berarti kau bilang dalilnya? Muhammad itu sebagai penunjuk jalan kehidupan. Yes. Sekarang kau tahu dia ada di mana? Mati nggak dia? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengarkan. Di dalam kubur nggak sekarang dia?
Allahu Akbar, Masya Allah. Dengarkan. Di dalam Al-Quran dikatakan Ada catatan nggak dia bisa bangkit lagi? Dulu lu bertanya, bro. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata. Pertanyaan saya, pernah tidak kau membaca di dalam Bibelmu Yesus bertemu dengan Musa? Jawab. Jawab. Bukankah Nabi Musa di Ulangan 34 dia sudah dikuburkan? Tapi kenapa Yesus bertemu kemudian di atas gunung dengan Musa? Jawab. Musa dikuburkan di mana? Hah? Ada tertulis di Bibel. Siapa yang tahu kuburannya Musa? Iya, tapi dia dikuburkan bukan? Nggak ada. Dia dikuburkan bukan? Dia itu seperti Hizkia diangkat. Biar kau Siapa tahu. bilang? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dia itu tidak ditemukan mana kuburnya. dalilnya? Di mana ada kuburnya ditemukan? Mana dalilnya? Kau cari. Dan Di mana dikuburkanlah Musa di suatu lembah di tanah Moab di tantangan Bethuel, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Tapi dikuburkan bukan? Kau tahu bahasa dikuburkan itu? Dikuburkan bukan? Dikebumikan Dia sudah bukan? diangkat, berarti itu Dikebumikan. bahasanya. Mana? Tunjukkan dalilnya di mana terangkat. Mana? Kalau Anda mengatakan Musa terangkat, berarti Yesus gagal. Ternyata bukan hanya Yesus yang terangkat, tapi juga Nabi Musa. Ayo, yang mana yang kau ingin Tuhankan? Musa atau Yesus? Pilih. Dipilih. 103. Dipilih. Tuhan terangkat, mantan mayat terangkat ke langit, disembah. Ayo, dipilih. Kamu itu pembual. Tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi Nabi Musa terangkat ke langit. Kau itu asal ngomong aja. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sampai hari ini. Oke? Sebagaimana Yesus bertemu dengan Elia, sebagaimana Yesus bertemu dengan Nabi Musa. Belajar lagi deh, belajar. Yang pastinya kemudian yang Anda harus pahami adalah iblis memiliki karya. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Siapa yang panen dari hasil karya upah kerja daripada iblis? Ayo. Hai. Wih. Nangis. 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 Musa katanya nggak diangkat, nggak ada datanya. Tuhan menghendaki Yesus mati di salib, nggak ada datanya. Halo. Ntar dulu keluarga lu, diam dulu di pojok deh ya. Ntar kau panggil. Lu siapkan dulu sepatumu di situ. Bersih-bersihin dulu kaki mau masuk. Tunggu dulu ya. Ini ada satu nih. Siap Bang Hendy, siap. Di pojok dulu deh, di pojok. Jangan terlalu ke pojok, jatuh ntar. Ya. Stop ya di situ, duduk di situ. Nah, di situ aja. Halo. Ya gue bilangin ntar dulu. Indra. Ketuk. Ya udah, ganti pemain. Kasihan dia udah nangis. Keluarga, kamu lagi. Siapakah yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Tuhan. B. Kehendak iblis. Silakan. Oke. Malam Bang Hendy, Bang Juma dengan Arif. Kusimak tadi pembicaraan kalian, memang ada teman-teman saya yang Kristen itu mungkin sedikit salah konsep. Bahwa yang pertama aku luruskan dulu ya. Musa dia mati ya, bukan yang terangkat itu Elia dan Henok ya. Habis itu apalagi tadi ya. Itulah ada apa sekarang masuk ke pertanyaan. Bang Hendy nanya apa tadi Bang Hendy? Jadi kau salahkan tamamu tadi ya. Musa mati. Ya. Dikubur ya. Dikubur ya Musa ya. Musa mati karena gini, Musa mati dan digantikan oleh Joshua. Musa mati dan dikubur.
Udah, cukup. Oke. Temanmu bilang nggak dikubur tapi diangkat. Berarti temanmu salah kan gitu, makanya dia kabur. Sekarang kembali ke topik. Yesus itu mati di tiang salib. Pendi, jangan macam tesis skripsi kau buat aku. Tenang, Ya udah. Yesus itu mati di tiang salib, kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Silakan. Iya, jadi menurut ya ini dia. Jadi Yesus itu sebagai Mesias, dia sudah dinubuatkan tentang kematiannya dalam Yesaya 5. Jangan ketawa. Kata ketawa tadi, janganlah kayak gitu bang. Ya. Diterangkan. Bang Juma jangan lagi gitu bang. Biar ku kasih tahu ayatnya bang. Biar enak ada apanya diskusinya. Jangan diketawai pas diterangkan. Dengar. Jadi nubuatan tentang kematian Yesus ini di perjanjian lama. Kerangka acuannya di perjanjian lama. Itunya apanya? Artinya ada nggak tentang nubuatan kematian Yesus ini? Begitu. Di perjanjian lama sebagai titik acuan. Nubuatan kematian Yesus itu bukan di perjanjian lama. Bang, dengar. Saudara, tunjukkan ayatnya, Bang. Saudara, dengar. Kata Yesus, nubuatan tentang dia di perjanjian lama itu adalah nubuatan tentang keselamatan dia dari kematian. Bukan dibunuh. Kalau nubuatan tentang kematian Yesus itu ada di Yohanes. Yang bernubuat adalah Imam Kayafas. Bukan perjanjian lama, jangan malu-maluin. Yesaya seutuhnya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 53, Yesaya 66 sekalipun, itu tertulis tentang raja-raja Yehuda. Baca di Yesaya 1 nomor 1. Semua kitab Yesaya isinya itu penglihatan Yesaya tentang raja-raja Yehuda, bukan tentang Yesus. Jadi sedih saya nih, orang Kristen gak paham Bible. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang nubuat kematian Yesus, baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Nah, itu nubuatannya. Pada tahun itu juga Imam Kayafas bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Indonesia di sini, bukan untuk Israel saja. Jadi jangan kemudian Anda mengambil-ngambil kitabnya Yahudi, nggak ada. Yesus ingin dibunuh itu karena orang Yahudi ahli kitab takut bangsa Roma datang merampas bangsanya dan merampas tempat sucinya. Tak ada hubungannya dengan dosa waris. Jadi jangan kemudian mempermalukan iman Anda sendiri. Ya, silakan Anda ke perpustakaan dulu untuk belajar. Ya, nanti setelah itu baru sini lagi. Bagaimana nih Pak, si Manung Kalit nih ada? Ke perpustakaan kelamaan bro. Pada pertanyaan sederhana, Yesus itu mati di tiang salib kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Dia nggak jawab, tapi diputar ada aja nih semua nih. Halo? Ya, ayo bro. Udah bisa aku jawab Bang Hendy? Udah bisa aku jawab, udah bisa aku bantah apa yang dinyatakan Bang Juma? Silakan boleh. Iya, jadi gini loh. Bang Juma nggak bisa dia mengklaim bahwa opini yang di bangunannya udah pasti benar. Masa nggak didengarkannya opiniku? Kita kan tahu nih, nubuatan tentang Mesias itu sudah ada mulai dari perjanjian lama. Bahkan setelah kejatuhan manusia dalam dosa pun, nubuatan itu sudah diberikan terhadap akan adanya penyelamatan terhadap dosa manusia, yaitu Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi begini dia, keselamatan pada perjanjian lama adalah percaya dan beriman pada Mesias yang akan datang. Abraham dan Musa selamat dengan percaya akan Mesias yang akan menyelamatkan dia. Tetapi aku
Aku percaya mundur ke belakang. Aku percaya pada Mesias yang telah mati di kayu salib. Itulah imanku yang menyelamatkan aku. Nah, pada perjanjian lama, di Yesaya 53 ayat 3 itu tertulis, jadi dia kenapa dibuat ketawa, Bang? Dengar, tetapi dia tertikam. Ini Yesaya 53 ayat 5 ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sebenarnya ini pemberontakan manusia, pemberontakan Adam itunya ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nggak apa-apa lah, kalau ketawa ibu nggak apa-apa lah ya, Bang. Lanjutnya, dia udah. Ini ku catat karena nggak bisa ku apakan. Apa ini lupa aku nih, oleh karena kejahatan kita. Tadi aku agak apa, sebentar dulu ya. Ulangi, dia diremukkan, sebentar ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ini nubuatan Yesaya untuk Mesias yang akan mati, yang akan tertikam, dan Yesus tertikam di kayu salib untuk memastikan kematiannya. Nggak apa-apa, silakan Bang Juma, nggak apa-apa, diketawain pun nggak apa-apa lah, silakan ya. Jadi satu lagi tentang itu, Eli tadi ada teman saya tadi, teman Kristen itu, kenapa Yesus minta tolong? Macam dia apa aja lemah kali dia minta tolong. Sebenarnya perkataan Eli lama sabatani itu, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu nubuatan daripada udah di Mazmur. Mazmur itu ada tadi tertulis itu. Kalau nggak salah saya itu dia, halo? 22:8. Mazmur 22 ya, Mazmur 22 ayat kalau nggak 16 atau ayat 16. Judulnya itu Eli lama sabatani, artinya Yesus menyatakan itu artinya adalah dia menggenapi nubuatan daripada Daud. Tetapi ingat, dan kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan napas atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya apa sebenarnya sudah selesai ini? Apa maksud Yesus menyatakan sudah selesai? Artinya sudah selesai semua, digenapi semua nubuatan tentang penyelamatan manusia. Sudah selesai tugas penyelamatan itu, bahwa bahwa kematiannya itu sudah menggenapi dan menyelamatkan manusia, sudah bersih manusia ini dari dosa, tapi dengan syarat yang beriman pada dia, pada kematiannya. Makanya pada saat Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dia dinyatakan membebaskan orang-orang yang terpenjara di kerajaan maut dan mengangkatnya ke surga. Sehingga pada saat dia turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit di antara orang mati, semua orang-orang mati terdahulu, termasuk si Abraham, Elia, dan semuanya, saya nggak tahu Elia, saya nggak katakan Elia ya, yang mati, Musa, Yosua, Yeremia, yang tertahan di dalam kerajaan maut di Firdaus, di bawah Firdausnya pun diangkat ke surga bersamaan dengan orang-orang beriman itu. Makanya dikatakan sudah selesai. Artinya sudah tergenapi semua nubuatan hukum Taurat. Terima kasih. Silakan Bang Juma. Jadi Kristen itu memang paling pandai ya, karena memang ada tunggu. Ada upaya dari abad 3 sebelum Masehi ya untuk mengoreksi, untuk menguliti kemudian terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Yahudi agar disesuaikan dengan konsep Roma Yunani
dan dicocokkan dengan nuansa dari isi dari perjanjian baru. Saya uji dan saya berikan pendalaman ini terhadap saudara. Ketika orang Kristen ini pandai-pandaian mengambil kitab Mazmur 22, mereka itu hanya mengambil data apa? Eli, Eli, lama sabaktani. Bang Juma, jangan mempermainkan ayat kitab orang lain, Bang Juma. Loh, jadilah kan orang-orang Yahudi itu bermazmur. Mereka bermazmur. Iya Bang, maksud gini Bang, kalau abang mendeklarasikan jadi guru Bang, jadilah teladan. Lama Gitu ya. sabaktani. Tapi ingat, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus meneruskan, kalau itu adalah Yesus. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 1. Eliku, aku berseru-seru pada siang hari, tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku berseru pada malam hari, tetapi tidak juga aku tenang. Emang Yesus sampai malam disalib? Jadi kalian itu cuma cocok-cocokan kitabnya orang. Yang sesuai dengan iman kalian itunya kalian pakai. Bang, Gak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Gak ada. Tunggu sabar dulu. Sebagaimana saya juga membiarkan Anda tadi berbohong, tolong izinkan saya untuk meluruskan kebohongan Anda. Ketika Anda sabar dulu. Sekarang dulu gini. Gini saudara, saya buktikan kebohongan Anda, boleh ya? Bang, saudara, ketika saya mengatakan saya akan buktikan kebohongan Anda, harusnya Anda bangga karena ini adalah jalan keselamatan buat saudara. Gitu, Bang. Oke, Anda mengatakan bahwa kematian Yesus di atas tiang salib itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya, betul? Betul. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Aduh Bang, jangan pertanyaan. Kutanya dulu. Yang paham kitab Yesaya Anda atau Yesus? Ya, kok jadi pertanyaanmu salah? Oh, harus gitu dong. Jawab dong. Yang paham, yang mengerti tentang kitab Yesaya, Yesus atau Anda? Jawab dong. Jawab dulu. Yang paham kitab Yesaya itu untuk dirinya, Anda atau Yesus? Jangan, pertanyaanmu salah, nggak bisa dijawab itu. Bukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih paham dari Yesus? Bang, jangan bermain dialektika. Enggak. Saya akan memberikan data bukti bahwa Yesus lebih paham. Bung, dengar. Kamu itu hanya pengikut orang Barat. Yesus yang punya kitab. Pertanyaan saya, yang paham tentang kitab Yesaya itu bahwa itu untuk Yesus atau Anda? Halo Bang, jangan buat gitu pertanyaan. Buatlah pertanyaan. Kenapa? Itu mencekik leher Anda rupanya. Itu mencekik leher Anda. Pertanyaan abang itu Anda dengan sesumbar mengambil kitab Yesaya 53 untuk Yesus katanya. Sesumbar itu namanya. Sedangkan Yesus tidak pernah. Pertanyaannya yang substansi, jangan dialektika. Ini sangat substansi. Kenapa? Karena Yesus nanti yang menerangkan. Itulah kalau otak tidak dipakai, terlalu banyak makan babi, otak nggak berfungsi. Pertanyaan saya, yang lebih paham tentang kitab Yesaya, saudara, aku tanya dulu. Oke, saya sederhanakan pertanyaannya. Karena saya tahu ini pertanyaan mencekik leher Anda. Saya sederhanakan. Aku paham betul. Pada hari Sabat di tempat kelahiran Yesus senantiasa masuk ke bait suci membaca kitab apa? Jawab. Kalau abang bertanya tentang yang tertulis kemarin itu di Alkitab itu, dia membuka kitab Yesaya, benar. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu. Yang di bawah tepuk tangan, yang di YouTube tepuk tangan. Bahwa Yesus, dengar dulu Bang, sabar kita gantian. Bahwa Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya dia senantiasa masuk ke dalam bait suci membaca kitab Yesaya, bukan kitabnya Paulus, bukan kitabnya Lukas, bukan kitabnya Yohanes, bukan kitabnya Markus. Ya iyalah Bang, orang. Oke. Ya iyalah Bang. Oke. Ya iyalah Bang. Oke. Saya lanjutkan. Enggak apa-apa. Berarti, dengar. Berarti Yesus paham tentang kitab Yesaya, betul? Ya sudah pasti, dia guru, dia paham betul itu. Oke. Kemudian
Kemudian Anda datang, kemudian mengusung penyaliban Yesus itu sudah ada dinubuatkan di dalam Yesaya 53. Dan Anda mengatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan. Betul? Ya. Maksudnya apa tadi? Tuhan sudah merencanakan menubuatkan pembunuhan terhadap Yesus. Betul? Ya dong. Yesaya 53 nubuat kan? Ya dong. Ya. Bagus. Ya. Itu nubuat. Berarti Yesaya 53 ini firman Tuhan kan? Firman Tuhan. Betul. Mari kita lihat, buktikan. Mari kita buktikan kebohongan gereja yang sudah 2000 tahun. Kita buktikan. Pelan-pelan, sabar. Saya buktikan. Tenangkan roh yang Paulus hantarkan ke Anda. Tenang dulu. Kenapa? Izinkan saya berbicara, boleh? Lanjut. Nah, sekarang kita lihat. Teman-temanku saksikan ya. Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Dalam Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Paham di sini enggak? Paham enggak sampai sini? Orang-orang apa yang mau abang sampaikan itu? Katamu tadi Yesaya 53. Katamu tadi Yesaya 53, Tuhan merencanakan membunuh Yesus. Betul? Mesias akan tertikam. Lanjutkan. Ulang. Jangan kau pakai jurus Paulus di sini. Tadi kau mengatakan bahwa Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk Yesus. Betul? Nubuatan merujuk pada nubuatan akan kematian Mesias dan Yesus adalah Mesias. Oke. Gak usah kau pelintir-pelintir kayak Paulus. Sekarang permasalahannya adalah dengar. Ketika orang-orang Yahudi dengar. Ketika orang Yahudi ingin mempraktekkan Yesaya 53, kenapa Yesus menuduhnya bahwa kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu? Tadi Yohanes berapa tadi abang bilang? Yohanes 8 nomor 37. Hayo, baca Bible. Biar kau sehat. Biar baca ayatnya Bang Juma ya. Silakan. Keturunan Abraham. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Yes. Ini, oke lanjut lagi aku ya. Tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Oke. Pertanyaan saya. Upaya membunuh Yesus itu untuk menggenapi nubuatan. Menurut kamu? Berarti kalau Yesaya 53 nubuat untuk Yesus, berarti upaya membunuh Yesus adalah upaya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 53. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang memperoleh firman di dalam dirinya karena dia ingin mengaplikasikan nubuatan tersebut agar tergenapi. Betul atau betul? Oh tidak, bukan begitu konsepnya ini Bang. Jangan salah paham. Kenapa tidak? Salah. Kenapa tidak? Ini namanya miskonsepsi terhadap penafsiran ayat. Nah, kenapa tidak? Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu nubuatan? Pembunuhan terhadap Yesus itu. Pertanyaannya, aku tanya dulu kau sekarang Juma, apakah orang Farisi, orang-orang ahli Taurat itu yang ingin membunuh Yesus itu motifnya adalah untuk melaksanakan nubuatan atau ada dua pilihan. Aku kasih kau pertanyaan. Atau apa? Atau karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Mana yang benarnya? Inilah yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu bukan nubuatan dari Yesaya 53. Jadi Anda membantahnya sendiri. Sebentar. Jadi tak apa-apa. Artinya orang-orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53. Orang Yahudi tidak pernah berpikir tentang Yesaya 53 dan Yesus pun tidak pernah menjadi, jangan ngomel, jangan kayak nenek lampir. Dan
Gantian Yesus dulu kita, sendiri gantian dulu, diam. Dan Yesus sendiri tidak pernah kemudian memberikan Gantian ruang lah, kepada udah. orang-orang sesamanya untuk melakukan penggenapan Yesaya 53 terhadap dirinya. Bahkan apa Yesus katakan apa endingnya di Yesaya di Yohanes 8 ini? Silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu bapaknya adalah Apa katanya? apa katanya? Apa katamu? Apa katanya? Apa katamu? Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu menurut Yesus bapaknya adalah Oh, ayat dari iblis lain menjadi bapamu itu maksudnya? Itu. Apa? Jadi Ada orang-orang yang ayat ingin itu? membunuh Yesus itu bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Jawab. Dengar. Biar Jawab, kuterangkan jawab. itu, biar kuterangkan. Ya, Jangan kau silakan. biar kuterangkan. Silakan. Oke, Jangan sampai ketabok bahwa- lagi ya. Yesus ingin dibunuh karena menganggap dirinya adalah Bapa. Jangan sampai ketabok. Berarti orang Yahudi tidak ngerti Yesaya 53. Gantian lah, kau tenang dulu. Sekarang silakan. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, bapaknya adalah iblis atau bapaknya adalah yang berfirman di Yesaya 53. Silakan. Oke, bahwa orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang-orang Farisi yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias atau anak Allah yang Maha Tinggi. Lalu mana nubuatan Yesaya 53? Mana Yesaya 53 ini mana? Bahkan dengar. Mana Yesaya 53 mana? Buktikan. Ternyata ini untuk yang kedua kalinya orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Karena apa tadi? Karena apa? Cuma gantian lah ngomongin. Karena apa? Orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus karena apa? Karena Yesus mengaku bahwa dia anak Allah. Berarti bukan karena Yesaya 53? Bukan. Lalu Yesaya 53 bukankah itu adalah pernyataan-pernyataan dengan bilur-bilurnya? Kok enggak seimbang dengan nubuatan ini? Kok justru kamu membantah kemudian dengan nubuatan yang kau karang-karang sendiri? Nubuatan yang dikarang-karang gereja kok justru membantah dirinya sendiri? Dengar. Ayo. Dengar. Jadi siapa yang hendak engkau tipu di sini? Karena mereka. Mereka kenapa? Mereka kenapa? Orang Farisi itu orang tidak Farisi percaya bahwa tidak mungkin Mesias lahir dari Nazaret. Lalu mana nubuatannya? Mana nubuatannya yang ingin digenapi mana? Bukankah orang Farisi itu adalah ahli kitab tanah? Dulu kawan. Kutanya dulu saudara, bukankah orang Farisi itu ahli kitab tanah? Pertanyaan esensinya cuma dengar. Saudara, bukankah orang Farisi itu di antara seluruh suku Bani Israel, di antara seluruh kemudian sekte di Israel, sekte yang paling paham tentang kitab tanah itu sekte apa? Kalau itu aku nggak bisa jawab. Kenapa? Jawab dong. Dengar, aku nggak berani menjawab yang di luar. Di antara seluruh sekte yang ada di Yerusalem, sekte yang paling paham tentang kitab Tanakh itu apa? Saduki? Yang Farisi? Yang mana? Taurat adalah orang Farisi cuma. Orang Farisi. Mana kemudian mereka memahami kitab Taurat ketika kemudian ingin membunuh Yesus berdasarkan dengan nubuatan tadi? Kitab Tanakh Yesaya mana buktikan? Buktikan sama saya. Aku bingung lihat pertanyaan mana apanya. Yang paham tentang kitab Tanakh itu ente Karisteng atau orang Farisi? Apanya? Yang paham tentang kitab Tanakh itu orang Farisi atau ente? Jadi maksudmu ini bahwa salah semua lah itu yang bukan salah. Yesus pun membantah. Orang Kristen mengusung kemudian penyaliban itu adalah keselamatan bagi orang Kristen. Tapi Yesus mengatakan apa? Kamu tidak memperoleh firman di dalammu. Firmanku tidak ada dalam dirimu sehingga kamu ingin membunuh aku. Kalau Yesaya ada di dalam diri orang Yahudi, barulah kemudian mereka ingin membunuh Yesus. Lalu kemudian Yesus pun tidak akan mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu.
Iblislah yang menjadi bapamu itu Karena? ditujukan bagi orang Farisi yang tidak percaya, yang tidak menerima Yesus. Maksudnya apa nih? Apa maksudmu? Lah, kamu mau menjelaskan apa? Kan kau bilang tadi iblis. Aku tanya dulu kau Iblis sekarang. menjadi bapak mereka karena mereka ingin membunuh Yesus. Dengar dulu, salah, bukan kayak gitu. Loh. Karena mereka dengarkan anak kecil, dengarkan. Ketika kau yang kemudian orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus, Yesus mengakui, "Jikalau aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari siapa? Dari siapa? Siapa yang membisikkan kemudian agar membunuh Yesus? Siapa? Yang Sekarang bernubuat? Yang bernubuat Yesaya. Bung. Yang iblislah yang menjadi bapamu itu ditujukan sama siapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Sama orang Kristen atau sama orang Farisi atau sama orang Kristen? Demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapaknya di sini? Siapa bapaknya? Satu problem belum dijelaskan, udah konekkan lagi. Enggak. Yesus mengatakan begini, apa yang kulihat dari Bapa. Dengar. Makanya dengar. Kalau ilmu masih minim, lebih baik banyak mendengar. Yesus berkata, apa yang kulihat dari Bapakku, itu yang aku katakan. Demikian juga kamu berbuat apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Oke? Nah, apa yang didengarkan oleh kemudian Yesus, itu yang dikatakan. Nah, orang-orang yang ingin membunuh Yesus juga mendengar sesuatu dari Bapaknya. Bapaknya yang ingin membunuh Yesus ini siapa? Inilah dia. Inilah dia. Apalah mau kau simpulkan situ? Nah, bapaknya Yesus tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Bapaknya orang yang ingin. Hah? Dari mana kau tahu? Bapak. Ini. Bapak tidak menginginkan kematian Yesus. Yes, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bacakan. Ya bacakan, kau yang baca lah. Masa kau punya kitab yang kau ambil dari agama Yahudi, kau sendiri nggak bisa Keluaran baca. 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Nah itu keinginan siapa itu? Keinginan siapa? Maksudnya keinginan siapa? Jangan membunuh orang yang benar. Keinginan siapa? Ayo. Kok jadi keinginan siapa? Kok jadi pura-pura bingung? Sekarang begini. Kok sekarang begini? Come on. Kau jangan bandingkan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini kehendak siapa? Ini kehendak siapa? Ini kehendak siapa? Maksudnya kematian siapa? Kematian Yesus? Kok kematian pula? Ini bapaknya Yesus berkehendak agar Yesus jangan dibunuh, betul? Enggak seperti itu, salah. Enggak seperti itu, salah. Karena tidak sesuai dengan keinginan gereja. Tidak begitu. Coba kau baca, kau yang baca. Kamu yang baca. Pemahamanmu yang salah tentang Kamu yang baca. Anak kecil, kau yang baca. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Kamu yang baca, silakan. Baca. Alkitab. Aku pegang Alkitab Perjanjian Baru. Bukakan aja di kamera itu. Enggak aku pegang Alkitab Perjanjian Baru. Aku bacakan, aku ajarkan samamu berarti. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah Yesus dan orang yang benar adalah Yesus tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang tidak bersalah. Betul? Jangan kau arahkan ke Yesus. Loh, lalu Yesus itu orang salah atau orang benar? Inilah kau. Inilah kau pengikut iblis. Kamu pengikut iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, sedangkan Tuhannya Yesus menginginkan jangan membunuh Yesus. Ayo. Ada ayat yang menyatakan dia yang tidak berdosa menjadi dihukum. Artinya dia tidak itu ajaran nenekmu Paulus. Itu ajaran di Korintus, nggak dipakai. Itulah yang Yesus katakan, engkau mau melakukan kehendak bapakmu iblis. Itu berbeda. Jangan kau pakai itu. Kalau Keluaran
23 jangan membunuh Yesus. Kalau suratnya Paulus bunuhlah Yesus. Beda. Makanya dengar. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sekarang atas keinginan siapa Yesus dibunuh? Tunggu dulu. Kepada siapa ditujukan? Bapak siapa iblis itu? Kepada siapa ditujukan? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus, termasuk kamu. Sekarang bro, dari awal nggak lu jawab pertanyaan. Saya ulang ya. Siapakah yang berkehendak ingin membunuh Yesus? A, kehendak Tuhan. B, kehendak iblis. Jawab. Tadi lo nggak dijawab-jawab. Silakan. Susah kali ya waktunya pakai akalnya ya banyak ya. Kenapa ya? Yes, karena mereka adalah anak-anak dari yang menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Siapa dia? Iblislah yang menjadi bapakmu. Tuh kata Yesus. Tadi Juma, aku dengar kau bilang Galatia 3 ayat 13. Kau ambil ini untuk membenarkan argumenmu. Tapi kenapa kau untuk menyadarkan kamu bahwa yang kau sembah itu adalah makhluk terkutuk. Sekarang aku tanya dulu kau. Galatia ini, surat Galatia ini kau pakai atau enggak ini? Itu suratnya Paulus bisikan makhluk yang datang kepadanya dengan mengatakan yang mati digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Betul atau betul? Sekarang kok betul atau betul? Jawab dulu, betul atau betul? Kau percaya? Betul atau betul? Jangan saya, kamu yang harus percaya. Itu bukan kitab saya. Itu semua ayat yang tertulis di Alkitab itu aku percaya. Oke, Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang kalian sembah itu adalah setan yang terkutuk. Khusus untuk Galatia ini kau percaya gitu? Loh, kitabmu mengatakan bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk. Quran saya juga mengatakan hal demikian. Bahkan di Al-Maidah ayat 33 yang disalib itu adalah orang yang membenci Tuhan pencipta langit dan bumi dan membenci Nabi Isa alaihissalam. Surat Galatia abang percaya, Korintus abang nggak percaya, Wahyu abang nggak percaya gitu. Loh, masalahnya yang menuliskan itu bukan Nabi, bukan Rasul. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang terkutuk. Al-Quran saya mengatakan yang disalib itu adalah orang yang membenci Nabi Isa dan membenci para rasul dan membenci pencipta langit dan bumi. Jadi surat yang nggak abang percaya, surat Galatia. Loh, kok jadi saya percaya? Hei saudara, saya tidak percaya. Kitabmu itu saya tidak percaya, Bung. Saya percaya Quran. Kalau abang nggak percaya, kenapa abang pakai jadi referensi? Karena saya sedang berdiskusi dengan pemegang kitab. Oke? Kitab Anda sendiri yang menampar Anda kiri kanan, bolak-balik atas bawah. Bang, kalau abang nggak percaya nggak boleh abang jadikan rujukan. Oh tidak bisa, nggak bisa kayak begitu. Tidak bisa kayak begitu. Ketika saya dengar saudara, ketika saya membuktikan sebuah kesesatan, maka alat untuk sabar dulu. Maka bukti untuk membuktikan kesesatan itu adalah materi-materi dari kesesatan itu sendiri. Untuk membuktikan sebuah uang itu adalah palsu, maka yang menjadi materi pembuktian adalah uang palsu itu sendiri. Kok jadi kacau pemikiran Anda? Jangan oleh karena Anda ketampar oleh Bible, justru Anda mengatakan pernyataan seperti itu memuakkan bagi orang yang mendengarkan. Paham tidak? Paham tidak? Sekarang Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan iblis yang menjadi bapak orang-orang ini? Karena orang ini ingin menyelamatkan Yesus atau orang ini ingin membunuh Yesus? Jawab. Menanglah kau bang. Aku bukan cari menang. Bukan masalah menang atau tidaknya. Saya di ujung nanti ingin mengatakan, wahai saudaraku, berterima kasihlah kepada iblis yang sangat berjasa menghapuskan dosa kalian dengan cara mendoktrin kalian mengimani yang mati terkutuk di salib itu adalah untuk nebus dosa-dosa kalian. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Anda harus berterima kasih kepada iblis. Kabur dia. Nggak ada yang kick ya, kabur sendiri dia. Pusing kepalanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah.
Adakah kopi? Ada, campur masako ada. Bang Goto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini loh, Bang Juma, sebentar loh Kak. Bang Juma jangan pakai kitab itu, kalau kau pakai itu berarti kau percaya. Artinya Bang Juma disuruh ngarang gitu. Gimana sih? Silakan, mungkin ada materi. Silakan Bang Goto. Ya, yang berkaitan dengan sejarah yang ada kaitannya dengan materi ini. Silakan Bang, silakan. Ya, jadi berkali-kali sebenarnya hal ini sudah kita jelaskan ya, bahwa kenapa orang-orang Yahudi sampai sekarang tidak pernah percaya dengan Kristen. Kenapa seperti itu? Karena dari 613 hukum mereka tidak ada satupun yang mengarah tentang Mesias asli yang disalib di kayu salib itu. Kan jelas sekali sebenarnya. Betul, seorang yang tergantung di kayu salib itu menggenapi nubuatan. Betul sekali, tapi pertanyaannya, dia menggenapi nubuatan untuk Mesias asli atau Mesias palsu? Seandainya dia menggenapi nubuatan untuk Mesias asli, tentu orang Yahudi sudah pada Kristen semua. Tapi kita lihat fakta realitanya. Bahkan di sana itu hanya 2% saja Kristen. Kalau mereka khotbah depan Yahudi, diludahi, ditendang, makan dipukul. Kenapa? Karena menurut Yahudi, Kristen itu sudah menghancurkan ajaran mereka. Kan sudah jelas. Sudah jelaskan ini tadi. Di Yohanes 19 ya, ayat 28, 29, 30. Di situ ada tertulis aku haus ya, dan sudah selesai. Sebenarnya ini kan sudah menggenapi nubuatan di Yeremia 23:15, Mazmur 69 ayat 21. Jangan bawa Yesaya 53, Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, apalagi Yesaya 9. Kan begitu. Hanya mereka ini saya lihat begini, mereka belajar ontologi Bible tanpa memperhatikan dari sisi epistemologi itu. Jadi mereka mengambil kesimpulan bahwa yang tercatat dalam Bible ya itulah yang harus mereka percaya. Padahal ini kan Bible sejarahnya kan bukan tulisan Yesus itu, bukan tulisan murid-murid, bahkan Paulus sendiri justru dibuat oleh seorang yang bernama Eusebius di abad keempat itu ya. Makanya kodeks paling tertua dari kodeks Bible itu kan Vatikanus dengan Sinaiticus. Kan seperti itu. Sementara Bible yang langsung bersinggungan dengan Isa Yesus itu ditolak semua, bahkan bumi hanguskan dari tahun 284 ya oleh Kaisar Diocletianus itu. Ini yang mereka tidak pelajari. Ya, satu contoh saja Lukas 24 ayat 46. Ini kan ayat hoax ini. Ayat pembodohan hanya untuk memperkuat teori penyaliban itu. Sekarang pertanyaannya, ketika Yesus berkata di Matius pasal 4 ayat 8, ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu ada jelas tertulis di Ulangan 6 ayat 16. Tapi ketika Yesus berkata, ada tertulis Mesias harus menderita gitu. Mati lalu bangkit. Di mana dia tertulis? Seandainya ini Lukas 24 ayat 46 ada tertulis dalam perjanjian lama atau 613 hukum Yahudi, tentu orang Yahudi sudah percaya sama Kristen. Tapi kenyataannya tidak ada. Dari Kejadian sampai Maliaki ini Ulangan 2 Lukas 24 ayat 46 ini. Berarti ayat ini ayat hoax, dibuat-buat untuk memperkuat teori penyaliban. Kan begitu ya. Mereka ini sudah kehilangan akal sehat, sudah kehilangan rasionalisme ya. Di mana rasionalisme itu akal menjadi alat pengetes ilmu pengetahuan itu. Makanya ketika kita berbicara banyak tentang sumber ilmu pengetahuan itu, sumber Bible itu, mereka tidak mampu lagi menyanggah itu. Nah, seperti itu. Sementara sejarah, ilmu historis sudah membuktikan bahwa tidak satupun ada nubuatan dalam kitab Tanakh bahwa Mesias asli yang dipalsu, yang disalib, yang ada Mesias palsu yang disalib. Karena sudah Bang Suma sudah jelaskan berkali-kali ya, Ulangan 27, 25 itu, Ulangan 21, 23. Itu coba buka kembali itu Yohanes 19 28 29 30. Baru bandingkan dengan Yeremia 23 15, Mazmur 29 ayat 21, Mazmur 69 ayat 21. Kan jelas sih. Memang orang yang tergantung di kayu salib di atas menggenapi Mazmur 69 21 itu selesai sudah. Makanya dikatakan sudah selesai. Orang yang tergantung di kayu salib itu adalah nabi palsu. Itu yang sudah menggenapi Mazmur 69 21 itu. Kan jelas. Itu tidak ada yang meleset itu dari penggenapan nubuatan tersebut. Mengingat dalam perjanjian lama itu ya
ada 1239 nubuat yang harus digenapi. Salah satunya Mazmur 6921. Sekarang pertanyaannya, sudahkah digenapi Mazmur 6921? Ternyata sudah digenapi di atas kayu salib. Kan seperti itu. Makanya salah satu profesor yang menulis buku itu Pagan Christ itu katakan bahwa Kristen itu sebenarnya ajaran pagan karena Romawi memaksa memasukkan sudah mengasimilasi paksa budaya Kristen, memasukkan budaya mereka ke Kristen, dan ini ada jelas tertulis dalam sejarah, rentetan sejarahnya ini. Itu jelas sekali itu. Makanya orang-orang yang mencoba memprotes Romawi itu semuanya mati dibunuh. Bahkan orang-orang yang mencoba merubah Bible Yunani berbahasa teks original itu ke bahasa Inggris, bahasa Hungaria dan lain-lain, semuanya mati kan, dibunuh sama Romawi. Nah, seperti itu. Hanya mereka tidak pelajari ini. Seandainya mereka pelajari sejarah ilmu histori itu, saya yakin mereka banyak yang sadar. Gitu. Makanya banyak Kristen tuh masuk Islam ya. Teman-teman kita yang mualaf itu yang dari Kristen itu karena mereka mempelajari secara epistemologi itu. Sementara teman-teman Kristen baru pada tahap ontologi dari Bible itu sendiri. Mereka tidak mau tahu sebenarnya kenapa, karena mereka sudah teracuni amanat agung itu, kan begitu. Jadi teman-teman Kristen tolong pelajari sejarah Bible Anda, budaya Kristen Anda tuh. Bahkan Natal, kalau kita lihat Natal tidak ada hubungannya dengan bulan Kislev. Bulan Kislev itu tradisi Yahudi. Yang tetapkan Natal itu Kaisar Julius tahun 340. Pertama kali dirayakan tahun 336. Tidak ada hubungannya orang Romawi dengan Yahudi. Mereka saling berlawanan. Bahkan Yahudi sudah 3 kali melakukan pemberontakan terhadap Romawi ya. Tahun 6673 itu. Terus tahun 111 115 dilanjut lagi Simon Barkoba ya, itu 135 sorry itu. Jadi tidak ada hubungannya tradisi-tradisi Kristen sekarang dengan Yahudi. Itu kalau ada hubungannya ya, tradisi Kristen dengan tradisi Yahudi, otomatis Yahudi maunya sembahyang ke gereja, bukan maunya sembahyang ke masjid. Coba tanya Om Yahudi, kalau tidak ada sinagoge mau sembahyang di mana? Gereja apa di masjid? Mereka milih masjid karena menurut mereka kami dengan orang Islam itu sepupu, masih ada turunan dari Abraham. Sementara Kristen dari mana? Tidak ada perjanjian yang didapat oleh Kristen, oleh Romawi. Sementara Kristen sekarang itu kan turunan Romawi, bukan turunan Isa. Isa tidak pernah mengajar Kristen. Yang ada kan Paulus di Kisah Rasul 11:26 itu. Kan begitu, itu pun Kristen abad pertama selesai. Tidak ada yang bertahan sampai pembantaian Diocletianus itu. Tidak ada. Coba belajar sejarahnya itu Diocletianus ya. Coba cari literasinya silakan. Di situ semua kitab-kitab suci Kristen yang dari abad ke-1, baik itu sinoptik maupun gnostik yang lain, mulai dari Injil Maria, Filipus, Barnabas dan yang lain, semua itu sengaja dibumi hanguskan itu sama pemerintahan Romawi, lalu mengganti dengan perjanjian baru yang baru atas suruhan Kaisar Konstantin. Itu kan tadinya 50 kitab, itu dipecah-pecah tinggal 1 dibukukan itu. Jadi manuskrip yang tersisa dari abad ke-1 itu dikumpulkan sama Eusebius, baru dirangkum menjadi 1. Kan seperti itu. Jadi yang tidak cocok dengan budaya Romawi dia buang, dia tidak kasih masuk itu. Yang cocok dengan budaya Romawi dia kasih masuk. Begitu kerjanya penulis Bible itu, perjanjian baru itu. Begitu kira-kira. Ya mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut, mungkin Guru Dasuma, silakan. Ya silakan dilanjut, itu sedikit dari saya. Terima kasih, Masya Allah, teman-teman sekalian, ilmu yang sangat bermanfaat ya, wawasan yang begitu bagus terkait dengan sejarah kekristenan khususnya. Mungkin dari teman-teman host masih monitor atau hostnya sudah turun ini? Dinda Ardiansa, Bang Handi, Dinda Tahta, Otak Cerdas,
Ada yang ingin memberikan masukan atau ilmu, silakan. Iya, assalamualaikum, Bang Juma, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya pun dulunya ya terdoktrin ya. Saya mantan Kristen, Bang, yang akhirnya ya mengikuti ajaran Yesus. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, karena apa? Ya saya lah ya, saya ini karena terdoktrin kan dari keluarga gitu. Jadi setelah dewasa, ya saya kecil SD di Metodis, bahkan saya kuliah di kampus Kristen ternama ya. Saya nggak usah sebutkan namanya. Dan saya setelah dewasa, saya mempelajari Bible. Kenapa dikatakan Tuhan tapi mati disalib gitu. Karena seharusnya kalau Tuhan itu dikatakan untuk menebus dosa atau karena iba atau kasihan ya dengan umatnya, katanya sesuai dengan Yohanes 3:16, seharusnya tinggal simsalabim aja, Gunda, gitu kan, logikanya gitu. Benar logika sekali. gitu. Ngapain mesti Tuhan pula yang menggantung dirinya dikatakan menebus? Faktanya juga di Bible kita baca, Yesus itu dari awal sudah diintip, gitu kan. Tipu muslihat untuk menangkap Yesus, gitu. Ada ayatnya itu kan. Kira-kira kurang lebih begitu. Terus selanjutnya akhirnya dikatakan ditangkap, gitu. Jadi bukan kemudian dikatakan untuk menebus dosa. Itu juga memang dia udah mau rencana dibunuh dari awal. Dan akhirnya dibunuh secara itu di Bible. Nah, anehnya lagi, agak membingungkan kita kalau dikatakan dia itu Tuhan atau anak Tuhan sekalipun, padahal kalau dikatakan anak Tuhan atau Tuhan sekalipun, seharusnya dia bisa selamat. Kenapa dia tidak diselamatkan? Ini kan suatu cacat logika ya, yang tidak masuk akal menurut saya. Sehingga banyak kali sekelumit ya, Gunda, tentang cerita ini di Bible tentang dikatakan Tuhan seorang Yesus ini, tapi Tuhannya akhirnya jelas tidak maha kuasa kalau dikatakan Tuhan. Gitu, Gunda. Jadi inilah hal-hal yang membuat saya bingung gitu kan, sehingga saya mencari kebenaran. Sementara juga Yesus katakan ya, dia punya Tuhan gitu, sesuai dengan Matius 11:25. Aku berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu. Banyak lagi hal-hal ini ya. Dia mengatakan dia itu berbeda dengan Tuhannya begitu. Ya dia punya Tuhan, dikatakan Bapak itu istilahnya kan. Mungkin itu alegorisnya. Makanya saya bingung ya, sampai sekarang kok masih banyak teman-teman kita di kekristenan kok nggak mencerna hal ini gitu, nggak mencerna kata-kata ini, isi-isi ayat ini gitu. Nah, jadi itulah ya hal-hal yang saya pelajari sehingga saya akhirnya tidak percaya dengan doktrin selama ini, karena artinya doktrin saya terima selama ini menabrak isi Bible itu sendiri. Makanya saya selalu diskusi, saya akan katakan demikian. Doktrin yang diterima teman-teman Kristen itu jelas sekali ya, menabrak isi Bibelnya. Satu hal lagi juga dikatakan di Bible Tuhan, kata Tuhan di Perjanjian Lama Keluaran 33:20, manusia jangan coba-coba ingin melihat aku, kata Tuhan itu kan, ketika Musa ingin kali melihat wajah Tuhan di Gunung Sinai itu. Mati kalian, kata Tuhan. Juga dipertegas lagi oleh Yesus di Yohanes 5:37, suara Bapa pun tidak kamu dengar, tidak bisa kamu dengar ya. Apalagi melihat wajahnya. Jadi artinya Perjanjian Lama juga menegaskan memang Tuhan itu gak bisa dilihat. Bahkan juga di Perjanjian Baru, bahkan juga ada ayat
lainnya mengatakan di 1 Timotius 6:16 sama 1 Timotius 7:17. Saya hafal-hafal semua yang sangat apa ini? Tuhan itu esa kekal, nggak nampak, nggak mati gitu. Nah, sementara seorang Yesus yang dikatakan Tuhan, yang dituhankan, itu mati. Itu dia nampak. Jadi ini juga hal-hal yang melawan isi Bible, doktrin itu. Jadi itulah Gunda. Ya, semoga teman-teman Kristenku ya, saya juga mantan Kristen, saya dulu saya Protestan dulunya, HKBP ya. Saya orang Batak ya, Andi Silitonga ya. Akhirnya saya tidak percaya semua ini. Jadi apalagi saat ini sekarang ini makin saya pelajari ikut diskusi-diskusi dia Gunda. Ternyata literasi-literasi yang saya temukan cukup banyak sekali, tapi mungkin gak etis saya sebutkan di sini. Belum lagi katanya sejarah Biblos itu adalah sejarah kota-kota dewa, bahkan ada cerita dari kekristenan sendiri ya. Ternyata konsep ketuhanan Yesus ini ya terkesan, saya buat terkesan lah Gunda ya, diadopsi, artinya dari ajaran Dewa Mitra. Nah, ini datang dari kekristenan sendiri ya, artinya ada juga kekristenan yang jujur membuka cerita ini. Waduh, ini luar biasa benar. Jadi itulah Garuda dari saya, sekilas saja. Semoga teman-teman Kristenku ya banyak yang sadar ya, karena ternyata doktrin yang seperti saya terima selama ini kontradiksi dengan isi Bible itu sendiri sebenarnya. Itu ya Gunda sementara. Terima kasih. Oke, mungkin saya tambah sedikit dulu ya, saya menjawab beberapa. Silakan, Masya Allah. Begini. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Bang, referensi apa lagi yang kita bisa lihat, kita bisa ambil ya, untuk membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya bilang begini, coba Anda beli buku karangan Prof. Elizabeth Clara Prophet ya. Judulnya itu The Lost Years ya, Evidence Documentary of Jesus. Jadi buku ini penerusan buku dari karangan Nicholas Notovic, Unknown Life of Jesus, di mana buku ini bercerita tentang tahun-tahun kehilangan Yesus ya dalam Bible. Nah, silakan ya teman-teman Kristen yang nonton. Jadi saya ulang, bukunya The Lost Years ya, Evidence Documentary of Jesus, karya Elizabeth Clara Prophet. Jadi tolong dibeli ya. Ada terjemahan bahasa Indonesia. Jadi di sini membuktikan dengan jelas bahwa sosok Yesus itu jauh sekali dikatakan bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Yesus itu pernah berguru sama dari lama pendeta-pendeta Buddha. Orang yang lagi ngomongnya. Jadi di sini di kisah ini membuktikan bahwa tidak mungkin seorang yang dikatakan pencipta langit dan bumi justru berguru kepada pendeta Buddha ya, yang sama sekali tidak pernah membahas tentang ketuhanan. Itu kan seperti itu. Kalau Anda tilik ajaran Buddha itu tidak pernah membahas ketuhanan. Yang dia bahas itu adalah perilaku. Kan seperti itu. Ini jelas sekali di sini diceritakan kenapa Yesus sampai ke biara Hemis ya, India ya, berguru kepada pendeta Buddha. Kenapa Yesus sampai ke Pakistan, sampai ke Nepal. Bahkan pernah dikatakan beliau itu sempat berguru kitab Weda ya di Pakistan, lalu melanggar aturan Brahmana di sana ya, pendeta Brahmana. Karena menurut pendeta Brahma itu kitab Weda tidak bisa sembarang dibacakan kepada kaum Waisak itu ya, kepada kasta ya, kasta Sudra dan Waisak, tidak boleh ya, tidak boleh sembarang ya. Nah, nanti pada waktu acara-acara ritual keagamaan Hindu itu akhirnya mereka berseberangan, lalu Yesus lari ke Nepal. Jadi di sini cerita-cerita ini menegaskan bahwa memang Yesus terlalu jauh kalau dikatakan Tuhan pencipta langit dan bumi.
Bahkan ketika beliau berangkat ke Biara Hemis ya, Biara Hemis itu di India ya, silakan ya. Sekarang di sana jadi wisata ya, jadi objek wisata bagi para teolog. Di dalam Al-Quran Muhammad menyembah Yesus, Bang. Menyiarkan Yesus. Nah, saya kan sudah bilang sama Anda. Saya debat di rumah ini dengan pendeta siapa tuh? Bang Arif Joseph ya. Saya katakan begini. Satu-satunya, sabar. Di dalam Quran dikatakan Muhammad menyiarkan Islam itu menyiarkan Isa. Tunggu, sabar, saya jelaskan Bang. Oke, saya jelaskan dulu kenapa. Ya, saya katakan begini sama Pak Joseph ya. Satu-satunya kitab yang pernah tertulis di dunia ya, atau kitab suci di dunia itu yang memuliakan Isa itu adalah Al-Quran. Kenapa seperti itu? Kenapa saya katakan seperti itu? Tentu ada dasarnya. Kan seperti itu Bang ya. Muhammad menuhankan Isa. Sabar, Muhammad tidak pernah menuhankan Isa. Sabar ya. Ada datanya. Ada datanya. Tunggu nanti sebentar saya kasih Anda ayatnya dalam 58 Al-Furqan 6 dan 7. Tidak 124. Saya jelaskan ya. Jadi satu-satunya agama ya yang sangat memuliakan Isa itu adalah Islam, dengan mengatakan semua doanya itu terjawab. Ya, semua doa Isa terjawab. Kristen itu sangat merendahkan Isa dengan mengatakan doanya ada yang tidak dijawab. Padahal Isa sendiri berkata, jika engkau meminta dalam namaku, maka Bapakku akan mengabulkannya. Kan seperti itu. Apalagi kalau Isa sendiri yang berdoa ya. Di Ibrani 5 ayat 7 sudah jelas bahwa Bapa Allah yang Tuhan yang Yesus sembuh itu menyelamatkannya dari kematian. Ini selaras sejalan dengan Al-Quran, di mana Al-Quran berkata bahwa Isa itu orang yang paling diberkahi dimanapun dia berada. Ya, Maryam 30:31 ya. Islam sangat meyakini ya bahwa Isa itu adalah sosok yang paling dikasihi oleh Allah. Sementara Kristen justru merendahkan Isa serendah mungkin. Bahkan sama dengan binatang, dengan menggeser makna anak manusia menjadi anak domba, dengan mengatakan Yesus terkutuk, dengan mengatakan bahwa Yesus doanya tidak dijawab, dengan meyakini Yesus Isa tergantung di kayu salib. Dengan demikian Kristen menjawab bahwa doa Yesus tidak terjawab dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Benar Bang, Galatia 3 itu dibaca dengan benar. Kenapa dia mati? Sabar Bang, saya jelaskan. Anda bilang penjelasanmu itu melenceng Bang. Melenceng. Sabar. Bagaimana? Sabar, saya belum selesai Abang bantah. Sabar ya. Melenceng. Sabar. Obatnya udah habis ini. Ingat dulu ya. Anda bilang Muhammad mengakui Yesus Tuhan, sementara dalam surat Al-Maidah ya, ayat yang ke-72 jelas sekali di situ ya. Silakan dibuka ya. Ayat 72 itu yang menyatakan. Sabar. Menyatakan itu bukan orang kafir, yang menolak, yang mengingkari itu. PWG obatnya udah habis DG. Ya, di situ dikatakan ya. Di situ dikatakan. Telah kafirlah. PWG obatnya udah habis. Kami ini mantan Kristen PWG. Rasul. PWG kami ini orang yang membawa hal yang sama. Minut dulu Bang. Artinya kalau bahasa Quran artinya langsung ya. Ya langsung. Sungguh ya, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Barang siapa yang mempersekutukan ya segala sesuatu itu dengan Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Dan tiada orang pun penolong bagi orang-orang salim. Jadi di Al-Maidah ini sabar dulu Bang, saya belum selesai bicara. Mute dulu host. Dalam Al-Maidah 72 ini, di sini ada dua esensi. Yang pertama kafir, yang kedua solim. Ya, yang ada itu ada dua. Jadi yang kafir yang mengingkari. Sabar dulu Bang, saya belum selesai bicara. Dipotong-potong. Al-Quran menegaskan ya bahwa jika saya mute dulu parah nih, nggak bisa orang turunkan itu obatnya. Maaf bro, udah habis obatnya itu. Nanti kita bilang. Jadi di situ Allah berkata bahwa jika kita meyakini Allah, Yesus Isa Al-Masih itu Allah, kita bukan hanya kafir tapi salim. Jelas sekali itu. Bukan hanya kafir tapi zolim. Bahkan kita dihadiahkan neraka, kita diharamkan surga ketika kita mengakui bahwa Isa adalah Tuhan itu sendiri atau Allah itu sendiri. Kita diharamkan ya
masuk surga, kita dihadiahkan neraka. Jelas ajaran Islam. Tidak seperti ajaran kalian. Islam sejalan dengan seluruh ilmu pengetahuan. Anda mau uji dari ilmu histori sampai ilmu eskatologi, dia akan tetap sejalan. Anda mau uji dari referensi kitab Tanakh, kitab Torah, dia sejalan. Tapi coba lihat Bible. Bible itu berbanding terbalik. Apanya yang sejalan dengan kitab Torah? Kalau sejalan, Yahudi sudah percaya kepada Anda. Fakta realitanya Yahudi lebih milih sembahyang di masjid daripada sembahyang gereja. Haram bagi mereka masuk gereja. Seperti itu fakta realitanya. Anda tidak mau lihat itu. Anda memaksakan keyakinan Anda dari doktrin dan dogma, sementara Anda tidak mau belajar sejarah. Itu yang membuat saya, Anda punya apa? Anda punya keyakinan itu, Anda tidak pernah tes dengan baik, Anda tidak pernah menguji dengan baik. Itu. Anda hanya berpadanan pada doktrin dan dogma dari gereja. Kan seperti itu. Menurut saya reasoning Anda buruk, pendaran Anda buruk sama sekali. Itu. Kita kaji saja secara epistemologi, Anda sudah bisa membantah, apalagi kalau lari ke aksiologi, ancur-ancur Anda. Kalau Anda mau kaji secara aksiologi, ya teman-teman Kristen ya, Anda beli bukunya Hughes von Weil, peraih Nobel tahun 1959. Silakan Anda beli itu. Ya, ada 30 buku karangan beliau ya yang mengatakan bahwa Bible banyak sekali ayat palsu dalam Bible. Ya. Apalagi kalau abang baca kisah Robert Feng ya dengan 74 profesor perjanjian baru ya. Hanya sisa 18% yang mereka katakan itu. Tapi beli dulu bukunya bang, beli dulu ya. Ya silakan abang cari ya. Judulnya itu History Bible The New Testament ya, karya Hughes von Weil. 30 bukunya itu rata-rata bercerita bahwa Bible itu karangan manusia. Silakan dibeli bang. Ya, jangan abang asumsi-asumsi biar buku-buku karangan profesor Anda sendiri Anda tidak pernah beli. Anda beli bukunya Peter Wiener, Anda beli bukunya Robert Lamb, Anda beli bukunya Hedrick Quid, Anda beli bukunya Barbara Tering. Anda baca semua itu. Jangan doktrin dan dogma saja yang turun kepada Anda ikuti. Anak SD pun bisa kalau cuma doktrin dogma, tapi tidak pakai akal sehat ya. Islam mengajar ya. Islam mengajar beriman berakal dulu. Jadi berakal dulu baru beriman. Anda sebaliknya, beriman dulu baru berakal. Kan seperti itu. Makanya kalian sudah kehilangan akal sehat. Ya, sampai kalian berkata bahwa Muhammad menuhankan Yesus. Dari mana cerita Muhammad menuhankan Yesus? Tidak ada. Saya baca Al-Quran, walaupun saya tidak hafal semua, saya baca, tidak ada. Seperti itu. Isa hanya dikatakan jalan lurus ya. Betul bisa jalan lurus. Pertanyaannya siapa yang ikut? Isa, Anda atau kami Islam? Ternyata kita uji secara epistemologi yang mengikuti Isa itu Islam, bukan kalian. Dan sekian banyak perintah Isa, hanya satu yang kalian jalankan, baptisan itu pun baptisan juga diprotes bahwa itu ayat palsu yang masuk ke dalam Bible. Matius 28, 19, 20 itu. Karena endingnya cuma sampai ayat 15. Kalau betul itu berarti tidak ada perintah Isa yang kalian jalankan. Itu. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin lanjut dulu. Guru Dasoma, silakan. Itu, silakan. Iya, silakan guru-guru yang lain. Jadi si IWG tadi saudaraku ya, itu aku aneh nih ya, dengan manusia itu. Udah begitu lama dia ngikuti perdiskusian di TikTok, tapi narasinya kabur semua. Iya, kami ini mantan Kristen IWG ya. Saya bukan Kristen kaleng-kaleng dulu ya. Saya dulu aktif di gereja ya. Saya juga anggota Napo Sebulung ya. Ini data saya asli masih ada semua nih ya. Anggota jemaat AKBP asli semua nih, kalau nggak percaya ya. Ya. Nah, CD saya masih ada ya. Baptisan saya masih ada semua, lengkap semua. Saya selalu perlihatkan karena banyak orang yang ragu. Nggak pernah, bohong tuh. Saya buktikan, ternyata data saya masih ada, tersimpan. Jadi kami nggak orang bodoh ya, mualaf begitu saja. Kami belajar dulu literasinya. Dan sepertinya bukan kami ya, kami aja. Kalau Anda cermat membaca isi Bible itu, Anda akan temukan banyak sekali ayat-ayat yang saling kontradiksi. Salah satu contoh misalnya tentang silsilah Yesus ya, yang ada dihilangkan. Ya. Yoyakim itu siapa dihilangkan di Matius
Selanjutnya tentang penyaliban Yesus. Keempat kitab Bible yang dikanom itu berbeda tentang waktu penyaliban Yesus, tentang perjumpaan Yesus dengan Maria. Tentang juga ayat lainnya, misalnya di Tawarik dengan raja-raja itu. Di satu ayat dikatakan Tuhan membela bangsa Israel untuk itu kurang lebih gitu ya. Di ayat lainnya dikatakan setan. Banyak lagi ayat-ayat yang saling kontradiksi yang bisa buktikan, saudara. Bagaimana mungkin kemudian itu dikatakan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu seharusnya tidak boleh dong terjadi kontradiksi. Ya? Belum lagi kita tidak yakini siapa itu Lukas, siapa itu Yohanes. Dan itu, kenapa kitab-kitab Injil-Injil lain yang dikatakan itu adalah murid Yesus, seperti Yakobus, Injil Yakobus ternyata ada, Injil Yudas juga ada, Injil Filipus, ya, Injil Barnabas. Saya punya Injil Barnabas ini. Di sini jelas dikatakan Yudas yang disalib di Injil Barnabas ini. Terserah kalian kalau kalian mau tolak, tetapi faktanya Barnabas itu adalah salah satu murid Yesus yang ke-70. Dan banyak lagi ya. Kenapa Injil-Injil yang itu adalah murid Yesus langsung tidak dikanom? Ini kan pertanyaan besar ya, harus kita bongkar seharusnya. Kenapa yang Lukas, Yohanes, Matius dan lain sebagainya dan yang lain itu, bahkan juga surat-surat 14 Paulus yang seharusnya itu adalah surat pribadi ketika dia di penjara selama 5 tahun kalau nggak salah ya, itu dia menulis surat kepada jemaatnya di 14 jemaat di Roma, Kolose, Tesalonika, Filipus, Galatia, Efesus dan sebagainya itu surat pribadi. Makanya bahasanya aku. Terkadang Paulus, bahkan juga kontradiksi, saudara. Termasuk juga tentang yang dia mengaku ketemu Yesus. Ya. Di mana dia, lupa saya. Itulah ya. Nah, itu juga kontradiksi. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dia mengatakan dia bersama mereka itu ya kan teman-temannya katanya mendengar, teman-temannya mendengar suara yang berbicara itu tapi tidak melihat yang berbicara. Sementara di Kisah Para Rasul 22-nya melihat suara yang berbicara tapi tidak mendengar suaranya. Yang anehnya lagi di Kisah Para Rasul 26 ayat 14-nya hanya Paulus yang mendengar dan melihat. Inilah suatu kuasa Tuhan kalau ada cerna itu. Bayangkan di satu ayat yang bernama KPR Kisah Para Rasul saja terjadi 3 kontradiksi. Masih ada percaya dengan tulisan Paulus. Terkadang dia katakan Allah bodoh di 1 Korintus 1:25. Saya masih hafal ya. Dia juga mengaku licik. Di Roma 3:7 dia mengaku bukan berdasarkan firman Tuhan dan sebagainya. Banyak sekali ayat ini, ya, ayat-ayat yang kontradiksi dilakukan dia di situ. Tetapi kalian tetap imani dia sebagai rasul. Siapa yang mau memberi dia mandat sebagai rasul? Siapa dia bisa mengubah-ubah tulisan-tulisan Tuhan, perintah-perintah Tuhan? Padahal Yesus ya, seorang yang taat hukum Taurat. Di Matius 3:16-17 perikopnya saja sudah Yesus dan hukum Taurat. Dan Yesus berkata, tidak satu iota pun hukum Taurat berlalu daripadaku, walau langit akan runtuh. Tidak satu titik pun ditiadakan. Sudah jelas itu. Jelas tegas. Lalu kemudian Paulus menghapus dengan di Efesus 2:15 kalau salah. Dengan matinya ini kita terbebas dari hukum Taurat. Bahkan kalau kalian cerna lagi di Kisah Para Rasul selanjutnya dikatakan Paulus itu akhirnya mati tergantung dengan disalib terbalik karena orang-orang Yahudi akhirnya menentang dia dan meminta dia dipenjara, akhirnya dihukum mati dengan digantung. Masih kalian percaya dengan Paulus? Padahal Yesus sudah mewanti-wanti ya di Matius 7:15 kalau nggak salah hal-hal nabi palsu. Nabi palsu itu jangan kalian kira-kira, jangan kalian paksakan kepada Nabi Muhammad, tidak sejaman. Kenapa di situ dikatakan waspada terhadap nabi palsu dan yang datang kepadamu, yang datang kepada Yesus itu siapa? Murid Yesus siapa? Karena kata Yesus waktu itu kepada muridnya dia bicara. Yang mendatangi murid Yesus itu adalah Paulus, itu datanya ada. Nabi Muhammad udah jauh zamannya. Terus di Antikristus itu siapa? Anda baca Antikristus itu di 2 Yohanes 1:7
Antikristus adalah orang yang mengatakan Yesus Tuhan. Padahal dia itu dikatakan Yesus datang ke bumi sebagai manusia, bukan Tuhan. Yang tidak mengakui sebagai manusia justru itu kalian itu penyesat dan antikristus. Selanjutnya di 1 Yohanes 2, 18, 19. Ya, saya apa-apa tuh yang penting tuh ya. Antikristus ada di internal kalian sendiri. Baca. Inti poin itu adalah mereka ada di antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. 1 Yohanes ya tadi apa ya? 1 Yohanes 2, 18 sampai 19. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh, ya, terhadap kita katanya. Itu internal kalian antikristus itu. Jangan kalian paksakan di luar kalian, di internal kalian. Camkan ayat itu, ya. Sadarlah saudaraku, ini mau kiamat karena ratusan ayat di bibirmu disuruh bertobat, bukan ditebus. Ngadi-ngadi klaim berdosa, klaim berbuat dosa. Hah? Tuhan yang jadi korban, yang ditumbalkan, disalib, kan aneh itu. Aneh saudaraku ya. Karena ratusan ayat disuruh tobat. Matius 3:2, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kisah Para Rasul 3:19. Sadarlah dan bertobatlah agar dosa-dosamu diampuni. Selanjutnya yang saya baca lagi yang penting itu ya, Yul 2:12. Sadarlah, ya, berpaling kepadaku dengan menangis dan mengeduh dan berpuasa. Bayangkanlah, bibirmu banyak kali ayat disuruh puasa, tapi kalian tidak laksanakan. Nah, ternyata saya buka data, Yesus sendiri seorang yang menjalankan kehidupan seperti seorang muslim, ya. Dia berpuasa, dia bersunat, selanjutnya dia berpuasa, bersunat, masuk rumah ibadah buka alas kaki, membasuh muka, wajah dan sebagainya. Bahkan dia rukuk sujud sampai muka ke tanah. Itu di Matius 26 ayat 39, ya. Sujud, rukuk, dan sampai kepala ke tanah. Dan juga ada saya baca di Perjanjian Baru juga ada demikian hal. Banyak kali tentang keislaman. Makanya luar biasa nih saya pikir. Setelah kami pelajari isi Bible ini, ternyata banyak kali yang bersamaan ya tentang konsep-konsep tauhid ya, konsep-konsep ketuhanan itu, ya, dengan ajaran-ajaran Yesus. Misalnya Yesus katakan Tuhan itu Esa, Yohanes 17:3. Tetapi kan bilang kata Esa itu kesatuan. Aneh. Setelah saya buka di Siparia, ternyata di sampelnya Ulangan 6:4, Shema Israel Adonai Elohino, kurang lebih ya, Adonai Ehad. Ehad di situ ternyata alone, saya baca di terjemah bahasa Inggrisnya. Nggak mungkin kemudian alone itu menjadi kesatuan. Alone itu sendiri udah sendiri, tunggal, kawan-kawan. Lalu kemudian anehnya teman-teman Kristen mengaku Tuhannya sama dengan Yahudi, tetapi sampel kasus Ulangan 6:4 itu berbeda jelas, karena di situ jelas dikatakan nama Tuhannya Yehuwa, ya. Ada data sama saya, tapi kalau yang udah punya data silahkan buka, Anda bandingkan kemudian di terjemah LAI-nya dikatakan jadi Allah. Makanya wajar teman-teman Muslim itu komplain, karena ternyata kata-kata Allah itu tidak ada di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Bahkan literasi saya dapat juga di Yohanes 1:1, pada mula dari firman itu bersama Allah, dan firman itu Allah. Saya komparasi dengan Yohanes Kisah Para Rasul 14:11. Paulus juga dikatakan situ dewa-dewa. Ternyata dua dewa-dewa ini strong numbernya 23:16 kalau salah. Sementara Yohanes 1:1 ya strong numbernya 23:16. Ternyata dewa-dewa ini sama dengan Yohanes 1, berarti Allah itu adalah Theos, dewa atau Tuhan. Jadi jelas ya, tidak ada kata-kata Allah yang sesungguhnya. Tapi kenapa kemudian LAI memunculkan nama-nama Allah, kata-kata Allah itu? Makanya kemudian saya tahu Kristen di dunia mengatakan Kristen Indonesia dan Malaysia itu adalah bidat katanya, karena ada kata-kata Allah ya mas itu. Jadi gitu kan kawan. Semoga kawan-kawan Kristenku yang masih belum sadar terhadap doktrinnya kira yang Anda Kristus terhadap Bible Anda, sekarang sudah zaman canggih ya.
semoga banyak sadar ya. Buka saja Google, cari sejarah Kristen, sejarah Yesus, sejarah yang lainnya. Anda akan temukan banyak kali ya ketimpangan-ketimpangan dari doktrin-doktrin yang Anda terima selama ini. Terima kasih Bung Nuda, lanjut. Ya, ini mungkin ada Bang Dimas ini ya. Malam Bang Dimas. Bang Dimas. Ya, mungkin masih ada teman-teman Kristen yang mau naik. Bang Dimas nggak nyahut ya. Bagi teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Silakan. Mau bantah gimana silakan. Oke, sambil nunggu-nunggu teman ya, kita sedikit cerita sejarah sedikit ya masalah hari Natal ya. Jadi ini hari Natal ya, atau Natal itu sendiri itu baru diperingati ya secara umum itu di tahun 336, 4 tahun sebelum Kaisar Julius ya. Kaisar Julius menentukan 25 Desember itu hari raya kelahiran Yesus ya. Jadi kita tilik dari kata Natal dulu ya. Natal ini berasal dari kata dit natalis ya. Dis natalis artinya adalah hari kelahiran atau hari lahir. Sekarang pertanyaannya, dis natalis ini hari lahir siapa? Kan seperti itu ya. Nah, ternyata setelah kita uji, yang dimaksud dis natalis hari kelahiran itu bukan hari kelahiran Yesus ya, tapi hari kelahiran Dewa Mitras ya. Nah, Natal sendiri itu diambil ya dari kata bintang Natal, di mana pada saat itu Romawi itu di kepercayaan Romawi ya, bulan 12 itu adalah bulan konjunsi antara planet Jupiter dengan planet Saturnus itu. Jadi konjunsi itu planet Jupiter menyalip planet Saturnus. Nah, ini dikatakan bintang Natal. Natal dari kata ini. Ya, kenapa hari Natal itu berhubungan dengan Saturnus, berhubungan dengan Mitras, berhubungan dengan Jupiter itu sendiri ya, bahkan dikatakan anak Jupiter ya, kalau abang pelajari sejarahnya. Jadi memang ini murni ya, murni budaya Romawi ya, tidak ada hubungannya dengan bulan Kislev, dengan perayaan lampu, tidak ada sama sekali, karena itu budaya Yahudi ya, itu bukan budaya Romawi. Sementara Romawi dan Yahudi itu bertolak belakang ya, itu secara budaya ya. Nah, jadi Romawi sudah melakukan asimilasi paksa ya, dengan memasukkan budaya Helenistik itu kepada budaya Kristen yang awalnya itu dari Delik Milano ya, atau Ethic of Milan ya, tahun 313, kesepakatan antara Kaisar Konstantin dengan Eusebius CS atau orang-orang Kristen di masa itu. Jadi kalau kita melihat bahwa bulan 12 ini ya, di kalender Masehi, memang ini bukan kelahiran Isa. Makanya banyak gereja yang tidak merayakan Natal itu di bulan 12, karena memang ini murni perintah Kaisar Julius pengganti Kaisar Konstantin ya, yang awalnya memang diperingati tahun 336 itu ya, 336 ya. Jadi sekali lagi yang menetapkan hari kelahiran Yesus itu adalah Kaisar Julius tahun 340. Ini menyematkan dengan hari kelahiran Dewa Mitras atau Dewa Matahari ya. Jadi 25 Desember itu budaya Romawi adalah hari kelahiran Dewa Matahari yang disematkan ke hari kelahiran Yesus, atau dipadukan atau dikoherensikan ya, dipadukan gitu loh, ada perpaduan itu. Nah, ini semua adalah ulah Romawi, karena otoritas Romawi pada saat itu adalah otoritas yang ya memegang penuh kendali pada saat itu, mengingat mereka itu adalah bangsa penjajah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi
Kalau kita lihat ya di bulan 12 itu ya, mengingat Israel ya, Israel itu Yerusalem dan seputarnya, Palestina itu beriklim subtropis. Jadi di sana ketika bulan 12 kalender Masehi ya, itu bukan hanya musim dingin tapi musim dengan curah hujan yang sangat tinggi. Gitu loh. Jadi tidak mungkin bagi gembala-gembala menggembalakan dombanya di tengah cuaca yang tidak menentu, di tengah cuaca yang pada saat itu musim hujannya atau curah hujannya cukup tinggi, mengingat kambing domba itu takut dengan air ya. Dan kalau kita lihat lagi di beberapa ayat Bible memang kalau kita lihat bulan 6 ya, bulan 6 kalender Masehi, terus ditambahkan 3 bulan Maria di rumahnya sepupunya, berarti kan bulan 9 kan. Sementara kandungan Maria itu kan 9 bulan. Jadi kalau kita runut tepatnya hari kelahiran Yesus itu di bulan Juni. Ya, bahkan ini ada beberapa profesor perjanjian baru yang sudah katakan ya bahwa memang kelahiran Yesus itu kalau bukan bulan 4, bulan 6, dia paling lama bulan 9. Tapi kalau kita lihat dari beberapa ayat di Bible, itu merujuk ke bulan 6, bulan Juni. Ya, karena bulan ke-6, tanggal penanggalan Masehi, tambah 3 bulan Maria ya, Maria di rumahnya sepupunya, itu ditambah 9 bulan kandungannya, berarti kenanya kembali bulan 6. Kan seperti itu, karena 9 bulan ya di kandungan secara umum manusia. Nah, kan seperti itu. Jadi kalau Anda berkata bahwa ini dari bulan Kislev, sama sekali dari hubungannya ya. Bahkan simbol pohon Natal itu diambil dari pohon cemara ya. Di kala datang musim hujan itu ya, musim dingin, dinyalakan lilin-lilin di pohon-pohon cemara itu. Nah, seperti itu. Jadi ini murni ya, murni memperingati hari raya Dewa Mitras. Jadi seminggu sebelum itu dirayakan hari raya Saturnalia ya. Saturnalia ini hari raya Dewa Saturnus. Kalau di Romawi ini namanya Dewa Pertanian, yang kuilnya tepat di samping kuil Jenderal Titus yang menghancurkan bait suci kedua tahun 70. Jadi murni ya, sekali lagi Natal bukan warisan budaya Yahudi. Karena Yesus, murid-murid Yesus, bahkan Paulus sendiri tidak pernah mengajarkan memperingati hari Natal. Jadi tidak ada hubungannya dengan budaya Yahudi. Yang ada Natal hubungannya dengan pagan Romawi, budaya Helenistik Romawi. Itu poinnya ya. Itu mungkin sedikit dari saya. Silakan lanjut. Halo, assalamualaikum saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada mau sampaikan Bang? Bagus. Ya, bagus sekali semua narasi yang disampaikan, menambah ilmu kita. Saya mau cerita sedikit juga. Kebetulan saya kan pernah dulu di Yerusalem. Ya, itu foto profil saya itu pas di depan tembok ratapan itu kan. Memang di bulan 12 juga saya juga di sana, itu nggak ada itu yang macam salju itu. Inilah yang membuat bingung kita, lambang-lambang kelahiran Yesus ini nggak ada. Saya hampir 1 tahun di sana. Kemudian ketika masuk ke ke Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa itu Baitul Maqdis itu Dome of the Rock yang dia punya kuning emas itu. Jadi itu dijaga sama tentara Israel. Kalau tidak, orang Islam tidak boleh masuk sana, orang Kristen tak boleh. Dan setiap waktu sholat di sekitar Yerusalem itu azan itu berkumandang. Jadi kalau kita lihat dengan Kristen, ya kita itu lebih terhormat di sana, di Israel itu. Nah, satu lagi yang saya banyak belajar daripada Imran Hussein. Kalau
Bapak-bapak pernah membaca dia seorang ulama yang dari Amerika. Dia itu selalu menerangkan masalah Al-Masih Dajjal ini. Al-Masih Dajjal ini kan artinya Isa palsu. Isa palsu berarti Isa penipu lah. Jadi kalau dia cerita akhirul zaman itu sebenarnya Isa palsu itu sudah bekerja. Jadi apakah yang memalsukan Yesus inilah sebagai simbol yang sekarang kita lihat. Ya, saudara-saudara kita yang belum sadar bahwa ini mereka memang tertipu. Jadi sedikit pun ajaran Yesus itu tak ada mereka praktekkan. Kalau tadi ada yang mengatakan Isa diagungkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya memang pantas. Karena beliau itu adalah kekasih Allah. Dan ajaran yang disampaikan Isa mulai dari Ibrahim tidak ada, artinya ajaran itu yang berseberangan justru adalah kelanjutan dari ajaran itu yang disampaikan para nabi-nabi sebelumnya kan. Tapi ketika konsep kekristenan ini menyimpang 100%. Nah ini, jadi saudara-saudaraku tadi kebetulan tadi ada orang Batak saya dengar. Ya ya, alhamdulillah tersadar karena belajar, bukan karena kata orang. Sebenarnya memang kita memang beragama ini harus membaca literasi agama kita sendiri. Tidak hanya jadi pendengar. Karena saya lihat semua pendeta-pendeta pun tak memahami kitabnya, apalagi saya lihat Bang Juma begitu hafal, masa sarjana teologi agamanya sendiri pun tak hafal dia. Nah, ini berarti pun mereka hanya jadi pendengar aja, didoktrin aja sama guru-gurunya. Jadi ada satu ini ayat di Injil yang mengatakan di Bible mereka itu bahwa Isa itu mengampuni dosa, satu-satunya yang mampu mengampuni dosa. Itu ketika perempuan penjinah yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang mana mereka menuduh perempuan ini seorang penjinah. Jadi hukumnya Taurat itu sangat keras. Siapa yang melaksanakan zina itu dihukum dilempari sampai mati. Kan begitu kira-kira apanya. Jadi karena hukum ini keras, semasa setelah Musa habis kerajaan Daud, ini nggak dipakai lagi, artinya ini terlupakan. Sehingga datang orang Yahudi ini sebenarnya tujuannya untuk menguji Isa itu apakah benar Nabi, untuk menyatakan apa hukumnya seorang perempuan kalau berzina. Nah, ketika Isa mau menetapkan hukum itu dan menyuruh mereka, siapa mereka yang tidak pernah melakukan, udah lemparin aja sampai mati, rajam. Tak ada yang berani pada pulang. Nah, disinilah Isa pun tidak bisa melaksanakan hukum itu, sehingga dia meminta, kamu pergi aja, biar saya doakan supaya kamu diampuni Allah. Kan begitu ceritanya. Jadi memang Yahudi ini nggak percaya dengan kelahiran Isa itu, karena mereka hukum waktu itu orang yang lahir di luar daripada nikah itu zina. Jadi
kelahiran Isa ini yang tidak lazim, yang mana ini adalah ujian dari Allah kepada mereka ketika mereka merintih menangis di Babilonia, ketika Nikubeja seorang pemimpin Babilonia itu yang mereka eksodus di sana, menangis di Tigris, sungai Tigris, untuk meminta kembali supaya Tuhan mengirimkan seorang pemimpin mengembalikan kerajaan Daud. Jadi ceritanya ketika Nabi Daniel menyampaikan akan lahir seorang Al-Masih, ya itulah tanpa sepengetahuan mereka sejarah berjalan, Babilonia dihancurkan oleh Rom sehingga mereka kembali ke Yerusalem. Nah, disinilah yang diuji Tuhan, yang mana lahir seorang anak tanpa ayah, yang semua orang para suku-suku itu sesuai nubuat itu menginginkan dari mereka, sehingga ketika lahir dengan nama yang sudah dibuatkan dan lahir melalui seorang perempuan yang tidak mempunyai laki-laki, itulah dasar mereka tak percaya dan mengaku nabi utusan sehingga mereka membunuh. Nah, ini salah satu penyebabnya yang sampai mereka hari ini belum meyakini bahwa Isa itu belum lahir. Nah, sebenarnya cuman orang Nasrani dan orang Islam yang mengakuinya, cuman Islam cuman mengagungkannya, betul. Jadi ya begitulah, saya lihat di sana itu, saya alhamdulillah sampai juga ke Baitul Lahem, sampai melihat ke bawah bagaimana kelahiran Isa Al-Masih itu. Jadi memang tidak seperti yang kita cerita-cerita media, bahwa artinya orang Islam itu di sana tersudut. Aku kalau karena warga negara Israel itu kan enggak semuanya orang Yahudi, orang Islam juga banyak. Nah, jadi yang jahat itu inilah orang Zionis ini, yang mana Zionis ini adalah orang yang tidak beragama sesungguhnya, yang bergabung dengan agama Kristen. Nah, inilah yang kalau menurut Imran Hussein yang Dajjal yang sedang bekerja sekarang. Cuman fisik orang yang digambarkan di agama Islam itu, ini kan masih pendapat ulama-ulama, apakah di akhir nanti itu dia muncul menunjukkan fisik yang sesungguhnya. Cuman cara kerjanya memang udah jelas, penipuan semua. Kalau saya lihat ketika Bang Juma berdialog dengan mereka, semua harus menipu dirinya sendiri. Padahal jelas kita tahu bahwa apa yang sudah tersurat, satu pun tak ada yang mereka ikuti apa yang diajarkan Yesus. Justru yang diajarkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Yesus, itu yang diikuti. Saya kira Paulus inilah Dajjal itu, penipu itu. Mungkin gitu aja, Pak. Terima kasih semua. Ya, kepada Bang Juma, udah tidur kali ya. Ya Pak, kita aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Dah, paparannya, narasinya luar biasa menurut saya. Memang demikianlah Bang Dah ya, faktanya ya. Kami pun ya, saya dan Bang Goto ya, yang di atas abang ini ya, masing-masing kami mantan Kristennya. Dan memang ya, kita bisa lihat saat ini di Indonesia ya, akhirnya banyak yang sadar ya, kalau dia cermat ya. Kalau
Kalau saya bilang cerdas nanti terlalu berlebihan ya. Kalau dia punya pikiran yang menurut saya yang normal lah ya, yang normal. Coba dia pelajari itu. Selama perdiskusian terjadi ini, takkan bisa mereka bisa melawan dalil-dalil yang dibawakan pihak Islam. Ya, apalagi paparan-paparan dari para gurunda-gurunda kita ini ya. Jangankan sama gurunda-gurunda kita, sama-sama teman-teman Muslim yang biasa-biasa saja, nggak pernah menang mereka. Konon lagi mau melawan gurunda-gurunda kita ini, yang udah pakar-pakar ini. Ya kami salut ya. Kami justru ikut ya. Bagaimana banyak yang sadar ya, bisa mengikuti jejak kami yang mantan Kristen ini. Karena ini dunia sudah tua, saudaraku. Ya, ini sekedar imbauan saja. Kalau kalian jangan asal menonton. Camkan itu dari diskusi-diskusi yang ada ini. Kenapa nggak pernah menang diskusi? Ya. Bahkan itu juga diakui pendeta mereka. Nggak pernah menang. Bagaimana mau menang? Ya. Dalil-dalil yang kalian bawakan justru dalil-dalil yang menabrak isi Bible Anda sendiri. Doktrin Anda itu, dogma Anda itu justru bertabrakan dengan Bible Anda. Sementara ya Muslim membawakan dalil-dalil yang kuat sekali. Jadi itulah ya bagaimana mereka seharusnya sadar ya, kenapa tidak pernah menang melawan Muslim dalam setiap diskusi. Karena itu tadi ya, kayak benang kusut tadi udah dipaparkan ya dalam diskusi ini. Ya, gak pernah menang. Iya. Saya kasihan. Jadi harus sadar mereka. Memang hidayah ini. Jadi ya barangkali dengan terus ya Bang Juma, gurunda-gurunda semua memberikan edukasi. Mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah kepada mereka. Memang ini tidak lepas daripada hidayah Allah itu. Ya dipilihnya nanti semua. Jadi sangat kasihan kita apa yang mereka bawa. Memang hidup ini perjuangan. Tak ada enak. Artinya dengan cara ajaran itu kok simpel. Cuman mengaku aja. Bukankah kita ini lahir ke bumi ini memang sudah rencana Tuhan. Kalaupun kita itu kakek kita dulu di surga, itu sebagai asbab aja. Karena Allah itu memang sudah merencanakan kita mau hidup di bumi ini. Kalau kita berhasil, bahwa kita mendapat hadiah hidup keabadian. Kan itu aja. Nah, sementara ajaran yang mereka dalami, ya kurasa hati itu tak akan berbohong. Karena fitrah diri itu kita semua sama dari Tuhan. Ya jelas di Al-Quran itu. Dia yang menghembuskan ruh itu kepada setiap manusia. Sama. Jadi sebenarnya ini membuka hati aja. Menerima. Tapi ya itu setan itu. Karena janji dia kepada Tuhan. Bahwa dia akan membisikkan kepada hati itu. Nah, itu persoalannya. Leko. Ya. Itu persoalannya. Berjanji dia ke Tuhan, beri aku satu pekerjaan, berikan aku untuk menyesatkan hambamu. Silakan kata Tuhan, kecuali orang yang ikhlas. Inilah sekarang ini bagaimana kita berbuat ikhlas ini, definisi ikhlas yang sesungguhnya. Ya sebenarnya definisi ikhlas itu izin Bang, ini di bawah ada yang kepanasan, nama akunnya Namus. Anda silakan naik ya. Tapi satu dulu nih, Bang Andri siapa? Kamu naik ke atas, kamu diskusi sama kami dulu sama Bang Goto, mantan Kristen ya. Bang Andri. Iya, biar saya kita turun, kosong. nggak apa-apa.
Oh iya bang. Saya turun. Kau buktikan namus gua Hira. Kau naik ke atas. Kau buktikan kau sanggup melawan kami. Ya, Bang Andri dulu, Bang Andri. Oke, saya turunkan Bang Andri ya. Turunkan aja. Artinya kita ini agama ini harus kita terangkan dengan lemah lembut. Artinya nggak usah kita harus ngotot-ngotot. Ternyata dia nggak bisa dijambak. Dia gede cakap. Naik Anda ke atas namus ya. Kau buktikan kalau kau bisa menang lawan kami saja. Nggak usah sama Gunung-Gerunda. Kami sini berdua sama Bang Goto ada di atas. Ya, tidak usah harus membuat menulis-nulis hal-hal yang apa. Ku pastikan kau mencret ya, oten-oten ya. Silakan naik. Ya, nggak usah kata sama Gunung-Gerunda, sama kami aja. Karena bibelmu itu di kepala kami. Ya, Budi Henry. Islam Kristen bang. Budi Henry. Islam Kristen. Masih di mute, dia belum dibukanya mungkin. Udah dibuka mute dia. Budi Henry. Budi Henry. Gede cakep nih orangnya. Yang naik Kristen ya, coba ya. Astagfirullahaladzim. Ya, naik kamu Oten, namus naik kamu buat permintaan. Iya. Buat permintaan. Naik. Yuk. Itu ada juga. Oh ini ada juga bang, izin bang, bisa gantian bang ya. Ini ada juga mantan. Boleh. Siap. Ini mualaf juga siapa nih minta naik dia. Saya turunkan aja. Ya. Oke. Iya. Ya kata papa naik tadi yang tadi kepanasan naik. Kami ladenin Anda. Ya. Kupastikan kau mencet sama saya. Jangan ke sama Gerunda. Ya naik kamu namus. Naik kamu. Turun. Nih, kamu udah saya follow kan? Iya bang. Turunkan aja dulu saya. Oke. Makasih bang ya, luar biasa juga narasi bang ya. Makasih. Ini dengan siapa ini? Saya mau ngomong apa dulu? Andi Silitonga bang. Oke, saya Medan. Nama anak saya ini saya buat ya. Nama saya Jungjung Mulia Hasibuan. Oh Horas bang. Horas. Banyak juga Hasibuan yang Muslim bang ya. Iya. Alhamdulillah. Ya, salam kenal bang Arba. Siap. Ya ini kata oh ya oke bang, makasih bang. Ya ini ada teman kita si Riko mau naik dia juga mantan Kristen yang sudah mualaf. Ya silakan saudaraku. Ya teman-teman Kristen yang mau naik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua buat sahabat-sahabat muslimku dimanapun berada. Saya sedang berjualan, mohon dibantu sekali lagi. Saya berjualan aneka cemilan dari Belitung. Ada empek-empek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel mini abon tenggiri, kerupuk tenggiri, plotek cumi-cumi dan stik cumi-cumi, mohon dibantu ya. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui line parcel Cicepat JNT. Insyaallah mana dan halal, dan cara pesannya adalah melalui chat WhatsApp kami ada di bio ini dan juga ada di VT kami, silakan dilihat. Kami kirimkan ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Insya Allah amanah dan halal. Tolong Pak Andi otak waras ditambahin dikit. Ya saudaraku ya, ini saudara kita ya mualaf sama seperti kami ya, sama seperti saya, Bang Goto. Ya beliau saat ini berjualan cemilan-cemilannya luar biasa, mantap cemilnya. Beliau ini kalau nggak salah tinggal di daerah Pekanbaru bro ya, masalah ya. Belitung. Oh Belitung ya, tapi beliau juga sudah berjualan sudah banyak ya, bisa di COD gitu bro ya, bisa dibayar dulu dong ya. Nggak bisa COD langsung dia bayar. Iya bayar dan pasti sampai gitu ya kan. Jadi jangan ragu lah kepada beliau ini. Bahkan juga sudah bisa keluar negeri ya, bro ya, masalah ya. Pernah ke Taiwan. Oh, Taiwan. Jadi bagi teman-teman yang silahkan di order ya. Ya, membantu saudara kita juga. Beliau ini seorang mualaf juga luar biasa. Iya. Enak-enak cemilannya. Ya. Saya pernah juga waktu kawan dikasih juga saya. Jadi luar biasa enak kok. Gitu. Ya boleh juga para netizen kalau mau memberikan para debater di atas ini boleh ya hubungi saya langsung.
Untuk siapa aja boleh, untuk debater, untuk host atau apa, siapa boleh ya. Hubungi WhatsApp saya ada di bio ini, klik aja akun saya, ada nomornya di bawah. Terima kasih, gitu aja ya. Jangan lupakan kawan ya, di DM aja kebeli langsung. Nah, ada Chat WA langsung, jadi saya kebaca langsung. Atau WhatsApp saya disimpan dulu, di screenshot. Udah segitu aja, silakan lanjut diskusinya, saya dibawa aja. Oh iya ya bro, iya ini ada yang kejang-kejang ya, nggak bisa dijambak ya, nggak minta permintaan, jadi gede bacot nih hoten-hotennya. Naiklah dari sini. Kenapa nggak ada boleh naik? Ini kata papa nih Islam Kristen bang. Halo, kata papa? Oke, nggak nyaut, diturunkan aja ya. Teman-teman yang di bawah mohon bantuannya, tetap airnya ya. Ya, follow Ikhwan. Ini Pera Istar 325. Jadi akun ini adalah akun asli dari akun asli apa? Ini foto dari akun ini adalah bentuk asli dari Pera Istar, yaitu burung yang ngeprot-prot cewek gitu. Jadi ini dewa burung birahi. Nah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pera, I love you tuh bukan nama. Waduh, aku lanang mas. Bang itu Namus, tolong diangkat ya bang. Mana berani? Iya. Mereka nggak berani, Ikhwan. Kenapa mereka nggak berani? Karena mereka itu adalah pria-pria pacar Tuhannya gitu. Mereka inilah pemuas birahi Tuhannya ketika mereka nanti ada di sorganya mereka. Muslim itu di sorga ada kesempatan kita mengawini bidadari. Kalau mereka, contoh kayak si Gua Hiro itu, mereka akan mengawini Tuhannya sendiri. Jadi Tuhannya mereka itu siapa? Encus ya. Kalau jadi penghujat Islam nama Tuhannya itu Encus, itu akan ditunggingi oleh mereka, lalu mereka prot-prot itu. Mereka prot-prot, wah itu anusnya tuh prot-prot gitu. Lalu kemudian nanti keluar tuh pejuk-pejuk kudus dari mulut Tuhannya gitu, abadi. Jadi siapa yang udah? Saya udah. Oke. Berikutnya siapa yang belum? Saya belum. Nah, jadi gitu ganti-gantian. Jadi nanti ada 5 miliar manusia penyembah Encus itu akan bergantian menyetubuhi Tuhannya sendiri. Nah, gitu. Ngeri nggak? Ngeri, bre, gitulah. Gitu. Lu bayangin aja anjir. Bayangin aja ini biografi Tuhan ya, dulu punya istri, lalu kemudian istri Tuhannya ini berzina. Jadi si Tuhannya tuh ngintip istrinya tuh berzina melalui buah dadanya, gitu. Lu bayangin itu anjir. Tuhan apa ini? Tuhan nggak bermoral. Pantesan film porno isinya mereka semua, nah, gitu. Apa? Mau marah sama Kores? Hah? Lapor sono. Kasih tahu saya, Pak, saya merasa tersakiti karena Tuhan saya namanya Encus, ah gitu. Kasih tahu polisi sono. Di follow Ikhwan. Enaknya. Jadi itu ya, orang-orang Indonesia itu akan ada kebal hukumnya ketika kita itu ngebubukin penghujat-penghujat Islam. Nah, itu kita kebal hukum di situ, bre. Slow. Mereka panas-panas gitu. Tapi apakah mereka bisa menyakiti kita? Nggak bisa, bre. Nggak bisa. Lu lihat aja Tuhannya ini. Digebukin orang Tuhannya. Apalagi penyembahnya, ya nggak? Bisa apa penyembahnya? Mau naik dia. Dia mau naik deh, Sinamus mau naik. Emosi dia. Nggak ada, nggak berani dia. Dia baca. Mau dijambak nggak bisa. Nggak ada permintaan naik. Naik kau, bukti kalau sini. Ku pastikan kau mencret sama aku, yuk. Nggak usah magu sama kami aja. Kayak si Alda, kemarin nonton nggak waktu gua bubukin si Alda Ikhwan gitu kan? Buah dada montok dia urusin anjir, buah dada montok. Tuh buah dada istri Tuhan lu urus anjir. Aduh. Susah bre, selama Tuhan lu ada kelaminnya, ada penisnya, susah lawan Islam. Gitu. Kau tunggu saja karmamu. Nggak ada masalah gue sama Hindu, bre. Karma itu kan punya Hindu.
Ngapain diembat-embat ini sama penyembah encus? Aduh. Apa? Hah? Apa? Ketika gua bubukin Tuhan lu, kalian merasa tersakiti. Ketika junjungan lu ngehujat nabi gua, kalian bersorak-sorai gitu. Mamam tuh bre, mamam makan itu. Lo tahu si Alda apa ngomong apa ke gua? Aduh Tuhan, kotor sekali mulut Islam ini. Gitu dia bilang. Wih, menangis si Tuhannya dia. Hah? Bintang kau. Emang gua bintang? Apa? Mau nyentuh gua lu? Nggak bisa anjing, nggak bisa lu nyentuh gua bre. Gua akan bacot sesuka gua akan sakiti semua hati-hati dari imannya para penghujat Islam. Gua sakiti bre. Iya. Jadi selama lu hidup, selama itu juga lu gua siksa gitu bre. Dan ketika nanti gua mati, gua akan bertemu dengan bidadari gua. Sementara lo, bapak lo sama kakek lo, mereka akan bergantian menyetubuhi Tuhan mereka sendiri. Yam. Kores. Yes. Ada netizen mau beliin lu tuh di bawah, Res, mau nggak? Katanya. iPhone, meja gaming, kursi gaming. Mau beliin cemilan. Oh cemilan, oh ya siap, gas. Thank you netizen. Aku ada nomor Kores, jadi langsung ke aku aja, ngubungin aku ya, nanti aku kirim ke Kores. Jangan, nah ini nih, namus gua hero. Tunggu. Apa dia bilang? Jangankan Gurunda, Muhammad kau dan Olo batu siapa Tuhan lu itu Olo batu. Kau turun pun kubuat jadi ulat batu syahwat takbir. Gitu dia bilang. Kenapa nggak puji tukang lu bilang atau nggak hale lubang? Gitu. Lu tuh udah kena azab, bre. Lu tuh udah kena azab, ya. Perhatikan semua negara-negara penyembah encus, miskin. Kalau nggak miskin pelangi. Nah, itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Suci. Yang tidak beranak dan tidak memperanakan. Nggak seperti Tuhan lu. Tuhan lu dikawini ciptaannya, digilir, digengbeng, semua lubangnya dimasuki kelamin ciptaannya. Itu Tuhan lu. Terima aib Tuhan lu, bego. Lu belum tahu, waktu dia mau mati, dia diperkaos dulu sama orang-orang bule. Itu faktanya. Cuman belum gua keluarin datanya. Nanti waktu gua dialog sama penghujat, gua keluarin datanya tuh. Tuhan lu diperkaos sama tentara-tentara. Digilir itu semalaman. Benyamin naik Benyamin. Teman-teman serem ya? Muslim, teman-teman Muslim jangan naik dulu ya. Kita tinggalkan satu slot untuk Kristen ya. Silakan naik. Benyamin naik, sudah saya jambak nih. Permintaan naik berarti Kristen ya. Ini Bang Ju, Kristen Bang? Iya. Oke, silakan. Iya si Kores. Iya si Kores babi anjing kau. Binatang biadab ini kau. jangan Kristen. Woi, kau marah kau, ha? Mau marah lu, ha? Marah iya, tersakiti batin lu, iya. Ini apa yang lu rasakan, bre? Apa yang lu rasakan itu lu nikmati, lu tuai dari apa para penghujat Islam tabur. Jadi para penghujat Islam menabur nih. Nah, sakit hatinya lo yang tuai, bre. Itu nikmati itu. Mampus. Tunggu aja lo sampai satu Indonesia tahu argumen gua. Para pembenci Islam ini Tuhannya dikawini di sorga. Lu tunggu itu anjing. Akan datang masanya. Kalian dibalik. Jadi ketika kalian posting-posting agama kalian, di bawah itu ada tulisan-tulisan penyembah penis. Itu akan datang masanya. Gua pastikan itu. Bentar. Bro Kores bentar. Jangan gitu dong. Kalau mau diskusi naik aja, jangan kejang-kejang, jangan repot ya, Bro. Ya silakan Namus, Anda naik Namus. Buktikan Anda tuh benar. Anda sudah 10 loh. Anda follow box saya. Ku tantang kau kapan mau debat ya. Jangan kayak kau. Paul jangan aja ada S3 itu. Kemana ku tantang debat kau, mencet kau. Nek kau. S3 Jerman dulu.
Ya, sudah semua apologet Kristen saya debat, nggak ada yang mampu. Ya, teman-teman yang Muslim jangan buat perintah naik ya. Kami mau beri jatah dua kursi atau satu kursi ya minimal ya pada yang Kristen. Silakan naik Len. Ayo, jangan congkok-congkok di bawah, jangan kejang-kejang. Main report itu Bang Kores juga udah kena report dia tuh. Ayo. Teman-teman Muslim jangan naik dulu ya. Kita tinggalkan mumpung kami ada waktu sedikit untuk bisa diskusi. Guru-guru Dani sudah kayaknya udah banyak tidur ya. Ya, ini Nova Linda. Yo, assalamualaikum. Waduh, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan bang? Tolong sampai. Ya, enggak pesen aja cuma tolong sampaikan dengan akhlak yang baik. Islam tuh akhlak loh. Abang Islam Kristen bang? Saya Islam dengan akhlak loh. Rasul diutus untuk memperbaiki akhlak. Ya udah abang dibawa aja bang. Abang nggak tahu situasi bang, ya. Dia nggak tahu di ruang Kristen sebelah bagaimana luar biasa mereka menghujatnya itu ya. Abang tengok tapping di bawah. Aku curiga abang tuh Muslim atau enggak itu. Abang tengok di bawah tuh tapping entah apa itu. Allah dibilang apa aduh. Oh, masalah menggauli bocah. Maria Magdalena 3 tahun. Ini bro naik bro. Aku lagi baca-baca tapping di bawah yang aku naikkan sambil menaikkan orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen bang? Alhamdulillah Islam dari Bali. Alhamdulillah. Gini loh bang, saya untuk menanggapi yang tadi yang masuk yang naik orang Muslim itulah. Iya. Gini loh, ketika kita dihujat dan dicaci maki Rasul kita, masa kita diam? Sekarang gila, memang kita diajarkan untuk berakhlak, tapi akhlak yang kayak gimana kan gitu ya. Orang itu penghujat, ngapain kita baikin kan gitu jadinya. Ya tadi Kores marah kan karena di bawah tappingnya luar biasa menghina Nabi, Tuhan. Saya aja sudah memberontak dengan diri sendiri kan gitu ya bang. Kenapa kok kita membela orang yang penghujat itu? Itu aja yang kita sampaikan bang. Iya, saya malah curiga dia itu bukan Islam sepertinya. Nah itu dah. Kores marah karena di tapping bawah luar biasa menghujat Tuhan, Nabi Muhammad. Iya. Ya kalau kita diskusinya kan baik-baik, nggak masalah kan ya gitu ya bang ya. Naik maunya, naik diterima naik, bagus kok diskusi apa. Jangan tapping enggak. Menghina Nabi, menghina Tuhan, menghujat Allah. Makanya tadi Kores tadi marahnya begitu. Iya ngerti. Apalagi saya lihat apa namanya komel-komelnya si Edis bertambah parah, tapi saya diam aja. Dia belum tahu siapa katanya. Ya pokoknya membuat menyayat hati lah, tapi kita cuman diam aja. Mungkin dia belum tahu gitu aja. Ya, teman-teman Kristen. Makasih bang. Iya makasih bang, sama bang. Kenapa bang? Iya, teman-teman Kristen yang mau naik aja, jangan tapping yang enggak di bawah itu ya. Itu tadi yang makanya buat Kores marah. Bukan ujuk-ujuk kita apa. Dan Anda tadi yang naik ke atas mengaku-ngaku Muslim, Anda main-main ke orang Kristen ya. Mereka menghujat Nabi, Tuhan, menghujat Allah. Tadi Kores marah itu karena di bawah tappingnya entah apa-apa aja. Disuruh naik nggak mau naik, dijambak nggak bisa. Nggak, namus nggak bisa dijambak. Minta naik pun nggak berani. Main repot-repot, Kores kena repot dia, kental. Dengar kabarnya bang, salah satu petinggi LAI katakan bahwa Bible itu karangan manusia. Ya,
ada salah satu pengurus LAIA yang membidangi perjanjian lama itu, kalau saya tidak salah dokter siapa itu, Soedom kayak itu. Dia berkata memang Bible itu karangan manusia. Ya, sebenarnya Anda sendiri perlu introspeksi diri, karena Anda kan LAI, kan begitu. Anda berbicara sebagai kapasitas Anda pengurus LAI. Mesti Anda kalau sudah tahu seperti itu, silakan penuhi tuntutan teman-teman Islam bahwa semua istilah Islam yang ada dalam Bible tolong dikeluarkan, ya. Kan begitu. Jangan hanya membuat statement atau mungkin meminta maaf atau justru menyalahkan Bible Anda sendiri, kan begitu. Pastinya Anda memenuhi tuntutan teman-teman Islam. Ya, keluarkan ya istilah-istilah Islam dalam Bible itu agar sejarah mencatat bahwa LAI, Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah menyatakan Bible itu berdiri sendiri tanpa mencuri istilah-istilah dari agama lain. Kan seperti itu sebenarnya. Ya, tidak usah membuat statement yang menurut saya justru blunder, ya, menurut saya seperti itu. Ketika Anda meminta maaf, Anda mengatakan lagi Bible karangan manusia, sementara Anda sendiri tidak memperhatikan tuntutan-tuntutan teman-teman Islam, ya. Anda lakukan blunder sendiri kepada umat Kristen yang lain, kan seperti itu. Pastinya Anda merealisasikan tuntutan itu. Jangan justru membuat statement-statement yang menurut saya ya justru blunder di umat Kristen itu sendiri. Dan begitu, ketika Anda sudah tidak lagi menggunakan istilah Islam dalam Bible kalian, otomatis dengan sendirinya perdebatan itu akan berhenti. Kan begitu, Anda tidak lagi menghujat Islam, kan seperti itu. Anda tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan, ya, menurut sejarah itu sendiri, kan begitu. Nah, kalau kita kaji dari epistemologinya, ya, dari filologi, Anda sebenarnya itu dengan memasukkan istilah-istilah Islam itu Anda sudah menghujat Islam, Anda sudah membuat Tuhan orang Islam itu serendah mungkin. Itu yang perlu kalian pelajari, ya, teman-teman dari LAIA. Jadi tolong pertimbangkan baik-baik, ya. Kalau perlu dipercepat realisasinya, keluarkan, karena teman-teman Islam itu merasa tersakiti dengan istilah Islam masuk ke dalam Bible, sementara maknanya digeser-geser. Akhirnya justru secara epistemologi, secara filologi, Bible itu menghinakan Tuhannya orang Islam. Kan seperti begitu. Tidak usahlah membuat statement-statement yang justru memblunder dengan kalangan Kristen sendiri. Silakan realisasikan ini, keluarkan semua istilah Islam dalam Bible. Dengan demikian berhentilah perdebatan. Sepanjang istilah-istilah Islam masih ada dalam Bible, sepanjang itu kami umat Muslim masih merasa dihinakan. Jadi segeralah keluarkan, ya, semua istilah Islam dalam Bible supaya perdebatan ini tidak perlu lagi dilanjutkan. Karena Bible, ya, sudah menurut kami sudah berdiri sendiri. Karena tidak lagi mencuri istilah-istilah kami atau istilah-istilah dari kaum Muslim. Nah, begitu mungkin. Silakan lanjut. Iya, betul sekali itu. Karena kita juga punya literasi, ya. Saya punya juga kitab Bible, bukan Bible, ya. Siparia, ya, kitab PL punya Yahudi. Saya buka di situ nama Tuhannya tidak ada Allah, ya. Elohim, ya, Yehuwa, tiba-tiba di Bible mereka Allah. Sampelnya ulangan nomor 4. Dan di Perjanjian Baru nama Tuhannya Theos.
Jadi nama Tuhan beda-beda. Ini kan gimana ini dibilang kitab suci. Lucunya lagi, ketika diterjemahkan Bibelnya ke bahasa Bali ya, Bali. Di Hindu sana. Nama Tuhannya Sang Hyang Widi kan. Dicomotnya lagi nama Tuhan orang Hindu. Juga di Tapanuli, di Batak. Tadi ada di komplain tuh ya, orang Batak gitu ya. Mereka menyuntat tadi naik ke atas. Tuhan kami bukan Yesus nih, di Batak. Ya. Beda. Bahkan juga saya pernah dengar ya, kata Bang Andi Selebes, mungkin si monitor dulu ya. Nama Tuhan-Tuhannya mereka beda-beda di beberapa negara. Jadi mereka nggak konsisten dengan nama Tuhannya. Kalau selama ini mengaku Tuhannya sama Yahudi sama. Tapi faktanya setelah kita bedah Bible, kita komparasi antara Siparia dengan Bible mereka yang terjemahan LAI, gak ada kata-kata Allah itu. Makanya kemudian Kristen Indonesia dibilang bidat oleh Kristen di dunia. Itu kan arti bidat, sesat. Ada peristiwa kan yang pernah saya dengar dulu. Ketika ada orang Kristen di Eropa ngumpul di Indonesia kalau salah. Generasi siapa tuh orangnya. Akhirnya mereka bilang jangan ikut orang-orang Kristen ini. Mereka Tuhannya beda ya. Oh Bang Yerusalem. Gitu. Jadi kalian sadar lah ya hoten-hoten ya. Tuhan kalian itu namanya berubah-ubah. Ngaku-ngaku Tuhannya sama dengan Yahudi. Faktanya ketika saya bedah, saya berapa kali bawa di dalam diskusi, ternyata beda nama Tuhannya. Yahudi nggak ngaku Yesus Tuhan, woi. Ngaca kalian ya. Jangan kan sebagai Tuhan, sebagai Nabi pun tidak ditolak dia. Jadi kalian nggak malu kalian ya. Ya, sadar kalian. Kami ini mantan Kristen ya. Saya ini mantan Kristen. Saya sadar sesadarnya selama ini yang saya ikuti adalah doktrin, dogma. Dan doktrin dogma itu bertolak belakang dengan isi Bible. Jelas. Di Bible dikatakan Tuhan itu Esa loh. Kudus, maha besar, maha tinggi. Yesaya 57 kok salah itu. Gak nampak, gak mati. Tiba-tiba kan akan dalam diskusi ya. Yesus Tuhan. Iya bro. Lucu kan. Kita jawab dulu typing di bawah, Mbak. Ya, silakan. Typing di bawah itu katanya teman-teman API takut dengan Edis. Coba yang typing di bawah, bilang sama Edis, bilang coba undang Bang Goto. Mau nggak dia? Coba ya, itu aja ya. Coba yang Bang Goto mau nggak? Pernah naik di roomnya, ada kikinya, dia cakep, gede kecap, suruh naik kemari dia. Ku pastikan mencret, bilang nggak sombong. Mau taruh apa? Kok di room-roomnya gaya kali dia. Mau kalian kepaksakan pun kalian tuduh Nabi Muhammad Tuhan itu nggak ngasuh di akal. Karena jelas di Asura At-Toha 14 ya. Sama Asura 11. Itu begini, dia mencoba bahasa Al-Quran sementara gramatikal yang bahasa Indonesia dengan gramatikal bahasa Arab dia tidak kuasai. Itu yang masalah. Saya kan sudah bilang berkali-kali bahwa gramatikal bahasa Arab itu kosakatanya itu 12 juta lebih. Anda mau bandingkan dengan kosakata bahasa Indonesia itu yang hanya sekitar 200 ribuan. Baru Anda katakan kosakata yang 200 ribuan itu bisa menjelaskan kosakata yang 12 juta. Salah bro, terbalik. Yang ada itu kosakata 12 juta bisa menjelaskan kosakata yang 200 ribuan. Jangan membahas Al-Quran kalau Anda tidak ngerti baik tentang gramatikal itu. Pak Goto. Ya, silakan. Gampang Pak Goto, jika mereka bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan juga, cukup dibacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan. Udah, aku nggak pening kalau dia nanya bilang begitu. Nabi Muhammad itu Tuhan, ya udah bacakan syahadat, udah cukup. Saya kan selalu mengkaji secara ilmiah, Bang. Saya tidak pernah mengkaji itu agama itu melalui doktrinnya, baik dari Kristen maupun Islam. Saya menawarkan bahwa Islam itu adalah orang-orang yang berakal. Islam itu terbukti secara ilmiah. Itu yang saya tawarkan, Bang. Ya, jadi saya tidak menggunakan doktrin. Jadi ketika
Jadi seperti itu Bang Riko. Jadi begini, ketika Edis membawa bahwa Muhammad juga itu kalian tuhankan, dengan mengatakan bahwa kalau mentaati Tuhan itu Allah itu juga harus mentaati Rasulnya. Di sini dia tidak mengerti tata bahasa. Ya, di mana kata mentaati kata Rasul dengan kata Tuhan itu dipisahkan dari dua fungsi frasa yang berbeda. Ini yang tidak paham anak-anak kecil seperti ini ya. Menurut saya dia tidak belajar baik tata bahasa itu. Ya, fungsi frasa taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul itu berbeda. Makanya saya bilang, Edis, kalau kau mau debat dengan saya, kau belajar dulu gramatikal bahasa dengan saya. Kan begitu supaya jangan terlalu melebih-lebihkan sesuatu ya yang sebenarnya itu dari kosakata saja kalau kita pelajari itu sudah tidak sama kedudukannya. Gitu loh. Itu yang dia tidak mengerti. Dia pikir kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu sama. Itu dah kedunguan mereka itu. Kan begitu. Coba lihat Butros. Itu. Mana berani dia debat dengan saya lagi? Karena tidak berani kan. Sudah tak ajarin tata bahasa. Pada yang ngerti. Saking dungunya dia katakan bahwa kosakata bahasa Indonesia itu kaya. Arab itu miskin. Saya bilang memang anak-anak seperti ini memang tidak pernah sekolah mungkin. Kan seperti itu. Ya, setelah dijelaskan panjang baru dia sadar. Kan begitu. Jadi jangan dibandingkan ya kosakata yang 200.000 dengan yang 12 juta itu. Coba itu berapa persen aja? 200.000 ke 12 juta berapa persen coba itu? Coba ya. Silakan hitung persennya. Banyak iya, makanya katakan kalau Anda mau bahas Al-Quran, buka teks aslinya karena Al-Quran itu bukan terjemahan. Di sini tidak ada masalah di sini dengan Kemenak benar atau salah, tidak. Kemenak itu benar, Kemenak tidak pernah salah. Yang masalah tata bahasanya itu kosakatanya berbeda jauh. Tidak bisa yang 200.000 menjelaskan yang 12 juta. Itu yang kalian tidak paham. Sampai tapping-tapping di bawah. Nggak ada teman-teman api berani sama Edi. Saya coba kau ke Edi sana. Kalau dia live coba bilang undang Manggoto. Saya sekarang datang ke sana sekarang. Udah nggak ada ilmunya. Si Edi itu nggak ada ilmu sama sekali. Nggak usah cakap itu. Ya. Itu waktu dia debat dengan saya katakan begini, Edi, kau sekarang berhadapan dengan orang yang selalu berbicara ilmiah, ya. Kan dia katakan begini sama saya, Goto, Al-Quran itu mencuplik Bible. Saya bilang, Edi, kalau kau berdebat sama teman-teman Islam lain yang fakir ilmu, mungkin bisa kau katakan begitu. Sekarang begini, kalau kau katakan Al-Quran mencuplik Bible, kau harus menyertakan siapa yang cuplik, tahun berapa dicuplik, itu tujuan apa dicuplik, latar belakangnya dicuplik, kau harus menjelaskan semua itu. Kalau saya katakan Bible yang kalian pegang itu bukanlah Injil yang diberitakan Yesus, Paulus bahkan murid, ya saya akan sertakan itu siapa yang menulis ulang ini Bible, berapa kali ditulis, untuk apa ditulis, tujuannya apa ditulis, saya jelaskan semua. Akibatnya apa? Tidak berani kan? Karena dia menarasikan sesuatu yang dia tidak paham itu apa yang dia narasikan. Dia mau coba argumen ya, membawa satu pandangan untuk berdialektika. Itu dia tidak ngerti apa yang dia bawa itu. Kalau kau bicara sama teman-teman yang fakir ilmu wajar lah. Mereka diam, tapi kau bicara sama saya yang ngerti apa itu logika. Ya apa itu rasionalisme. Kan begitu. Jadi kalau menarasikan sesuatu, pikir dulu. Mau berargumen, pikir dulu. Argumen saya ada dasarnya enggak? Mau argumen-argumen tidak ada dasarnya. Ujung-ujungnya minta dana. Minta dana untuk apa itu? Buat apa rumah? Kata debat katanya itu. Kos-kosan. Kau hina-hina. Kau hina-hina itu. Yang Kristen aja kawan ya. Yang naik Kristen aja ya. Kami mau nampung Kristen. Kami menampung kami dua ya. Yang Islam mohon dulu. Ya. Ini jalannya siapa nih? Tunggu dulu bro. Jalal siapa? Jalal. Jadi saya bilang sama Edis begini, kau itu Edis,
hanya hujat-hujat Islam hanya untuk cari dana. Kau hujat-hujat Islam itu kau mungkin tidak makan tuh kalau kau udah hujat Islam. Kau lihat saya menghujat Islam tidak, saya menghujat Kristen tidak. Ketika saya katakan bahwa Bible satu-satunya agama yang kitab sucinya pernah ditulis dengan bantuan setan, itu adalah Kristen. Saya menghujat tidak, karena ada ilmu historisnya, ada historis sejarahnya, tercatat. Kau bilang Al-Quran mencuplik Bible, kau tidak punya data siapa yang mencuplik, tahun berapa dicuplik. Memang kau sudah kehilangan akal sehat. Begitu. Saya tidak pernah menghujat. Kalau saya katakan satu-satunya gereja yang pernah biarawatinya melahirkan karena ditiduri iblis, itu tercatat dalam sejarah. Bukan saya asumsi. Jadi kalau kita menarasikan sesuatu, mau berargumen dengan lawan argumen kita, itu argumen kita harus ada dasarnya. Gitu loh, minimal data yang valid. Kan seperti itu. Jadi jangan berargumen kalau Anda tidak punya dasar. Kan begitu. Jadi tuh begitu ya, Edis yang tapping di bawah. Sekarang kau suruh Edis undang saya ke roomnya. Silakan. Si Edis gak ada apa-apanya. Wah, ada-ada aja nonton nih. Pendeta mau suruh naik atau di mana? Enak diskusinya. Edis gak ada apa-apa. Aku udah berapa kali naik situ. Di mute habis itu deki. Jangan kan Edis bilang, Paul jangan aja sudah buat mencret. Itu Mau dibodoh Jerman lagi. Edis sebentar kayak Rudi Yohanes itu. Si Rudi Simamora masuk penjara, dia tarik dana, dia kumpul dana. Setelah banyak uangnya dia lari, muncul lagi. Full kantongnya dia lari. Yang minta naik yang Muslim kan ya. Kami mau nampung, sorry, yang Kristen ya, izin ya. Kami mau nampung, mumpung kami ada waktu sini. Gunda-gunda kita kan sudah mungkin udah capek-capek, udah tidur mungkin sebagian. Ayo, ya, Andre. Saya baru bangun tadi nih Bang Otak. Baru bangun. Aku ketiduran tadi. Coba aku bangun dengan Bang Juma bernerasi, dipersilahkan ya kan, ya udah dipanggil. Makanya saya bicara. Ya, Andre. Islam Kristen Bang. Andre. Kok naik kayak gini gayanya. Inilah nggak sanggup ya kan. Siap diskusi, Andre? Gini tipe-tipe ya. Teman-teman tetap lahir teman-teman ya. Itu ada Kristen Win 1975. Nah itu Kristen tuh. Minta naik berarti Kristen ya. Kami membuka 2 kotak atau 2 slot untuk Kristen. Pak Anwar Muslim. Dua room untuk Kristen ya. Selamat malam. Malam, Coco. 3 kali turunkan. Turunkanlah. Sebaik naik langsung jawab ya. Kami nggak berkenan menerima Anda lama-lama di atas kalau ingin jadi patung. Mohon saudara-saudaraku di bawah tetap layar ya. Karena takutnya yang naik ini dia hanya untuk merepot. Karena sudah kejang-kejang mereka. Terima kasih ya. Saudara-saudara yang sudah tetap layar. Kita imbangi report mereka dengan tetap layar. Terima kasih saudaraku semua. Naik-naik tapi jadi berhala kan aneh. Kalau memang Edis merasa hebat, suruh dia kemari atau atur waktunya. H2H, jangan di room dia. Kita sudah merasakan berapa kali, saya 2-3 kali diskusi sama dia. Ya, main dia nggak mau.
Takut dikeroyok. Nggak ada, ini udah pada tidur, cuman otak waras doang kok. Kami dua aja, atau pilih sama saya atau sama Bang Goto. Ya, yang lainnya udah pada tidur. Itu si Win 1975. Nggak bisa jambak. Akun mereka privat semua. Privat semua, mereka takut semua. Iya, gede bacot. Kalau kalian mau berani naik, pilih lawan saya atau Bang Goto. Biar dia undang saya ke roomnya Edis, Bang. Bang Goto, nanti aku kasih tahu kalau Edis online ya. Malam, Boyka. Ya nanti Bang Riko Boyka. bilang Kita aja. naik kok diem-diem aja. Bilang aja Bang Edis itu dicariin sama Bang Goto itu. Ya, nanti kalau dia ada online. Waktu saya debat dengan dia itu, saya baru sampai di situ, dia kabur. Baru sampai saya katakan begini, kalau kita itu debat ilmiah, kita menarasikan sesuatu harus ada dasarnya. Kalau kau katakan Al-Quran menceplok Bible, kau harus punya dasar. Oke, malam Boyka. Boyka, saya langsung potong bro, supaya jangan lama-lama di atasnya. Boyka, dia minta nanya lagi soalnya. Ya, Islam Kristen Bang? Iya. Islam Kristen Bang? Halo? Islam Kristen? Aneh-aneh orang ini. Yang minta nanya langsung dijawab ya. Kami menghindari repot-repot. Ya. Langsung jawab. Kalau mau diskusi dijawab ketika ditanya ya. Ya lanjutkan bro. Katakan sama si Edis tuh, saya bilang kau itu Edis, kalau kau tidak menghujat Islam, kau tidak makan kau. Lain kali kalau mau berdebat dengan saya. Boyka, izin bro ya potongnya. Boyka, Anda 3 kali minta naik. Ya Boyka, Anda Islam Kristen? Muslim. Mau ngapain minta naik bro? Ini kami untuk 2 slot untuk Kristen. Ada mau sampaikan bro? Aneh ini kawan. Aneh ini. Udah jangan naik lagi kok ya. Ditanyai diam. Kayak nyaru tuh. 2 slot untuk Kristen ya. Kita tunggu ya. Oke, Bintang Utara. Bintang Utara. Bintang Utara, malam. Ya, selamat malam. Ya, Islam Kristen bang. Batak. Islam Kristen bang. Saya juga Batak bang. Islam saya. Marga apa? Marga apa? Sini tuh nggak? Udah bang Islam Kristen bang. Mau diskusi? Iya Kristen. Kristen. Silakan sama Bro Goto. Silakan. Kenapa? Silakan Bro. Bro Goto. Silakan. Abang mau ditanya atau mau bertanya? Silakan. Saya nanya gitu. Ya terserah abang mau ditanya atau mau bertanya duluan, nanti kan bisa dibantai. Oh. Kesanggup. Gue nanya aja lah, nanya. Saya nanya ya. Saya mau nanya ini bang. Abang agamanya apa? Saya Islam. Oh Islam. Tuhannya Islam itu siapa sih sebenarnya bang? Bang, kita 14 surat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dzikri. Ya. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jelas bang ya, Tuhannya Islam itu siapa? Tuhannya? Muhammad ya. itu. Nah, kenapa Muhammad? Tadi ambil Tuhan Muhammad. Kenapa? Anda punya dasar. Bang, tadi saya jelaskan bang ya, kalau berdebat dengan saya, karena saya ini orang ilmiah. Kalau abang berargumen, mesti ada dasar bang. Sekarang dasar apa abang katakan bahwa Tuhannya orang Islam itu Muhammad? Silakan. Enggak, maksudnya kan kayak saya kan Kristen udah jelas Yesus kan ada wujudnya kan. Ini
Kalau Islam nggak ada wujudnya gitu loh. Nah itu tadi saya sudah terangkan tadi. Justru itu Tuhan itu makhluk, manusia. Tuhan kok berwujud. Loh, kan Abang, abang tahu enggak perjanjian baru abang yang abang baca tiap hari itu tiap minggu itu menggenapi perjanjian lama. Pernah belajar enggak? mana aja. Pernah belajar? Iya, ini saya kasih sumber ilmu pengetahuan abang. Kan begitu. Tuhan kami dengan Tuhannya orang Yahudi itu sama-sama tidak terlihat, tidak serupa. Laisa kami selim sayur. Bang Oto. Ya, silakan. Kalau ada Tuhan bisa dilihat, berarti Tuhan kamu itu manusia. Bisa tidur, bisa makan. Begitu. Tuhanmu manusia ya, Bro? Masalahnya maybe kami Tuhan saya saya sebagai Kristen, Tuhan saya sebelum ada kita di muka bumi ini dia menentukan diri gitu loh. Siapa nama Tuhanmu? Yesus. Oh, Yesus lebih duluan ada. Yes. Oh, yang menciptakan alam semesta siapa? Yesus. Yang menciptakan manusia? Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria? Silakan Bunda Maria. Bingung. Ayo, jawab. Dia menciptakan Bunda Maria siapa? 1, 2, 3. Mampet nih otaknya di sini langsung nih. Mati akalnya di sini. Saya ulang lagi. Jawab. Dia menciptakan Kok malah nanya? Saya nanya, kok malah ditanya? Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tadi katanya mau ditanya. Diam dulu. Diam dulu nih, lulus dulu otaknya di sini. Kalau nggak lulus otaknya percuma. Iya kan nggak fair. Iya, kasih lulus dulu otakmu di sini. Kau punya otak, punya akal nggak? Saya ulang ya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Jawab. Kalau udah lulus di sini baru lu nanya. Lulus tes akal dulu. Kan katanya. Lu kalau nggak mau kondusif, gua turunin. Siapa yang menciptakan Maria? Jawab. Kan saya kan tadi kan. Lu ngerti nggak sih ditanya? Mau nanya apa mau ditanya? Iya, habis ini gua cek akal lu dulu. Nah, siapa yang ciptain Maria? Jawab. Tadi yang menciptakan alam semesta Yesus. Nah, yang menciptakan manusia Yesus. Yang menciptakan Maria siapa? Jawab. Kenapa jadi macet ya teman-teman ya? Mencret. Kenapa jadi mencret? Ngomong dong. Yesus yang ciptain Maria. Terus Maria mengandung yang ciptain Maria. Kemudian Maria melahirkan yang ciptain Maria. Sekaligus Maria merawat yang menciptain Maria. Jadi Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Ayo cepetan diulang. Masih mau kau datang besok? Ayo jangan macet. Ayo. Netizen tadinya ngantuk setelah saya ngomong. Oh, pada bangun dia netizen nih. Pada bangun dia. Saya sarankan teman-teman di mana Anda berada, kalau Anda sendiri, apalagi tengah malam, tolong jangan ketawa terbahak-bahak sendiri. Nanti tetangga nanya, yang ini tertawa sendiri gitu loh. Butuh teman lah minimal berdua tertawa kalau mendengarkan yang satu ini. Soalnya ini lucu. Kenapa lucu? Karena akalnya mati. Bagaimana mungkin seorang Yesus menciptakan alam semesta? Dia sendiri lahir dari rahim perempuan. Nah kalau akalmu mati, jangan naik diskusi bro. Mending kamu manjat pohon, ngumpet sehari semalam, jangan turun-turun. Kecuali diganggu sama nyemot. Kalau ada nyemot, turunlah kau. Karena nyemot itu, karena nyemot itu tempatnya di pohon, bukan tempat lu. Jawab dulu, siapa yang menciptakan Maria? Baru jawab. Kan saya mau nanya. Jawab dulu ini. Kalau kau sudah jawab, nah, baru saya kasih kesempatan untuk bertanya. Nggak bisa. Kagak bisa, gua tes dulu. Percuma lo bertanya nanti. Kalau kita menjawab, kau nggak punya akal. Percuma kita nanti menjawab. Kalau akalmu nggak ada, gimana cara menjawabnya kalau akalmu nggak ada?
Ya kan saya kan pertanyaan saya nggak bisa. Jawab dulu, siapa yang ciptain Maria? kamu udah Siapa yang ciptain Maria? Jawab dulu. jangan di mute dong, jangan main mute dong. Ya udah, saya nggak mute deh. Saya nggak mute. Nggak usah di mute ya teman-teman, jangan di mute anak orang loh. Woi, siapa yang mute anak orang? Jangan di mute, Bang Koto. Bang Koto, jangan di mute. Burde. Jangan di mute. Makanya tuh Oteng kalau diskusi tuh pengen bercabang. Kayak lidah ular bercabang. Tadi mantap kali dia yang menciptakan alam semesta, Yesus. Yang menciptakan manusia, Yesus. Giliran saya tanya yang ciptain Maria, bingung dia. Kalau dia jawab Yesus, kena dia. Kagak mungkin anak ciptain ibu, kena dia. Macet nyungsep. Senyungsepnya. Hilang akal sehatnya. Hilang. Nah, kalau sudah nggak akal sehat, terus mau bertanya, apapun jawaban kita nggak bakal ngerti dia. Karena orang nggak sehat. Orang yang tidak sehat, teman-teman, apa namanya? Orang yang tidak sehat. Orgil. Coba tulis di bawah. Termasuk di YouTube. Orang yang tidak sehat adalah orang nah di bawah, mantap. Ada orang sakit, orang gelo, ada ode, macam-macam lah. Nah, mestinya orang kayak gini nggak naik diskusi. Orang kayak gini dibawa kemana teman-teman? Jawab. Dibawa ke bengkel atau dibawa kemana ya? Orang yang kayak tadi itu dibawa ke bengkel apa dibawa kemana? Jawab. Ya, pada pinter lupa deh. Ada yang ke kuburan, ada yang ke RSC. Kirain dibawa ke bengkel untuk di-tune up. Aduh, capek deh. Sorry ya orang kayak gitu, harus dikerjain. Jadi kalau saya diskusi itu, saya fungsiin dulu akalnya. Kalau dia tadi menjawab tuntas, ya selesai, silakan bertanya. Insya Allah kita jawab kok. Tapi kalau diloloskan untuk bertanya, apapun jawaban kita pasti dimentahkan. Karena dia bukan orang sehat alias orang gila. Kalau orang gila terus ditemani goblok, yang ikut gila siapa? Ya kita juga. Buat apa coba? Orang gila dibilangin gila itu nggak marah. Karena memang dia udah ngerti. Ada nggak orang gila marah? Ini datang nih orang gila nih. Orang gila. Nggak marah dia. Malah dia ikut lari-lari, ikut. Orang gila. Gitu. Silakan yang mau naik, monggo. Saya tungguin lagi. Kasihan nanti Bang Gotok menjawab. Ternyata yang bertanya orang Gi. Orang gila. Pret. Aku ngopi lagi ah. Teman-teman nonton dong Andi Selebes Channel di YouTube gue. Ada aja deh. Nggak ada yang dukung gue ya. Andi Selebes Channel di YouTube. Di subscribe. Oke. Lagi live di YouTube juga nih. Ditunggu ya. Oke. Pongro. Slot untuk teman-teman Kristen kawan-kawan ya. Ya, Bang Karis. Ini lucu, minta naik tapi disapa nggak jawab. Bang Karis. Saya itu nggak kemana-mana, saya stay di sini, saya dengerin gitu. Kalau ada orang gila baru aku masuk. Gue sadarin dulu.
Ya, Andi Selebes Channel ya di YouTube. Ini nih ada nih. Kayaknya siapa ini? Direspon Bang. Ius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang? Saya Muslim. Salam dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ada yang tidak ingin disampaikan? Ada sedikit yang saya sampaikan di koma-koma ini kan artinya pada poin-poinnya saja sih yang saya katakan ya gitu kan. Artinya merujuk pada poin untuk perdebatan antas lintas agama ya gitu kan abangku. Jadi yang artinya saya beberapa minggu ini juga gitu kan gitu. Namun kalau misalkan tidak ada hasil dari itu artinya kan kita di sini mencari kebenaran. Mungkin itu logika saya gitu kan. Nah, jika memang itu tidak ada endingnya ya gitu kan. Kenapa tidak kita bisa istilahnya pada poinnya aja Bang, apa poinnya? Ya intinya kan poinnya ini kan kita berbicara masalah adu argumen, masalah mencari kebenaran gitu loh Bang. Ya. Yang mencari kebenaran itu bukan kita Bang, dia yang mencari. Kita ini agama kita udah bener. Buat apa kita mencari kebenaran? Iman kita udah bener kok Bang. Nah, namun di situ kan kenapa kita kalau misalkan memang mereka tidak ini ya udah kita perangin saja gitu aja buat saya gitu. Perang saja. Perang saudara boleh saja gitu. Jadi karena ini kalau misalkan ini akan merusak nanti negara ini. Loh kok negara ini rusak, apa hubungannya Bang? Ya iyalah, ada perpecahan nih jadinya nantinya. Ya Bang. Kamu gimana? kan? Halo. Iya Bang. Biarin dulu. Emang ada gejalanya rusak apa gimana? Enggak, jadi artinya kan ada perpecahan. Perpecahan artinya kan dalam sisa logika gitu Bang. Enggak ada yang rusak negara ini. Justru Islam dengan adanya Islam berdiri teguh, insya Allah negara ini aman. Betul. Ya, negara ini dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa bilang? Betul. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Indonesia merdeka kok. Negara ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mayoritas Islam kok. Kenapa betul, memang? Betul Abang. Ya udah selesai kan? Pada endingnya kan ini tidak selesai juga gitu loh. Ya terus cara menyelesaikannya gimana? Ya udah kita harus kompromi pada para ulama-ulama seluruh Indonesia. Ya, Anda sudah lakukan belum? Ya jadi abang-abang itu semua. Enggak, Anda sudah lakukan belum Bang? Yang punya otoritas di situ. Siapa itu siapa yang mempunyai otoritas? Ya para ulama-ulama ya. Apalagi ya yang mana ulama yang mana dulu? Ya. Bagaimana Bang? Ulama yang mana? Para ulama-ulama kita di Indonesia ini kita ini apologet Islam Indonesia berlindung di bawah Majelis Ulama Indonesia. Betul Abang. Karena di dalam Majelis Ulama Indonesia itu ada di bidang dakwah. Ya kami ini dakwah begitu. Itu Islam itu didakwakan. Dengar dulu Bang. Ajaran Islam itu didakwakan atau didiamkan? Didakwahkan, betul. Didakwakan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya apa? Maksudnya gimana Bang? Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya apa? Kalau masalah itu saya nggak ini masalah. Dia onias nih Bang, curiga nih. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya apa Bang? Kalau masalah ini kan ya Abang tidur aja dulu Bang. Nggak begitu juga, jadi kita kan ya terus ngapain Bang? Kita ini udah paham semua itu Bang. Yang penting kita umat Islam itu menyampaikan dengan uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tapi kalau ada yang kurang ajar datang, kita udah SP1, SP2, SP3 masih brutal ya kita kick. Kita ini diskusi. Alhamdulillah dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini Bang, alhamdulillah banyak orang memeluk Islam.
Alhamdulillah, memang saya sangat setuju. Namun kalau memang Kita harus namun apa lagi bang? Kamu udah kelar. perang aja, kita perang aja, maksudnya perang. Kok perang? Kok perang? Ya itulah, itu kan kalau ada ini gitu. Apa? Perang apa bang? Ya, istilahnya kan kita bisa syuting aja, kan gitu, bang. Apa? Para oten-oten. Jadi Oten itu bang, teman diskusi kita. Kalau dia baik, kita perang pemikiran, tidak menyerang personal, tidak menghujat sesembahan, kita masih diskusi gitu loh. Tapi kalau sudah anarkis ya diturunin bang. Kita punya SOP kok dalam berdiskusi. Kita ini semua akademis ilmiah. Nah, kita ini bukan orang-orang yang kurang berpengalaman di bidang itu. Saya baik di dunia nyata, internasional, lokal, semua kita sudah alami itu bang. Sudah bertahun-tahun gitu loh. Tapi terima kasih abang telah mengkoreksinya. Insya Allah ya semakin hari insya Allah kita memperbaiki diri gitu loh bang. ya, jadi Oke? oke. Oke, makasih bang. Oke, iya. Oke. Bang Yus orang Nias ya Bang Yus? Iya. Muslim ya? Saya Muslim. Karena mohon maaf ya mudah-mudahan ya alhamdulillah kalau banyak udah mualaf ya, karena di sana kan mayoritas Kristen itu. Kenapa? Ya alhamdulillah kalau banyak udah mualaf ya, karena di sana kan mayoritas Kristen setahu saya gitu. Saya Muslim, saya di Bandung. Di situ saya juga profil saya jelas di situ. Kalau saya on cam juga saya nggak masalah. Ya. Yang penting ini loh bang, kita itu harus berpikir apa yang telah kita perbuat pada agama ini. Ya. Itu yang penting. Betul. Itu bukan mengkritik siapapun yang kita dengar. Nggak boleh itu. Kalaupun misalnya ingin menyampaikan pendapat, ya mungkin di Japri, bukan di area publik. Kalau ingin menegur saudara, mungkin ada yang keliru bicara kan begitu. Gitu loh Pak Yus. Ya makanya kan saya cari saya pengecut atau apa gitu artinya. Enggak. Jadi Pak Yus ini siapa maksudnya? Cuman mungkin formulasi bahasanya yang belum kena. Kita maklumi kok, biasa itu bang. Oke. Agak ini darah saya agak ini juga agak mendidih juga. Kalau abang tahu bagaimana terjemahan Bible yang ada di Republik ini bang, Anda buka Bible itu yang berbahasa Indonesia. Iya, pasti abang juga marah. Di sana Bible diganti menjadi Alkitab, Alkitab nama lain Al-Quran, Theos diganti menjadi Allah, Allah itu nama sembahan umat Islam diganti menjadi bukan nama, Apostolos diganti menjadi Rasul, mujizat disalahgunakan, kata kafir disalahgunakan. Nah itu terjemahan mereka. Inilah tiap hari yang kita luruskan sama penggunanya. Alhamdulillah banyak yang tersadarkan. Ini kita harus bersatu untuk menyadarkan mereka. Begitu bang? Iya. Ya oke bang. Jadi ini agak koreksi aja sih. Artinya kan kalau misalkan masalah yang abang katakan tadi ya kenapa hanya tidak bisa gitu kan dikumpulkan para ulama kita di seluruh dunia gitu kan untuk bang ulama itu bukan tugasnya masuk ke Komal untuk debat. Ulama itu masing-masing ada sub-sub bagian bidang atau divisi-divisi. Ada di bidang dakwah, ada di bidang kemaslahatan umat, macam-macam di dalamnya abang. Mereka itu penguatan intern akidah. Kalau kita ini tugasnya adalah diskusi lintas agama. Yang kita tuju itu adalah orang-orang yang belum memeluk Islam, orang-orang yang belum mengenal Islam. Yang kita bacakan di sini surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, itu yang kita dakwakan di sini supaya mereka ini kembali ke Islam. Kalau Majelis Ulama Indonesia itu membidangi di bidang hukum, fatwa, penguatan intern dan seterusnya. Kan gitu bang, berbeda jalur. Tapi kami harus manut hormat kepada para ulama. Karena tidak ada ulama, tidak ada ulil amri, tidak ada pemimpin. Begitu abangku. Bangku. Jadi makanya kan saya juga
Saya mohon maaf sekali ya. Jadi karena melihat ini nggak ada apa namanya itu endingnya, jadi saling menghujat. Saya lihat di komal-komal Kristen ini. Waduh, ini sangat. Tapi di room ini nggak ada bang. Kalau ada menghujat kita kick. Ya. Gitu aja. Enggak, saya mengerti sedikit gitu kan, kita sebagai umat muslim gitu kan, kalau misalkan ada penghujatan dan segala macam ya, mungkin kita inilah istilahnya kita kan mendekati hal itu gitu kan. Jadi ya artinya boleh kita sebagai abang-abangku yang ahli agama ya, secara memang dakwah gitu kan, artinya begitu kan, untuk berargumentasi dengan orang-orang. Bang, aku mau nanya bang, kalau ada penghujat Nabi kita, menghujat sembahan kita, menghujat agama kita, apa yang abang lakukan? Saya dengan gaita Allah, saya penggal. Ya nggak bisa bang, ini hukum berlaku di Republik ini bang. Ya, nggak bisa kan menegakkan hukum melanggar hukum, nggak bisa begitu bang. ya, jadi intinya kan kembali lagi dengan Mbak, maksudnya gitu bang. Jadi kalau misalkan menghujat Nabi kita gitu kan, ya itu ya makanya saya ini darah saya itu akan bergetar gitu loh. Jadi sama bang, sama. Yang kita harus lakukan menegakkan hukum, tidak melanggar hukum. Artinya apa? Ya kita laporkan kepada penegak hukum dengan bukti-bukti yang kita pegang. Pasalnya macam-macam, 156 atau 28, ITE dan seterusnya. Kita nggak boleh hakim sendiri. Nggak ada rasanya tangan ini bang, nggak ada gunanya mengotori tangan ini dengan jalan seperti itu. Kecuali dalam medan perang. ya, Nyata ini cuma perang pemikiran. Begitu. saya terima. Oke, saya terima. Itu Oke hanya- bang, makasih ya bang. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di semua lini, kira-kira pendapat saya ini berlebihan atau bagaimana? Berlebihan nggak nih gue ngomong nih? Ada yang kira-kira bahasa saya membuat seakidah tersinggung itu? Aku pengen dikoreksi dong. Wah, santun kali tidak bang. Kok aku tadi udah panas nih ngasih dia. Nggak boleh, Pak. Ya, makasih kalau nggak. Ya, makasih kalau nggak berlebihan. Makasih semuanya ya. Iya. Mereka ini mungkin orang baru di Jakarta ya. Dia nggak tahu bagaimana di sebelah sana di room Kristen itu monolog mereka berani loh menghujat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan perjuanganku, lanjutkan. Itu saya tiap hari aja, cuman bisa nyimak, yang nggak punya kemampuan. Tahu-tahu nongol ngasih ajaran. Ya wes Pak Joko wes udah. Beliau kan juga nggak. Udah Pak Joko. Mungkin beliau masih baru di dunia media sosial. Baru lihat TikTok aja udah ngasih ini itu. Cuma nggak pernah nyaksiin penghujatan di TikTok kali dia. Pak De Joko nangan di Pak. Aku neng Semarang Purwodadi. Oh Purwodadi ya. Segerok. Waduh, kenapa diturunin? Sehat ya Pak, salam buat sana Semarang. Purwodadi. Aku main nang kono Mas. Alas Roban. Emang ada rumah di Alas Roban? Ada ya? Ada ya? Tapi kan nggak lewat situ lagi ke Semarang. Itu loh lewat truk. Iya. Ya wes lah. Oh masih ada ya rumah di Alas Roban ya? Ya wes lah. Kalau Alas itu di kampung saya namanya gunung. Ya, Alas gunung kan? Iya. Gunung. Bang, direspon bang. Aku lagi ngopi nih. Ya. Iwan, malam. Iwan.
Assalamualaikum. Salam. Ada yang mau sampaikan Bang? Salam kenal aja buat Bang Andi. Cus terus. Oke, kita siapkan 2 slot minimal Bang untuk otennya biar naik. Ya Bang Maros. Alas artinya hutan ya. Oke, kita siapkan 2 slot Bang ya untuk teman-teman Kristen ya. Ya Bang, ada yang mau sampaikan Bang Tomaros? Bang Tomaros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bang sedikit sebentar aja. Monggo Bang. Sebenarnya saya nggak pernah minta naik, tahu diri untuk nyusahin sholat buat. Hanya aja gerak para munafik seperti tadi itu. Jadi sebatas kasih support untuk para apologet, terus berjuang lanjutkan. Kami semua banyak di belakang kalian. Semangat. Terima kasih ya Bang. Itu aja Bang Handi dan semuanya ya yang ada di sini. Salam hormat. Izin kirim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi mungkin ya teman-teman Muslim ya yang tadi ya agak bernasi ya, mereka mungkin baru di TikTok ini. Saya aja ya, yang mantan Kristen aja terkadang melihat narasi-narasi mereka di komen-komen mereka sendiri. Begitu berani mereka menolak ya. Kalau kita sini kadang-kadang agak kasar itu kenapa? Karena kita nggak terima mereka menghujat tanpa dalil. Kedua, tapping-tapping tak apa-apa di bawah itu. Itu yang buat kita kesal. Nggak pernah hujatan itu keluar dari lisan kita. Gitu. Kami hindari itu. Takkan pernah kita mulai duluan. Begitu saudara-saudaraku ya. Mungkin yang masih baru-baru gabung di TikTok, mungkin kamu nggak tahu situasi di room-room sana, room-room Kristen yang begitu berani ya, bahkan dibilang kita menyembah Muhammad segala. Padahal saya sendiri pun tahu itu dalilnya jelas, Nabi Muhammad itu Nabi bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu Esa. Ya, Laisa kami sendiri saun. Ya, surat At-Taha 14 ya, sama Asura 11 itu. 2 itu yang saya pegang selalu. Ya, untuk mengetahui bahwasanya Tuhan itu memang Esa, bukan kayak Tuhan mereka yang nampak. Ustaz datang baru Bang Ustadku ini. Ustaz, kebuka mic-nya ngigo apa ya? Lanjut, sambut. Oke, mantap. Ini ada tamu nih 2 orang. Tapi si John ini kok orang ini ya, wong gendeng kok. Oh iya, si John Oten ini ya. Silakan John sama Pak Ustadz, silakan. Tapi kalau si John wani karo aku, si John ini wani karo aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada orang dikasih jadi sungkan. Si John ini kalau ngomong saya enak tak kembang das ya piye. Ya gini. Wani karo aku. Mama alumi Mbak Sandi, soalnya kan jangankan tadi siapa tadi yang naik ya. Saya pertama kali join TikTok ini ketika melihat para debater kita itu berhadapan dengan para oten. Kadang-kadang ada sifat sikap yang tidak berkenan bagi kita, mungkin kadang-kadang aduh gimana ya, apalagi teman-teman saya yang kiri kanannya banyakkan oten. Kayak seolah-olah kayak merasa gimana sikapnya, jadi seolah-olah melindungi mereka. Jadi kesimpulan awalnya memang karena mereka main di TikTok ini juga belum lama, dan yang kedua karena apologetika ini kan cabang ilmu baru bagi kita, sebenarnya tak anggap sebagai ilmu baru aja ya, di luar kaidah-kaidah keilmuan yang kita miliki. Karena apologetika ini kan dimiliki oleh beberapa ilmuwan dan para agamawan. Nah, salah satu bagi saya apologeter atau debater terulung sepanjang sejarah dunia ini sampai akhir ini hanya Nabi Allah, Rasulullah. Bagaimana tidak? Bagaimana beliau mendebat, ya kan? Namanya apologet kan memberi bantahan, memberi penjelasan. Ketika
mengisahkan apa yang sudah dibawakan, sehingga bukan lagi 1.000-2.000 orang yang akhirnya Iya tuh Mas, ngomongnya kok panjang banget Mas. Kita ada ya waktu udah, yang bisa intinya itu lah. aja. Saya kira kalau berkuda di sini kan apologet yang jam terbangnya lebih tinggi bisa menjelaskan. Untuk teman-teman saya yang barusan gabung di TikTok ini, karena ini kan semua kita share ya, teman-teman yang dari YouTube atau apa, jadi jangan shock lah, jangan kagetan, jangan gumunan. Itu aja Bang Andi, mau dibantu diberi pencerahan pada teman-teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendebat Muslim yang terbaik selain Nabi Muhammad SAW ada yang terkenal dengan Imam Syafi'i. Anda boleh baca deh buku-buku beliau itu. Kata Imam Syafi'i begini, aku lebih happy berdiskusi sama 10 orang cerdas dibanding berdiskusi sama 1 orang bloon. Kenapa? Karena orang bloon itu sangat berpengalaman di bidang itu gitu. Jadi hindarilah diskusi sama orang yang bloon, karena apa yang mau didapat. Makanya saya tes dulu sampai di mana IQ dan kemampuannya. Nah, baru kita masuk, sesuaikan dengan kondisi dia. Karena dikasih materi yang berat, kasihan dia bisa gila permanen kan gitu. Contoh si John ini, ya kita takar kemampuannya seperti apa. Ya udah seputar itu aja begitu. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Ya gitu, makasih Bang Adi. Ini saya udah sampai di tempat. Baru. Geng, Bang Kusno, matur nuwun Pak sangat. Rizin, silakan digunakan untuk otan yang lainnya. Nih, Geng, turun. oke Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. John, Shalom, Bang Hendy. nah, gimana? Kabar Bang? Gimana kabarku di sana John? Kabarku baik Bang Hendy. Gimana? Bang Hendy bisa nggak aku bertanya? Bertanya seputar apa nih? Harga pasar, harga sembako, apa gimana? Seputar kealahan. Nggak ada kealahan, ketuhanan. Ketuhanan. Ya gitu, perbaiki dulu ketuhanan. Ya oke deh. Bisa. Oh ya. Tapi napas dulu, atur napas. Iya, Buang napas. Udah, ikuti saya dulu. Atur napas, buang napas, tarik napas, tahan dulu napasnya. Tahan, buang napas. 1, 2, 3, normal. Nah, silakan. Nah, normal dia, Ustaz. Oke Bang. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Muhammad itu dari suku Quraisy berbangsa Arab. Bagaimana bisa ada catatan sekitar 75% itu sejarah Israel? Ya, seperti Musa, seperti nabi-nabi, Raja Daud, yang memuat seperti jawab. Bisa nabi-nabi, tolong dijawab ya. Udah ya. Ya. Semua nabi yang pernah ada di muka bumi, yang paling lengkap catatannya adalah Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan Sirah Nabawiyah. Itu ya. Tuhanmu sendiri itu, Tuhan lo ini tidak lengkap catatannya, lost atau hilang di usia 13 sampai 29 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW mulai dari dalam kandungan sampai dia diangkat menjadi nabi, kemudian sampai beliau wafat, lengkap sudah Sirah Nabawiyah, termasuk hadis-hadis. Waduh, taruh ini ya, kok begini? Gue pindah dulu ya, taruh nih. Wah, udah. Pertanyaanku apa, jawabmu apa Bang Hendy? Pertanyaanku lain. Ya, kan udah dijawab tadi. Pertanyaanku lain, jawabanmu itu memang. Aduh, gimana?
Bahasa Sibela. Terus pertanyaan kedua, saya jawab ya. Nah memang sekarang ini harga-harga kebutuhan pokok memang agak fluktual, apa sih namanya ya, tidak stabil, tergantung keadaan alam. Memasuki akan tidak semua kabupaten provinsi di Indonesia itu mengalami musim, ada yang musim kemarau ada, tapi hampir rata-rata musim hujan. Jadi harga-harga kebutuhan pokok memang itu cenderung naik turun gitu. Contohnya nih, menurut hasil penelusuran saya di pasar gitu ya, harga terong itu cenderung turun naik. Harga kacang kedelai, kacang tanah itu agak Ini cerita apa ini ya? Bang ini sudah mabuk ini. Mabuk kuat Bang semua. Bukannya tadi kau nanya harga-harga sembako. Apakah ini Islam KTP? KTP semua Sebentar, mereka lihat. Itu lagi si otak yang baru jadi mualaf itu. Bukan mereka. Kok nyinggung aku? Kenapa mau debat sama aku? Tadi kan John nanya harga-harga sembako, John. Bukannya tadi saya udah jawab. Nah, otak-otak Bang Hendy ini yang harus diluruskan. Ya, kalau harga cabai di kampung kamu gimana? Stabil harganya? Bawang merah, bawang putih gitu? Kalau di sini murah sekali Bang, karena harga kebutuhan pokok semuanya terpenuhi. Oh, harganya stabil. Stabil Bang, kamu di Maluku mau apa aja ada. Harga beras berapa ya per kilo, per liter? Beras itu 11.000 Bang. Murah ya? Murah Bang. Di kampung saya di Burundi mah 25.000. Oh iya, bagus sekali Bang. Kamu profesinya apa sih John, tiap hari John, profesi kamu? Oh, profesi saya itu tiap hari itu saya ini membuat produk. Produk apa John? Pak Hendy. Produk apa? Ada minyak kelapa murni, ada wine, ada macam-macam. Ada kombucha, ada juga coklat, macam-macam. Membuat coklat. Nyambung ya kalau ngomong kayak gini, nyambung ya. Nyambung Bang. Nyambung. Ya mending ngomong ini aja John biar nyambung. Kalau masalah agama nggak nyambung loh. Jadi kayak gini nyambung kan? Masalah agama Bang Hendy yang nggak nyambung. Terus kapan rencana kau meninggalkan tempat kamu meninggalkan tempatmu di situ John? Ada rencana nggak? Abang duluan deh. Enggak, meninggalkan kampung halaman, mungkin mau tinggal di Jakarta gitu? Enggak, aku memilih tinggal di kampung karena kenapa? Di kampung itu lebih bagus, bisa bertani, bisa melaut, kan gitu. Halo. Ini yang room yang sok keras tuh ya, Bang Zuma tuh. Masih apa sih kamu? Apaan kamu? Masih ngasih zikir la ilaha illallah baru. Apaan? Iman-iman kita berdalil, iblis yang suka berdalil terus. Apa sih iman-iman berdalil? Apaan sih? Nah, makanya jangan iman-iman kepada kitab terus. Berdalil kalian terus nanti. Ya ngomong apa sih ini kenapa sih banyak orang sakit malam-malam? Ada ambulan gak nih teman-teman di bawah? Ada ambulan gak? Takut ilmu ahli kitabmu terbongkar. Memang kitab apa yang terbongkar? Kau ahli kitab. Yang terbongkar itu banyak orang sudah sadar bahwa selama ini orang yang menyembah Yesus salah sembah, karena yang dia sembah, yang dia tuhankan manusia. Allah Dengar Tuhan lagi. Muhammad lahir tahun 700-an.
Jadi yang banyak Muhammad tak, John, menurunkan ayat baru. John, diam dulu John, gue geplak, endah semua John, diam dulu John. Jadi yang terbongkar sekarang Allah itu baru kata baru. Yang terbongkar sekarang ini banyak sekali orang mualaf. Kenapa? Karena mereka udah berfungsi akalnya, tahu bahwa selama ini dibodohi di sekolah minggu sampai ke gereja, memaksakan. John, John diam dulu, aku ngomong dulu John. Dibodohi di gereja, dikatakan Yesus itu Tuhan. Tidak ada yang dibodoh-bodohi. John, lu diam dulu. Kalau lu nggak diam, gue turunin ya. Diam dulu. Oke. Dibodohi dari sekolah minggu sampai ke gereja. Sepakat dengan kata dibodohi, Bang. Jangan begitu. Iya, 1 Korintus 4, John. Jangan begitu lah, Bang. 1 Korintus 4 nomor 10, John. Yang dibodohi itu kalian. Coba kamu baca John, 1 Korintus 4 nomor 10, John. Ya. Siapa ya? John bodoh karena Kristus. Itu datanya ada John. Kamu ada Bible nggak John di situ John? Ada Bible nggak? Iya, lebih baik coba kau baca John. Karena Kristus Coba iya, kau baca dulu. Muhammad. Coba kau baca dulu. John 1 Korintus 4 nomor 10 John. Saya sudah bilang lebih baik saya bodoh karena Kristus. Nah itu udah, lu diam, udah aku dirimu. Karena Muhammad. Udah. Sekarang kamu udah bodoh ya, udah aku dirimu bodoh. Jadi baca 1 Korintus 4:10. Kalian itu bodoh karena siapa? Udah tahu anak orang kok dipaksain jadi Tuhan gitu loh. Siapa sih yang bodoh sebenarnya? Ya, artinya kita bongkar lah tiap hari kita diskusi. Jadi dalam perdiskusian ada aja yang aku kembali ke Islam, aku mau syahadat. Tapi kita belum pernah mendengarkan ya, orang yang sering diskusi umat Islam masuk ke ruangnya bom-bom, aku mau dibaptis. Kagak ada. Karena sulit dinalar itu konsep ketuhanan kalian itu gitu. Wisata rumah hobbit. Siapa di sana malam-malam gini belum tidur? Halo, Lukman kah? Siapakah? Salam dari Tual, Masya Allah. Siapa sih? Kalau lo mau naik di sini, kita diskusi baik-baik. Tentukan tema, baru kita diskusi baik-baik. Mau apa? Proses pewahyuan, ayo. Konsep ketuhanan, ayo. Paparkan dulu masing-masing. Tuhanmu siapa? Ayo, ini dia nih. Kamu menguasai ilmu apa, Ocu? Gimana Bang? Kamu menguasai ilmu apa? Ilmu Tuhan lah. Oke, ilmu Tuhan ya. Oke, baik. Saya dulu ya. Tuhan yang disembah umat Islam itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bilang, saya dulu. Sangka langsung. Sekarang dasarnya emot. Kamu lagi. Berapa Tuhan yang kau sembah, namanya siapa? Kau lagi, silakan. Ayo. Berapa Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Jawab, cepetan. Kalau kau bilang Allah itu baru kata kau bilang baru. Ternyata kau harus belajar dulu ganti oli, belajar bahasa Indonesia. Kirain bisa diskusi baik-baik. Kalau mau diskusi itu, jangan nyerang-nyerang dulu lah. Presentasikan dulu gitu loh. Siapa Tuhanmu? Siapa namanya gitu. Jangan nyerang-nyerang dulu kalau kau nggak ngerti. Kalau tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau nggak bernapas loh di Nusantara. Kemungkinan besar ya masih Belanda loh yang bawa Bible merajalela di sini.
Negeri ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Yesus yang merahmati negeri ini, bukan. Bukan Tuhanmu yang merahmati negara ini, bukan. Tuhannya umat Islam. Bukan Tuhanmu. Jadi kalian orang-orang kafir itu harus buka akal dikit lah. Kau harus berterima kasih. Jangan kau ngaji Tuhan dulu. Kenapa sih dinaikkan ya, malas aku Orang gila dinaikin loh. Tadi kan udah tes mau diskusi baik-baik, tidak dinaikin lagi. Udahlah bang, nggak usah. Lagian juga udah jam 2 kok. Kalau kalian punya akal, sehat dikit gitu loh. Ada nggak kontribusi Bible-mu? Gitu ya. Ada nggak kontribusi Tuhanmu itu dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan? Nggak ada sama sekali nama Tuhanmu disebut. Dia gini lah bang, Ini siapa ini? Dari tadi saya pikir, dari tadi saya sama Ocu itu saya ajak naik nggak mau loh. Dia nggak mau main data bang, dia maunya main asumsi. Ya makanya dibuang ke laut aja lah. Dari tadi dari room Nathan juga saya masuk, dia nggak mau juga. Bahasa Indonesianya nggak jelas kok, belepotan. Mendiskusi bahasa Indonesianya aja au gitu. Ditanya tentang kitabnya dia tidak membaca semuanya. Ya udah buat apa? Bodoh betul. Saya itu butuh orang yang akademis, butuh orang yang pandai bahasa Indonesia, butuh orang yang to the point, butuh orang yang bicara pakai data, bukan mengedepankan iman, tapi datanya nggak ada, akalnya mati. Saya nggak malas diskusi kayak gitu. Mending digantung di pohon aja gitu. Sulit banget dia untuk kasih lihat data, maunya asumsi aja dari tadi. Ya buat apa bang diskusi sama orang kayak gitu? Saya cari tuh tamatan STT yang pinter gitu loh. Kalau bisa yang ngerti hukum dikit lah. Kita dialog kebangsaan aja deh. Benar. Apa kontribusi Bible itu loh dalam memperjuangkan kemerdekaan? Apa kontribusi Al-Quran dalam dan dia tadi kan mau tanya tentang Al-Quran, tentang Allah. Tapi saya minta data juga, saya tunjukin data, dia tidak mau juga naik. Ayo naik lagi lah, lucu bro. Kayak gitu nggak ada yang dapet. Ini ada satu nih, siapa ini? Ready Manik. Coba kau ketik di bawah, kau ini aja deh, Bani typing. Coba kau ketik Tuhanmu berapa, namanya siapa? Coba kau ketik di bawah, Ocu. Tuhanmu berapa, namanya siapa? Coba kau ketik di bawah. Kalau lolos itu baru kau naik. Coba jawab di bawah. Tuhanmu berapa, namanya siapa? Kalau kamu lulus di situ, kamu boleh naik. Mana dia? Mana dia coba? Nggak bakal mau dia, Pak. Hilang dia. Pasti nggak bakal mau. Coba kalau mau naik lah. Makanya aku mau nonton di mana-mana orang mau beragama itu punya akal, bukan beragama terus nggak berakal. Jangan bisa asumsi, makan doktrin pendeta, bodoh anjing. Astagfirullahaladzim. Bang, ini di absen dulu nih, Freddy nih. Numpang tidur apa gimana? Halo Bang Freddy. Turunin. Bang Freddy, selamat malam. Ada yang mau dipertanyakan? Mana tahu bingung dengan kitab sendiri. Bang Freddy, selamat malam. Orang-orang yang kayak tadi itu bahaya, membahayakan lalu lintas. Dia kiri, dia belok kanan itu.
Kasih turunnya Bang Surya itu Freddy Bang. Udah hilang dia. Coba ini ada Gunawan nih, disambut. Halo, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kristen atau Islam Bang? Dari Islam Bang. Ada yang mau dipertanyakan atau apa? Saya mau bertanya boleh nggak Bang? Sangat boleh. Jadi gini Bang, kebetulan di daerah saya pernah merantau di daerah yang sedang mengadakan pemilihan kepala daerah Pak. Baik. Jadi pertanyaan saya, apa hukumnya memilih pemimpin non muslim tapi dia berkompeten, sedangkan yang muslim dia tidak berkompeten? Coba jelaskan secara hukum rasional, bukan secara hukum dogma agama Pak. Sekarang gini, kalau dia baik untuk kemanusiaan, tidak apa-apa. Apa salahnya? Kalau itu baik untuk kemanusiaan, bukan keimanan. Oke Bang, terima kasih Bang. Oke. Aduh. Segitu doang. Memilih pemimpin itu ya sebaiknya yang seakidah. Sebaiknya yang seakidah, itu aja. Iya, cuman kan tapi kalau misalkan untuk kemanusiaannya, kebaikan untuk kemanusiaan tidak masalah. Yang penting kan bukan keimanannya Bang. Gitu. Jangan ada kata sebaiknya dianjurkan yang seakidah. Karena negara ini nggak bisa lepas dari akidah kita umat Islam, kan gitu. Iya, betul. Saya nggak mau dipimpin oleh orang yang tidak seakidah, karena pasti diskresinya itu tidak memihak pasti ke Islam. Saya jamin itu. Nggak usah dijelaskan pakai Al-Quran ya. Apa ini? Digelar di Teater Taman Marzuki, Apa itu? Buset dah. Entertainment dan Youth Foundation melakukan aktivitas penyandang disabilitas melalui film. Assalamualaikum. Salah satu acara utama adalah pemutaran film Sundula. Assalamualaikum Bang Andi. Ditulis oleh seorang penulis tuli. Ya, selamat pagi Simon. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya. Di sekolah inklusif. Pesan yang ingin kita sampaikan. Kristen ya Bang ya? Ya. Ya, silakan mau diskusi. Nah, boleh. Penyandang disabilitas. Jadi tidak, konsepnya bukan pada kontennya, tetapi bagaimana Gini. ya bisa menikmati film Diskusinya. Pak Ustadz Tata ya. Pak Ustadz, monitor Pak Ustadz Tata. bukan dari sisi kontennya, mau film apapun, ya, mau horor, mau cerita film. Ya, lanjut Bang Simon. Ya, lanjut Bang Simon. Oleh penyandang disabilitas itu yang pertama. Kalau saya gini, Nabi Muhammad kan punya kuasa ya kan? Punya kuasa, punya mujizat, bisa keluar air dari tangannya. Betul? Nah, dari seniman disabilitas. Ya, lanjut. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa Nabi Muhammad bisa cebok pakai 3 batu gitu loh? Apakah Nabi Muhammad, bukankah Nabi Muhammad itu punya mujizat dari keluar air dari tangannya? Oke. Nabi Muhammad punya mujizat, tapi kan itu hukum untuk umatnya. Jadi namanya hukum istinja. Kalau kita itu di luar tidak ada air, apakah kita tidak cebok? Karena tidak ada air.
Maka diberi cara oleh Rasulullah. Kalau Nabi Muhammad sendiri ya bermujizat, tapi kan hukum istinja itu untuk umatnya. Gitu. Silakan, apa lagi? Ini mau diskusi apa mau bertanya nih? Tanya ulang. Bro, ntar dulu bro. Kalau kamu misalnya nih tidak ada air nih, kamu kebelet buang air, kamu coba pakai apa? Pakai air lah. Kalau nggak ada air, dalam keadaan darurat nggak ada air, kamu ya berusaha BAB. cari air. Kalau nggak ada, ya berusaha cari air. Kalau nggak dapat, berusaha dapat air. Kalau nggak dapat, terus berusaha dapat air. Itu jawabanmu nyamannya jawab orang Iya tolol, kan, bro. pasti kan. Ya udah biar ya. Itu jawabanmu orang tolol. Makanya tadi jawab Satata itu namanya dalam keadaan darurat. Gimana gitu ini? Kita dialog. Air berusaha. Tunggu dulu bang. Kamu berani gak dialog? Nanti Bang Handi yang moderatorin, ayo. Berani gak dialog? Yang kau kuasai. Ayo bro, apa yang kau kuasai, diskusi yuk. Kau sama Ustaz Tata, aku yang moderatorin aja. Siapa yang keluar topik dikata-katain. Ya, apa yang kau kuasai? Hei, apa yang kau kuasai? Nah kalau nggak ada ilmumu, apa yang kau kuasai bro? Mau diskusi nggak? Ya gini aja. Suruh oleh SWTmu berhadapan sama aku langsung. Woi. Kalau kira-kira saya mengatakan kembali, jangan deh Tuhanmu deh, Paulus aja deh suruh hadapan sama gua, boleh nggak? Apa? Paulus. Dia dulu di surga. Apa? Dia dulu di surga. Mana datanya dia di surga? Loh, nggak mesti harus datanya. Dia jadi dulu di surga. Oh, berarti cita-cita doang. Loh. Sekarang gini, mana datanya Paulus di surga? Berhadapan sama aku langsung. Mana datanya Paulus di surga? Sombong kali ini orang Ustaz, jangan diajak diskusi. Inilah yang membuat anak Batak masuk penjara loh. Sama yang kau ucapkan itu. Kalau kau punya nyali, kau bikin YouTube atau kau bikin TikTok, kau ngomong sendiri begitu. Sama yang diucapkan oleh anak Batak. Kelar lu. Nangis lu dalam penjara lu. Harus teman-teman muslim sabar ya. Bayangkan tantangannya. Allah Subhanahu wa taala ditantang mau debat sama dia. Masya Allah, orang kayak begini. Nauzubillah min dzalik. Bisa begitu ya. Kalau saya nggak usah deh Bambang Nursena kek, yang paling pintar kek di Kristen gitu loh. Naik kemarin diskusi. Nggak usah takabur deh. Demi siapa ini? Waalaikumsalam. Lanjut. Cuman mau ini Bang Andi, kalau jadi anggota TI di Makassar gimana? Kantornya? Ada Bang, di Komal ada, di TikTok ada, Pisulsel. Nanti tanggal 25 Desember Abang naik ke Belangi ya. Di Belangi ya? Tanggal 25 ya Bang ya? Oke Bang. Siap. Naik aja ke Belangi 25 Desember. Ketemu kita, insya Allah. Pagi ya? Itu yang mulai ya, pagi Bang. lah, bantu-bantu dulu lah. Boleh. Siap. Baik, itu aja Bang Andi. Makasih banyak. Oke Bang, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payah kali itu Tat. Di zaman Nabi ada nggak sih yang kayak gitu Tat? Menantang sang pencipta Tat. Satata, di zaman Nabi ada nggak ya kayak gitu? Jadi naikkan lagi nih, berkele dinaikin janganlah. Itu kayak Fir'aun ya Tat, begitu ya? Iya. Wih, menantang Allah loh. Mana Allah, mana Tuhanmu katanya Allah Subhanahu wa taala, saya debat. Buset. Nauzubillah min dzalik. Takabur banget itu bahasa Tat. Iya, itu manusia-manusia yang nggak ada otaknya tuh Bang Andi. Nggak tahu di Bibelnya kata-kata Allah banyak. Justru Allah itu membangkitkan Yesus. Dia terlakut itu. Apa? Parah itu.
Yang naik itu langsung disapa itu. Ya, dijawab oleh Dayo. Cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada mau sampaikan Bang? Silakan. Saya mau sampaikan ini aja Bang, karena saya minim soal ilmu agama. Jadi kalau dapat gitu rekan-rekan yang di sini yang paham bisa naik ke ruangnya Omalnya Bom Seripudin. Soalnya saudara-saudara kita yang minim agama sering naik, sering diejek-ejek gitu. Ada juga yang pakai foto profilnya foto Bang Zuma gitu, tapi di akunnya nama dia Zuma Mencret gitu. Banyak lah orang-orang tuh melecehkan. Saya langsung Bang ya. Gini, orang-orang kayak begitu Bang. Pertama nih, kalau dia pakai foto ibunya nggak laku, dia pakai foto bapaknya nggak laku, dia pakai foto sembahannya nggak laku, dia pakai fotonya sendiri nggak laku. Supaya laku, ya dia pakai fotonya Banyuma, foto saya, foto yang lain. Untuk apa? Untuk menipu agar dia bisa makan sehari-hari Bang. Itu aja Bang, selesai. Iya, saya maksud orang itu saya paham lah. Cuma kan banyak kan saudara kita yang dari Muslim terkecoh kan, dikira Bang Zuma masuk ke sana, rupanya habis masuk kena keroyok kan. Kenapa aku diturunkan? Kenapa aku diturunkan? Takut kena ya. Kami nggak butuh kotoran bernyawa bro naik jadi diturunkan. Kami butuh orang yang masih punya sopan santun. Kalau sampah bernyawa, kotoran bernyawa, tai babi bernyawa, maaf Bang. Kami takut kena najis, apalagi kena haram gitu ya. Itu jawabannya Bang. Kenapa Anda diturunkan, itu jawabannya. Kami nggak butuh kotoran bernyawa naik. Begitu Bang. Kotoran bernyawa. Kotor, jangan dinaikin orang kayak gitu. Mending kita diem aja udah. Ya nanti terpancing mau hujan. Bahaya sekali statementnya itu. Tapi kira-kira orang kayak gini kalau ketemu umat Islam berani nggak ngomong kayak gitu ya? Nggak, aneh. Berani nggak kira-kira teman-teman orang kayak gini berani nggak ngomong kayak gitu kalau ketemu sama kita nih, ketemu langsung gitu? Gak mungkin berani deh Bang. Nah, jadi kalau di sini naik begitu ya nggak usah dilayani lah, mending ketemu langsung aja bro. Kalau kau berani gitu, nomor HP ku ada di YouTube saya. Nah, kau WA kepada aku, kau Sherlock. Nah, kita debat deh berdua. Lu berani nggak ngomong kayak tadi? Lanjut. Iya, itu nggak ada otaknya tuh Bang memang. Kalau mau diskusi bermartabat aja ya, Petrus ya. Jangan kau bawa-bawa nama kata Allah, kau hujat begitu. Kau nggak tahu di Bibelmu kata-kata Allah itu banyak. Secara langsung kau udah menghujat Yesus kau tuh, tahu?